Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut dong cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katong dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu paling pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua, ya kan? Jadi ketika masih kecil karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama, ya. Itu dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua, pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan? Pasti setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan? Awal ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki tuh pasti seperti itu, ya kan? Tentara, polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94. Ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Hal yang membuat saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali, ya karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang
pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, shorof, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai, harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa, terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya. Karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang. Minta izin mau kuliah di Malang, kata beliau, kamu sebentar dulu, nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya, jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar dulu di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah. Dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri. Ya, sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan jalan hambanya masing-masing ya. Ada penawaran, kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi Ustaz, punya fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan bahasa Arab. Islamic Studies dan bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid. Jadi di setiap masjid, setiap hari itu para guru-guru punya punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya.
dari Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan, ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja. Mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena. Jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah. Kirim berkas. Ternyata biasanya kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan. Tapi tahu-taunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja. Jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Ya mau ke Bulgaria. Kenapa ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Dan tidak boleh pulang. Ya karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana. Pernah di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia. Ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini. Harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Udah saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta ikut tes semuanya lolos, sampai interview semuanya lolos. Bilang kamu ini luar biasa nih, kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus, lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan. Dan sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah. Tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya, ya boleh apa ya kan kita kontrak gitu. Sesuai dengan kontrak. Terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan? Iya harus ikut. Sudah. Ya sudah nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria, Mas kita tunggu di Bulgaria, ya siapa, tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Mas ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal, jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang, ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan. Khususnya tempuhnya orang-orang kampung, banyak kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan. Aku bilang, ini karena kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh tidak ada tempat ngaji Ustaz. Oh di sini tidak ada TPQ, oh tidak. Oh sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk. Itu masih gubuk-gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow Ustaz lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu. Susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk. Ya, bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan.
mau ngaji pengen, oh tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian yang belajar diminta untuk kemudian sudah pindah, sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan? Artinya kita mengulangi hal yang sama lagi, ya kan? Kita mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan? Karena artinya kita lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah pelan-pelan yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat, ya begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan? Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan? Dia melewati segala proses yang ada, ya kan? Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan? Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertati-tati, susah sekali, ya kan? Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya. Padahal memang dia butuh proses, ya kan? Maka sebagai guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prosesnya itu yang memang kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah, itu juga. Makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketung marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik,
dalam tempat yang baik itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu saya kira. Kalau kamu tidak siap untuk susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat, ya, untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya, setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya, ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara.
Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Negara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan. Dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun, menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Negara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara. Tapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh. Ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah-penceramah nasional lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian takjil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500 ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan bazar Ramadan juga di depan, nanti akan kita siapkan mungkin 30 sampai 40 booth ya kita akan siapkan sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah ya untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama. Dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya ya, ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti, Kementerian Agama nanti untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti tata kelola seperti masjid negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal, dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau, mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada, baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja, sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu ya, bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memakmurkan masjid kita nih, karena kita masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi kami juga mengimbau pada masyarakat silakan datang untuk beribadah di masjid kita ini, karena memang kita mulai nanti kita akan buka secara resmi layanannya seperti di Masjid Istiqlal.
Oke Tribuners, sekian jalan-jalan kita di Masjid Negara IKN Nusantara. Saya Wahyu Triyono dari Masjid Negara IKN Nusantara. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan ngurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma dari Tribun News. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susuhunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, ya. Baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak, menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjidnya? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu
miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak. Dari Tribun News. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, ya, baik. ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Iya. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Alinya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah itu tulisannya itu. Baik, Nah, kemudian boleh kalau kita yang ini yang sini. Ya. Ini Muhammad Allah, ya Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Oh, ya, dari terlihat. sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi asli dari dulu. Asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda? Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini saja, Bapak? Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya, akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Oh. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh tahu, ini untuk ruangan jamaah putri? Bukan, yang putri sebelah sana. Sebelah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ya. Berarti ini ditambah begitu atau ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli semuanya. Ya. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini masih dari keramik dan lain-lainnya asli juga dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. Dari dulu juga. Iya, dari dulu. Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Oh, Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya? Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan sama juga ya. Iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa.
Makanya Ya. digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu Ya, di sini. jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawanya. Ah, Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk Untuk di hiasan tengah ini. ya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, Iya. Pak. Ini mimbar ya. Iya. Mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah Ada apa ini? makna tersendiri begitu. Iya, buah apa ini? Buah Srikaya? srikaya. Iya, Iya. Buah srikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji srikaya ini Ya. atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di Ya. sisi Ya kan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. ada 3 itu ya. Iya, 3 kan? 3 Iya. air. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawestren itu juga sudah berdiri dari dulu juga. Iya, Bapak? sama. Pawestren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat Bapak. wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini. Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu Iya, ya, Bapak. terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya, Ustaz Iya, ya. iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya berubah diperluas. Iya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, Iya. terus kemudian wudhu gitu ya, Iya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Ini. Jadi ini itu suci, Oh. sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Gitu ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Ya. Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai Di luar. luar. Ya, terutama kalau Jumatan atau tarweh gitu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun masjid itu yang depan itu. Baik. Jadi atas itu masjid,
bawah itu aula. Ya, sering digunakan untuk kegiatan masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Iya, Bapak sudah sama-sama menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata masjid ini hadiah ya maknanya. Jadi bukan mahar karena milik bersama. Iya, betul. Untuk masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz, ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya, insya Allah kesulitan-kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya. Sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik. Setelah kita berkeliling di masjid ini ya yang penuh sejarah, ternyata kita sekarang tahu bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan ini adalah masjid hadiah dari raja. Jadi bukan mahar begitu ya, karena sudah dijelaskan juga ini bersifat untuk umum, jadi bukan hanya milik istri raja begitu. Kemudian terkait bangunan ini, kita juga tahu tadi ya setelah berkeliling, ternyata masih asri, klasik, dan bangunan ini masih asli ya, overall untuk bangunan seluruhnya ini asli Tribuners. Mungkin hanya ada tambahan 1, 2 begitu untuk perluasan area saja. Dan untuk kegiatan Ramadan tentunya sangat banyak di sini. Bahkan Tribuners bisa mengakses masjid ini 24 jam. Mungkin kalau Tribuners yang pengen iktikaf atau mendekatkan diri lebih begitu di bulan Ramadan, bisa banget iktikaf di masjid ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini ya Tribuners. Sampai jumpa di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa, sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado, rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami. Akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Maros, lahir perjalanan hidup yang kini menggerakkan ratusan santri dan menyatukan ribuan umat. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan dakwahnya, ada strategi, perjuangan, dan keputusan besar yang jarang diketahui publik. Bagaimana seorang santri kecil bisa memimpin, membangun, dan mengubah wajah pendidikan di tanah minoritas Muslim? Inilah kisah pemimpin Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin cerita masa kecil Ustadz, sekolah, kemudian mungkin masuk pesantren hingga saat ini mengurus pondok pesantren. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya masa kecil saya
mulai dari lahir ya, saya lahir di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Maros, kemudian menempuh pendidikan, TK-nya juga di pesantren, Madrasah Ibtidaiyah juga di pesantren, kemudian itu semuanya di Darul Istiqomah Maros. Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP dan SMA itu di Pondok Pesantren juga di Al Irsyad Salatiga. Ya, alhamdulillah sepanjang pendidikan saya dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas semua selesai di Pondok Pesantren. Kemudian setelah itu saya lanjut di Diploma 1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, itu Universitas Al-Imam Ibnu Saud cabang Indonesia yang pusatnya ada di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta. Kemudian melanjutkan program Pasca Sarjana S2 di IAIN Manado sebagai angkatan pertama, dan saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Secara umum pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Tahun 2009 lepas saya kuliah S1, saya diamanahkan oleh orang tua yang kebetulan pimpinan pesantren Darul Istiqomah Pusat yang ada di Maros. Saya diamanahkan di Manado yang masih sangat asing bagi saya ya, Manado, sehingga diamanahkan pada Juli 2009 untuk menjadi pimpinan. Di sini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya ada Ustadz Safri dan beberapa pimpinan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah saya hadir di Kota Manado yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk melanjutkan atau menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua membentuk karakter Ustadz di masa kecil, terutama dalam hal kecintaan terhadap ilmu agama? Lingkungan keluarga, karena memang sejak kakek saya adalah pendiri pondok pesantren Darul Istiqomah, kemudian orang tua melanjutkan menjadi pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah di Makassar. Saya pun dididik di pesantren ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sebenarnya itu di pesantren juga. Ya, jadi saya bapak buka cabang perwakilan Darul Istiqomah di Jakarta dan saya tinggalnya di sana. Meskipun saya di LIPIA Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, juga tinggalnya di pondok pesantren sebenarnya. Ya. Pola pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua, Allahyarham, abah saya, itu sangat berarti bagi kami ya, betapa beliau mampu membangun pondok pesantren Darul Istiqomah di pusat yang tadinya wakaf dari pemerintah itu 0,5 hektar, kemudian sampai saat ini sudah seluas 65 hektar dengan pendidikan yang komplit, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada program tahfizul Quran dan lain sebagainya, membuat satu komunitas perkampungan pesantren ya. Di sana ada
ada masyarakatnya, ada warganya. Di sana ada mulai dari petani, tukang becak waktu itu ya, masih ada becak di dalam pesantren, sampai ada profesor, ada kapolsek, ada jaksa, ada pengacara, lengkap di dalam pesantren. Sehingga saya pun terdorong untuk mengikuti pola bagaimana Abah mengajarkan kami bagaimana membangun pondok pesantren dan berdakwah betul-betul dengan cinta yang mendidik. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan di berbagai pesantren juga kan, apa pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi dan bagaimana hal itu membentuk mentalitas Ustadz? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika tiba di Manado, ya, saya bermimpi membangun pendidikan yang modern, pondok pesantren seperti yang saya pernah alami dulu. Tetapi ketika tiba di sini di Manado, kelihatannya kepentingan dakwah yang harus saya kedepankan, ya, mengingat ketika anak santri kita berlakukan aturan lah, contoh masuk pesantren ada tes agama, pengetahuan dasar agama, ada tes hafalan Al-Quran, tentu ada persyaratan administrasi yang tidak murah ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun ketika tiba di Manado, jumlah pesantren yang ada di kota Manado cuma 4. Pada waktu itu se-Sulawesi Utara setahu saya baru 13, satu provinsi Sulawesi Utara pondok pesantren, sehingga kami merasa bahwa kalau saya terapkan ini, yang ada basic agama kita terima, tidak ada basic agama kita tolak, maka di mana mereka mau belajar agama? Bisa baca Al-Quran, bahkan harus hafal juz amma minimal kita terima. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tolak. Maka di mana mereka membaca Al-Quran? Kalau sekiranya ada kemampuan finansial, bayar SPP dan lain sebagainya, itu yang kita terima. Ketika yang tidak mampu kita tolak. Maka di manalah orang-orang yang tidak mampu tadi melanjutkan pendidikannya, yang sangat rentan dengan pengaruh atau godaan-godaan akidah, ya. Sehingga kami pun membuka pondok pesantren dengan menerapkan aturan yang sangat longgar. Paham agama, alhamdulillah. Nggak paham agama, di sini ya belajar agama. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak bisa baca Al-Quran, di sinilah tempatnya belajar Al-Quran. Punya uang, alhamdulillah, bisa saling membantu, saling subsidi silang barangkali. Tapi tidak punya kemampuan, di sinilah tempatnya belajar. Dan alhamdulillah masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara umum masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan dukungan, sokongan, bantuan untuk pendidikan generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga alhamdulillah meskipun mungkin tertatih-tatih, akan tetapi sampai sejauh ini saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun di Kota Manado. Alhamdulillah merasakan betul bagaimana indahnya dakwah, indahnya muamalah, indahnya hidup kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Ustadz, 17 tahun ini maksudnya sudah memimpin pondok? 17 tahun memimpin pondok pesantren Darul Istiqomah. Oke, nah. Yang usia Darul Istiqomah saat ini memasuki usia 38 tahun. Sejak tahun 88. Jadi sebelumnya ada juga yang... Sebelumnya ada pimpinan yang merintis, karena dulu ini empang ya. Ini dulu bobo-bobo di sini. Bobo, kemudian dijadikan kolam-kolam ikan, dan barulah pelan-pelan kami tata begitu. Oke, siap. Nah, Ustadz, mungkin ada kisah atau apa hal pertama saat memimpin pondok ini dulu? Iya, kisah pertama ketika memimpin pesantren sangat berat ya, awalnya ya. Apalagi Manado kan. Apalagi Manado. Di usia juga saya masih sangat muda waktu itu ya. Masih belum sampai 30 tahun sebelum memimpin pesantren, yang hampir semua guru pengasuh yang ada lebih tua dari saya. Tapi dengan tekad dan doa dari orang tua, support dari orang tua, kau pasti mampu, kau pasti bisa, maka alhamdulillah pelan-pelan kami kami mencoba untuk terus berdakwah memimpin pesantren Darul Istiqomah ini. Nah, perkembangan santri waktu itu mungkin saat Ustadz memimpin berapa jumlahnya, kemudian saat ini?
Secara jumlah relatif hampir stagnan ya, hampir sama terus ya. Karena memang sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini kita masih terus membangun ya. Dulu kita membangun asrama, akan tetapi kita rehab total ya. Kita bongkar dulu, kemudian kita bangun kembali ya, sehingga relatif masih sama. Dan sampai saat ini kita masih terus membangun untuk bisa menampung jumlah santri yang lebih banyak lagi penerima manfaat untuk pesantren. Berapa banyak santri dan pengajar di sini? Kurang lebih saat ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah kurang lebih ada 300 hampir 320 santri. Pengajarnya? Pengajarnya kurang lebih ada 37. 37. Ya. Nah, mungkin ada ini, bagaimana cara Ustadz membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat di Sulut sehingga mereka bersedia menitipkan. Iya, jadi di Darul Istiqomah ini pertama kita awalnya kita masih mencari santri. Kita mencari santri di daerah-daerah, di hampir semua kabupaten kota, kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Alhamdulillah kita ajak untuk bergabung di sini. Dengan apa namanya, siapapun boleh bergabung. Kalau mampu alhamdulillah, tidak mampu juga insya Allah. Kebetulan kita punya lembaga sosial panti asuhan. Jadi pesantren panti asuhan Darul Istiqomah nama pondok kami. Jadi semua bisa bergabung. Ya, ada yang yatim, ada yang terlantar, ada yang tidak mampu, kurang mampu. Maka insya Allah ini yang saling mendukung, baku bantu, sehingga ini bisa terwujud pendidikan yang semestinya di Darul Istiqomah. Bagaimana kami meyakinkan? Alhamdulillah, meskipun orang bilang di sini ada panti asuhan dan seterusnya, tetapi kita buktikan dengan prestasi anak-anak santri. Alhamdulillah, santri kami pernah juara 1 lomba atletik nasional dan juara 3 ASEAN, mewakili Sulawesi Utara dari Darul Istiqomah. Ya, kami dalam kegiatan event Musabaqah Qiraatul Kutub, alhamdulillah antar pondok pesantren nasional selalu juga menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Kemudian Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren nasional di Indonesia, antar pondok pesantren se-Indonesia pun kami pernah meraih medali perak pencak silat di nasional. Kemudian kemarin alhamdulillah 2025 santri kami jadi utusan Sulawesi Utara di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk pencak silat. Ya, alhamdulillah. Setelah tentunya menjuarai tingkat Sulawesi Utara, bahkan tingkat zona Sulawesi, ini zona 5 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian madrasah semua yang ada, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, semua sudah terakreditasi. Bahkan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah sudah terakreditasi A, aliyahnya B. Jadi dengan seperti ini kita gaungkan, masyarakat jadi tahu bahwa pondok pesantren juga bisa mengukir prestasi seperti itu. Siap. Nah, Ustaz, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar pondok? Kan ada beberapa ini toh agama mungkin di sekitar sini. Alhamdulillah, itu yang menjadi ciri khas ya, pesantren kami. Tadi mungkin dilihat di gerbang pesantren kita berhadapan langsung dengan gereja Gemim Sion Bailang. Ya, yang sudah lebih dari 100 tahun berdiri, kemudian berdiri pondok pesantren. Kurang lebih 38 tahun ini nyaris tidak ada gesekan dengan mereka. Jadi selalu saya sampaikan ketika ada orang yang datang bahwa coba simbol toleransi kerukunan beragama Indonesia di mana sih? Istiqlal Katedral yang berhadapan, bahkan sekarang ada jembatan lorong toleransi ya atau moderasi. Nah, seharusnya kalau menurut kami pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara dan Manado itu bisa menjadi simbol toleransi yang sebenarnya. Karena di sini bukan hanya rumah ibadah, akan tetapi dua komunitas yang berbeda akidah, tetapi alhamdulillah sinergitas dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat menarik ya, dan betul-betul tergambar toleransi beragama.
Ketika kami membutuhkan tempat, ada kegiatan besar umpamanya, mungkin harus mengganggu akses jalan masuk mereka ke gereja, alhamdulillah tidak ada yang komplain, ya kami minta izin. Begitu pula dengan Gemim Sion Bailang, ketika ada Pak Gubernur, ada wali kota, ada tamu-tamu yang datang, pinjam parkirannya di halaman kami, semua alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kami bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, hidup berdampingan dengan penuh aman, ketentraman, ya, damai dengan mereka, maka kami berpikir jangan sampai pondok pesantren yang sedikit ini pun terjadi gesekan begitu. Maka di tahun 2016 kami membentuk namanya Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren. Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren ini yang mewadahi pondok-pondok pesantren yang ada di Sulut, Sulawesi Utara, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kami dipercayakan untuk menjadi ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren tersebut. Lewat forum inilah kami betul-betul mengajak teman-teman lintas organisasi, lintas aliran pemahaman yang ada, selama itu bukan aliran sesat ya. Pondok-pondok pesantren yang ada kita rangkul, ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan, ada yang Salafi, ada yang Jamaah Tabligh. Kita rangkul semua bahwa jangan sampai kita yang kecil ini, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara ini sudah kecil, kemudian hanya perbedaan khilafiyah saja, kemudian kita saling bergesekan satu sama lain. Maka alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman, kita buat kegiatan. Sejak 2016 kita buat wisuda santri se-Sulawesi Utara. Kita buat di Geraha Gubernur. Gabungan semuanya. Kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Aliyah, kita buat gabungan. Kemudian Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional konsisten sejak tahun 2017 sampai 2025 kemarin kita pindah kabupaten kota. Kita pindah kabupaten kota, perayaannya yang tidak pernah kurang dari 2.000 santri setiap tahunnya yang hadir ya. Bahkan di 2019 ada 3.600 santri di Bola Mongondo Utara. Dari total kurang lebih 10.000 santri saat ini yang terdata di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah kita buat kegiatan, kita buat pospeda, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat daerah Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah disitulah kita menjalin kebersamaan sesama santri, sesama pengasuh, sesama ustadz-ustadz di pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah dengan jalur inilah kami pun dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara. Baru dilantik Ustaz? Ya? Baru dilantik? Sejak tahun 2020. Oh, 2020. Kemudian ini sekarang sudah masuk periode kedua. Kemarin di tanggal 14 Februari 2026 kami dilantik kembali untuk dikukuhkan kembali untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Sulawesi Utara. Dan di berbagai organisasi lainnya tentunya yang mempercayakan kami, selain Forum Antar Pondok Pesantren, kami ini juga menjadi Ketua DPW Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Sulawesi Utara. Jadi bagaimana menghidupkan, mengajak teman-teman jangan hanya berpangku tangan menunggu bantuan, sumbangan, tapi ayo kita hidupkan ekonomi pondok pesantren yang lebih bermartabat, yang lebih pesantren yang lebih mandiri. Alhamdulillah ini gerakan-gerakan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri ya, tetapi mengajak rekan-rekan untuk mari bersama kita membangun kolaborasi antar umat beragama, khususnya umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Oke, siap. Nah, Ustadz, tadi kan dengar ada 300-an santri dan ada juga yang panti asuhan. Nah, bagaimana Ustadz menjaga keberlangsungan operasional pesantren dan panti asuhan? Apakah ada unit usaha tertentu atau seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi pertama tentunya alhamdulillah karena madrasahnya terdaftar, untuk operasional madrasah itu bisa tercover oleh dana BOS ya, Badan Bantuan Operasional Sekolah. Kemudian yang lain ada subsidi silang sebagian santri yang bayar, meskipun nggak mahal-mahal juga, sebenarnya nggak bisa mensubsidi silang juga sebenarnya. Cukup untuk diri mereka, tetapi alhamdulillah itu juga sudah cukup. Kemudian ada unit usaha. Kita punya unit usaha bakery, kemudian ada laundry, kemudian ada unit usaha lainnya, di atas juga ada perkebunan. Kemudian
tentunya ada donatur-donatur baik yang tetap ataupun donatur yang lepas yang sering membantu karena betul-betul tahu bagaimana perjuangan mendidik generasi muda muslim yang ada di Darul Istiqomah ini. Siap. Nah, terakhir mungkin dari berdasarkan seluruh perjalanan perjuangan Ustadz tadi, apa pesan bagi santri atau generasi muda yang ingin mengikuti jejak menjadi pejuang pendidikan Islam? Ikhlaskan niat bahwa kita berjuang, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjarannya, dan sekecil apapun kalau itu kejelekan, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, waktu hidup kita di dunia itu sangat singkat. Bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya pembalasan. Maka kerjakan, maksimalkan ibadah kita, kerja kita, dakwah kita di dunia ini untuk menuai hasil yang maksimal tentunya yang kita harapkan baik di alam kubur, di padang mahsyar ataupun di surga kelak nanti. Insya Allah berjuang dengan niat yang ikhlas dan kerja keras, itu barangkali yang terpenting. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il ummamil madiyah bi syara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa la hawla illa billah amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang banyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kehidupan ini mata'ul ghurur, Allah menyatakan bahwa kesenangan yang memperdaya kita semuanya. Seakan-akan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak akan hilang. Padahal semuanya itu semu dan akan kembali semuanya fasilitas kebahagiaan ini ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat 185 Allah akhiri kata-katanya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kata-kata akhirnya agar kalian dengan berpuasa ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menahan hawa nafsu kita, al-imsak anil muftirat, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, al-aqlu wasyurbi wal jima', untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi ma'aniyah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Walaupun halal kita miliki makanan dan minuman, istri kita dapat dengan halal, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, perintah Allah untuk menahan itu semua, maka kita tahan tidak melakukannya. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum, ternyata Allah ingin menggugah kita. Allah menginginkan hamba yang beriman merasakan empati bagi saudara-saudaranya yang masih belum masuk dalam kategori mungkin kurang beruntung, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada mereka yang tidak makan dalam satu hari hanya cuma satu kali mungkin, tidak sampai 3 kali. Dan itu ketika hanya berpuasa menunda waktu makan siang dan sore sampai dengan maghrib saja perih. Lambung kita, perut kita sakit terkadang, dehidrasi kita.
agar kita punya empati bahwa kehidupan ini yang Allah berikan, fasilitas ini yang Allah berikan, ternyata masih ada kurang beruntung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan bahkan kikir, bakhil, pelit. Jadi kita itu punya potensi besar bahwa kita itu akan selalu tidak mau bersyukur, tapi merasa tidak puas, selalu kurang dan berkeluh kesah. Ketika kita berjihad melawan ini semua, bagaimana kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bersyukur itu ada ketiga kategori. Yang pertama duniawi, bahwa ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan yang tamamah, kesempurnaan kesehatan fisik dan rohani, kemudian harta yang Allah berikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta, keluarga, anak-anak yang kita miliki itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita pandai ganjaran termasuk berpuasa. Fa innahu ganjaran termasuk berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu pahala tidak terhingga. Karena untukku, kata Allah, tidak bisa bersombong kita berpuasa, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah, keimanan wahtisaban, tidak hanya ghufirallahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tetapi juga Allah akan melipat gandakannya, bahkan tidak terhingga kalau pahala puasa. Kita mengaji, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, Allah lipat gandakan satu pahala kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebajikan. Luar biasa. Dan kita mengaji alif lam mim saja mendapatkan 30 pahala kebajikan si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita senang, man fariha bidukhul Ramadan, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bersyukur. Kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami dalam suci Ramadan. Kita sampai pada hari ini bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Senang saja, dijamin kita dihindarkan dari siksa api neraka jasad yang ada dalam kehidupan ini. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah, as-saimin wa saimat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, cara bersyukur, beliau juga mengatakan ada 3. Yang pertama, bersyukur bil lisan, dengan ucapan. Ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Atau kita bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bil lisan. Meningkat kemudian yang kedua adalah bersyukur bil qalb, dengan hati. Meyakini bahwa semua yang Allah berikan, semua tingkah laku kita, semua kekuatan kesehatan, apapun yang terjadi ini adalah diyakini dalam hati bahwa ini dari Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun kita mau menghitung-hitungnya nikmat Allah berikan, tidak akan mampu kita menghitungnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur bil arkan, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sadar nafas yang kita hirup detik demi detik dan gratis Allah berikan, kalau saja dihentikan dalam 2 menit saja, mungkin semua makhluk akan binasa, meninggal dunia, mati semuanya. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat hanya diperbolehkan oleh Allah. Mulut mengucap jangan menyakiti sesama. Tangan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan,
kita gunakan hanya di jalan, tidak merusak ekosistem. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan jahat manusia. Kita harus bersyukur untuk tidak menggunakannya, bersabar untuk tidak menggunakannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kesah nggak ada masalah, saudaraku. Tetapi mengeluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindarkan diri kita untuk mengeluh kesah di media sosial sehingga aib kita terlihat oleh masyarakat umum. Mengeluh kesah membandingkan kehidupan ini dengan orang lain, maka Rasul menyatakan tipsnya agar kita pandai bersyukur dan tidak mengeluh ketika masalah duniawi. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat yang ada di bawah kita, mereka yang berada strata di bawah kita. Kalau kita melihat saat ini, kalau kita tidak mau bersyukur ya, kita punya kendaraan sepeda, ya Allah, seandainya saya punya kendaraan roda 2 dengan sekali starter, kemudian hidup ratusan atau puluhan, kayak saya menggoes sepeda, mengkayu sepeda terlampaui, nggak capek-capek, kurang bersyukur, mengeluh lagi. Kuliko halu tadi, mengeluh lagi, ya Allah, sepeda ini nggak cukup, motor ini nggak cukup. Lihat yang punya mobil, mereka senang, mereka tidak kepanasan, kehujanan, terus mengeluh dikasih Allah mobil, ya Allah, macet. Enakan punya helikopter atau pesawat. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kita masuk liang lahat meninggal dunia, baru kita akan memahami apakah pentingnya bersyukur kepada Allah. Maka jangan seperti itu Rasul nyatakan, tapi lihatlah yang di bawah kita. Ya Allah, saya punya kendaraan mewah, mobil. Betapa banyak orang yang hanya memiliki motor, kehujanan, kepanasan. Bersyukur kita yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah saya punya kendaraan motor. Banyak berkeringat dia mengayu sepeda. Yang punya sepeda, ya Allah, bersyukur saya punya sepeda. Kenapa? Karena banyak yang cuma jalan kaki. Yang punya jalan kaki, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Ada yang sakit atau bahkan mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya kaki, yang tidak lengkap atau sakit, ya Allah, aku masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Jadi lihat yang ada di bawah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah dan menghilangkan potensi untuk mengeluh. Mengeluh boleh saja, tapi mengeluh hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan tidak bisa kita atasi, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa makhluk ada saatnya tidak mampu mengatasi sebuah persoalan, maka ia membutuhkan Allah yang Maha Besar. Maka katakan kepada sebuah persoalan, tidak ada kalian persoalan problematika yang besar, karena kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudara-saudaraku, dalam surah Yusuf ayat 87 Allah menyatakan, wala tai'asu min rahullah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita mengeluh, ya Allah, begitu banyak noda dan dosa yang kita lakukan, kita akhirnya berputus asa. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, seluas langit yang tiada bertepi, ternyata Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Manfaat syukur, maka Allah menyatakan bahwa man yashkuru fa innama yashkuru linnafsih. Bersyukur itu manfaatnya kepada kita. Bahkan dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat, satu nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah sangat pedih. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satunya kita mencoba untuk meneladani sifat Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu senantiasa memberikan kasih sayang, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum kepada makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh makan. Pada bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tidak boleh kita makan, tapi kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa besarnya. Ayo kita saling mengasihi sesama, ada empati karena kita merasakan bagaimana sakitnya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita, perihnya mereka nahan lapar di bulan suci Ramadan, agar kita mendermakan harta kita melalui zakat yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan, zakatul fitrah. Bahkan Rasul menyatakan kalau orang yang memiliki harta, bahkan dia puasa ibadah banyak, pahala puasanya mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung di antara langit dan belum diterima Allah walaupun puasanya luar biasa. Kenapa? Hatta yu'adiyah zakatul fitrah, sampai dia membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa merupakan bentuk ibadah ritual kita kepada Allah secara vertikal, tapi ternyata akan menimbulkan sebuah ibadah horizontal, kesolehan sosial, berbagi, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itulah anugerah yang terbesar dan terindah yang harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di strata di bawah kita yang kurang beruntung. Mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah ini. Niscaya Allah dan para malaikat Allah akan menyayangi kita. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah perisai kita, saudaraku. Puasa ini yang diwajibkan hanya 1 bulan, saudaraku. Kita menahan haus lapar hanya 1 bulan. Empati kita kepada saudara-saudara kita yang menahan lapar di bulan suci Ramadan ini harus kita merasa peka, dan bagaimana ke depannya kita mampu untuk senantiasa memberikan rizki yang kita berikan, makanan, minuman kepada saudara kita yang membutuhkan, agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Semoga Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan fasilitas harta, kekuasaan, kekayaan, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita pandai bersyukur dan kita mendermakan, berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tanpa memperdulikan golongan apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun, bahkan agama apapun dia. Kita tebarkan kasih sayang di bulan suci Ramadan. Ingat, pahala dalam bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi ni'matillah tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Burhan Abdullah, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jayapura. Alhamdulillah,
atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan insyaallah kalau semakin pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan banyak nikmat lagi kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika engkau kufur dengan nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan datang menyapa kita. Tentu saja ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kembali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita mengejar rahmat Allah. Kita menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada nantinya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, insyaallah keimanan kita semakin baik, dan tentu saja kehidupan kita tentu saja lebih baik tentunya. Tapi sebelum masuk bulan suci Ramadan, perlu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan, sehingga nantinya ketika bulan suci Ramadan datang menyapa kita, maka kita sudah siap, dan ini menjadi target kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, menjadi Ramadan yang the best, menjadi Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Tribuners yang berbahagia, kemudian yang paling penting, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik, persiapan jasmani. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan membutuhkan fisik yang kuat. Bahkan dengan fisik yang kuat kita dapat memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai ketika bulan suci Ramadan datang, tapi ternyata jasad kita, jasmani kita, fisik kita sangat lemah sehingga kita tidak mampu berpuasa dengan baik. Maka dalam persiapan jasadiyah yang diperlukan adalah bagaimana kita menjaga stamina, menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap sehat tentunya, dengan banyak berolahraga, kemudian memakan suplemen, vitamin, kemudian kita menghindari makanan ataupun minuman yang bisa mengganggu kesehatan kita. Bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, sambut dengan fisik yang kuat insyaallah. Kemudian yang kedua, persiapan ruhaniyah, persiapan batin, persiapan ruh. Bukan cuma badan kita yang sehat, bukan fisik kita yang sehat, tapi yang sehat adalah ruhani kita. Apa yang sehat dari ruhani kita? Yang tadinya kebiasaan kita mungkin marah, sakit hati, iri hati, dan ucapan-ucapan kita banyak yang melukai, menyakiti perasaan saudara kita. Lisan kita tidak terkontrol sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita bisa mengganggu kehidupan orang lain. Maka persiapan ruhaniyah itu adalah dengan cara kita menjauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu diri kita maupun mengganggu orang lain. Lisan kita jaga dengan baik sehingga hati pun juga tentunya menjadi baik. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmiah. Ilmu tentunya akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Semakin banyak ilmu kita, pemahaman kita tentang keagamaan, khususnya pemahaman tentang puasa, maka akan semakin baik puasa kita. Sebab puasa juga punya tingkatan. Ada puasa khas, ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa umum. Yang tadinya puasa kita umum seperti kebanyakan karena tidak banyak mengetahui keilmuan tentang bulan suci Ramadan. Maka dengan keilmuan, dengan pemahaman yang kita miliki, maka kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu akan semakin baik. Tentunya kita belajar sebab Allah akan mengangkat setinggi-tingginya
derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, persiapan itu adalah persiapan maliyah. Kita ketahui bahwa dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya membaca Quran, tapi bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, apalagi juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat kita. Apakah itu berupa zakat fitrah ataupun berupa zakat mal, maka perlu kita mempersiapkan harta kita. Yang tadinya kita belanja melakukan sesuatu yang tidak penting, membeli sesuatu yang tidak penting, maka di bulan suci Ramadan kita sisihkan uang kita, kita sisihkan harta kita untuk kita keluarkan zakatnya, entah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maka persiapan-persiapan inilah yang penting, yang insya Allah akan kita dapatkan keberkahannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan amaliyah, yang tadinya jasadiyah, kemudian ruhaniyah, kemudian ilmiah, kemudian maliyah, kemudian yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Amaliyah di sini adalah bulan suci Ramadan kita tunjang dengan amalan-amalan yang lain. Sebab seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tidak hanya puasa, baca Quran, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nilai setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Banyak berinfak, memberikan buka puasa, kemudian juga memberikan kepada saudara-saudara kita santunan, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentunya dengan kelima persiapan ini, kalau kita sudah lakukan, maka insya Allah bisa dijamin puasa kita di bulan suci Ramadan akan semakin baik dan semakin meningkat tentunya kualitasnya. Maka yang terakhir, Tribuners yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia, maka sebagai kesimpulan di dalam tausiah yang saya sampaikan ini, mari bersama-sama kita songsong, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa gembira. Tidak hanya rasa gembira saja, tapi tetap dengan semangat untuk melaksanakan amal-amal jama'i. Kita ajak tetangga kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita untuk beribadah bersama-sama. Sebab melakukan ibadah secara berjamaah tentu pahalanya berbeda. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya wabil khusus Tribuners yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan hati yang gembira. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an wa alitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nyaman ya, tenang gitu, sambil anak kan bisa ngeliat ikan, kebetulan suka ikan gitu. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya, kalau di sini kan tenang gitu, dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu. Yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya, yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Ketemu lagi bareng Bintang. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung yang jadi salah satu rekomendasi spot ngabuburit di Bandar Lampung. Mau tahu gimana suasana di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit?
Yuk ikuti Bintang terus. Nah kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit. Nah kalau ngabuburit di sini tuh seru banget Tribuners. Bisa ngasih makan ikan, terus juga kalian bisa olahraga, jogging, terus kalian juga nih bisa duduk-duduk santai, bisa hafalan. Kan di sini tuh suasananya tuh tenang, terus sejuk dan juga nggak terlalu rame. Dan pas banget buat segala aktivitas kalian. Jadi kalian bisa ajak anak, terus bisa ajak teman atau bisa ajak orang terkasih kalian buat ngabuburit di sini. Jadi buat kalian yang lagi bingung nih cari tempat ngabuburit di Bandar Lampung di mana sih? Yuk just langsung ke UIN Raden Intan Lampung. Nama saya Eni, saya dari Sukarame. Deket, ya depan UIN. Ini kan lagi suasana puasa nih. Nah, kenapa sih pilih UIN buat ngabuburit? Nyaman ya, tenang gitu. Sambil anak kan bisa ngeliat ikan. Kebetulan suka ikan gitu. Suka ikan ya. Berarti di sini tadi ngasih makan ikan ya? Iya. Itu bawa dari rumah apa gimana? Biasanya bawa dari rumah. Cuman ini tadi nggak bawa, jadi sisa-sisa aja di sini. Tapi emang ini cocok buat ngabuburit ya, Mbak? Iya sih. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya. Kalau di sini kan tenang gitu. Dengar-dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu. Terus tadi mulai kesini mulai jam berapa? Tadi 4:30 sih udah nyampe sini. 4:30 kita keliling-keliling kan, adem dan anginnya kan enak di sini banyak pohon. Nantinya harapannya untuk fasilitas yang ada di UIN ini apa sih, Mbak? Kalau fasilitasnya untuk saat ini sih cukup ya, yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya. Yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Kalau untuk di sini kan jadi favorit untuk jalan kaki, lari kan. Kebetulan kalau untuk puasa ini kayaknya belum pada berminat ya untuk yang jalan, bisnis kan rame. Nah Tribuners, itu tadi suasana ngabuburit yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Buat kalian yang masih bingung cari tempat buat ngabuburit, langsung aja datang ke UIN Raden Intan Lampung. See you.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ibadah puasa masih lancar hingga hari ini. Tribuners, senang sekali tentunya saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang tentunya sangat menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Hari ini tema kita adalah terkait dengan mencari yang pasti, mengabaikan yang mesti, dan ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di studio pada hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, tetap dalam istiqomah dalam kebaikan. Baik, tetap istiqomah ya. Kemudian tema kita adalah pada hari ini terkait dengan mencari yang pasti dan juga mengabaikan yang mesti. Kalau kita lihat bahwa yang pasti itu adalah maut, rezeki, dan juga balasan dari perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yang mungkin kita sekarang lebih berfokus pada mencari hal-hal duniawi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan ataupun juga menentukan semestinya bagaimana kita tetap berfokus pada yang pasti-pasti ini. Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang menjadi hak dan ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ada sesuatu yang sudah pasti dan ada juga sesuatu yang dituntut. Nah, saya mengangkat dengan sebuah ungkapan ulama, ya ulama tasawuf. Beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina minkah. Engkau bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara engkau mengabaikan sesuatu yang dituntut oleh Allah, maka itu tanda bahwa mata batin itu sudah kabur. Nah, ungkapan ini sangat relate dalam kehidupan. Yang mana dalam kehidupan semua serba materialis. Semua serba materi. Hanya orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, yang tidak mengenal ruang dan waktu, itulah orang-orang yang diberikan mata batin, yang senantiasa melihat kebaikan. Tentunya, jika kita mendapatkan cermin, maka
kalau cermin itu bersih, maka kita mampu untuk melihat diri kita. Akan tetapi ketika cermin itu buram, maka pasti tidak mampu untuk melihat diri kita, apalagi melihat jati diri kita. Oleh sebab itu, ungkapan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini menjelang buka puasa, yaitu terkait bagaimana kita melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah, bukan justru sebaliknya. Kita mengeluarkan pikiran dan tenaga sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, tapi kita mengabaikan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Muncul pertanyaan, apa kira-kira sesuatu yang pasti, sesuatu yang dijamin oleh Allah? Maka kita mengatakan bahwa sesuatu yang dijamin oleh Allah adalah rezeki seseorang. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi banyak orang yang mengeluarkan tenaga, fikiran hanya untuk mencari rezeki. Meskipun tenaga, fikiran, dan otot dikeluarkan dengan maksimal, akan tetapi takaran rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Andai kata rezeki itu ditentukan dengan kekuatan yang dikeluarkan, maka tentunya orang yang berusaha dengan mengeluarkan kekuatan yang banyak, harusnya rezekinya jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya duduk di kantor. Akan tetapi takaran rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjamin rezeki itu? Maka ada 4 jaminan Allah. Yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata, makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Maka poin yang pertama yang mesti kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa seorang bayi ketika dilahirkan oleh seorang ibu menangis? Mungkin ada bayi yang tidak menangis seperti Rasulullah SAW. Tapi rata-rata bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Karena bayi beranggapan bahwa rezekinya itu hanya di ruang lingkup rahim ibundanya. Maka ketika tali pusarnya itu dipotong, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena beranggapan bahwa sumber rezekinya itu hilang. Padahal ketika meninggalkan alam rahim yang cukup sederhana dan kecil, meninggalkan alam rahim menuju alam dunia, ternyata Allah bukakan rezekinya. Jaminan yang kedua, cara rezeki itu datang kepada kita juga dijamin oleh Allah. Jadi caranya saja Allah jamin. Bukan hanya Allah membiarkan kita rezeki sudah kutentukan, tapi caranya Allah tidak jamin. Justru caranya Allah yang jamin. Makanya sebuah lagu yang sangat inspiratif. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak ini menempel di dinding tanpa sayap. Rezekinya itu adalah seekor nyamuk yang memiliki sayap. Maka secara logika manusia yang tidak punya sayap akan kesulitan mendapatkan rezeki yang punya sayap. Tapi ternyata Allah jamin, Allah datangkan rezekinya. Datang seekor nyamuk. Jadi yang datang itu rezekinya, bukan yang cicak yang datang. Maka lagu ini menjadi inspiratif bagi kita, bahwa betul Allah itu menjamin datangnya rezeki. Jadi datangnya saja rezeki Allah yang jamin. Maka pernah suatu ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu didapatkan kalau berusaha. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan rezeki tidak, meskipun tidak diusahakan, dia pasti datang. Kenapa? Karena Allah jamin. Maka ketika Imam Syafi'i keluar,
setelah berdialog dengan gurunya, maka Imam Syafi'i keluar bertemu dengan pekerja anggur, kebun anggur. Akhirnya dia berpikir, wah, saya tidak mungkin mendapatkan anggur kalau saya tidak ikut bekerja. Dalam hal ini ikut memetik buah anggur. Maka apa yang dilakukan? Maka dia meminta untuk dipekerjakan. Akhirnya dia bekerja, memetik anggur, dan alhasil diberikan sebagian dari hasil memetik anggur tersebut. Apa yang ada dalam fikir Imam Syafi'i boleh mengatakan, andai kata saya tidak membantu untuk bekerja, memetik anggur, mesti saya tidak dapatkan. Untuk melegitimasi alasan beliau bahwa nanti bekerja baru mendapatkan rezeki, maka buah anggur itu dia bawa kembali ke rumah gurunya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya argumentasi saya ini yang tepat, bukan argumentasinya sang guru. Ketika dia bawakan buah anggur dan mengatakan, wahai guruku Imam Malik, ketahuilah bahwa betul rezeki itu datang ketika diusahakan. Buktinya, ketika tadi saya keluar, saya bertemu dengan pekerja anggur, kemudian saya meminta untuk dipekerjakan dan memetik anggur, dan akhirnya saya mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini saya bawakan kepada sang guru untuk menunjukkan bahwa memang rezeki itu harus diusahakan. Kemudian Imam Malik mengatakan, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan justru yang benar itu apa yang saya ucapkan, bahwa rezeki itu tanpa diusahakan. Saya hanya duduk di rumah, akan tetapi yang datang buah anggur itu yang datang menghampiriku. Itu bukti bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, jaminan yang ketiga, bahwa tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Jadi tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Kapan ada orang yang berusaha untuk menukar rezeki seseorang, maka itulah yang melakukan yang namanya penyelewengan. Makanya kalau ada yang korupsi, ya itu sebenarnya itu menyalahi konsep yang ketiga, bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi Allah sudah menjamin bahwa rezeki seseorang itu tidak ada yang tertukar. Kalau ada orang yang berusaha untuk menukar rezekinya, maka ini yang menyalahi kodrat kemanusiaan, dan itu yang banyak melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, jaminan dari Allah bahwa tidak ada orang yang diwafatkan kecuali disempurnakan rezekinya. Makanya istilah wafat itu merupakan bahasa Arab. Kita sering dengar kalau ada tetangga kita, keluarga kita, sanak saudara handai taulan yang meninggal dunia, maka kita mengatakan telah wafat. Wafat itu bahasa Arab sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakum. Kul katakan, yatawaffakum, malaikat mewafatkan. Apa artinya wafat? Sempurna. Maka tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah disempurnakan jatah rezekinya. Maka ini yang dijamin oleh Allah. Justru ini yang kita melupakan keluarga, mungkin peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala. Demi untuk apa? Mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi melupakan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Hal yang pasti kita kejar, yang mesti kita tinggalkan. Apa yang mesti kita lakukan? 3 hal yang dituntut oleh Allah. Diibaratkan, kalau kita hendak untuk melakukan ibadah Ramadan, melakukan ibadah Idul Fitri, melakukan ibadah Jumatan, maka dianjurkan yang pertama adalah untuk membersihkan diri. Makanya para sahabat Rasulullah SAW sebelum masuk bulan suci Ramadan ada ritual amalan yang dilakukan. Apa itu? Mandi dulu. Ternyata mandi itu sebelum masuk Ramadan itu bagian dari sunnah. Tujuannya untuk apa? Ketika masuk Ramadan, maka sudah siap untuk melaksanakan yang dinamakan i'tikaf. Maka membersihkan diri ini diibaratkan adalah taubat. Maka taubat itu adalah pembersihan diri, bukan hanya secara zahir, akan tetapi juga pembersihan secara batin. Maka yang dituntut oleh Allah adalah pembersihan diri. Makanya ketika untuk sampai kepada Allah,
mesti melewati pintu yang pertama atau langit yang pertama. Kenapa Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama ketika Rasulullah hendak untuk menerima sholat? Karena untuk sampai kepada Tuhan mesti ada pembersihan diri yang disebut dengan taubat, makanya Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama. Maka ini yang dituntut oleh Allah. Bagaimana kita senantiasa taubat kembali kepada Allah. Ungkapan yang paling sederhana, astagfirullah. Ungkapan yang menengah, astagfirullahaladzim. Dan ungkapan yang sempurna ketika kita mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'laka bi ni'matika alaina wa nabu'laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, atau yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Kalau kita sudah mandi, kalau kita sudah membersihkan diri, maka yang dituntut yang kedua adalah ketika kita selesai mandi tentu kita menggunakan pakaian. Maka pakaian yang terbaik dalam agama adalah takwa. Dalam Al-Quran dikatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa, berbekal dengan bekal takwa, وَلِبَاسُ taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Kenapa pakaian takwa merupakan pakaian yang terbaik? Ketika ada orang yang bersandar di jabatan akan membersihkan diri, maka kita menggunakan pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Yang sangat sederhana adalah melakukan perintah Allah dan juga menghindari larangannya. Kemudian poin yang ketiga yang dituntut oleh Allah yang mesti kita lakukan adalah istiqomah. Tentunya ketika kita menggunakan pakaian, pakaian ini jangan dilepas. Artinya kita istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bukan amalan yang sekaligus kita lakukan, akan tetapi amalan yang dicintai oleh Allah, adwamuha, yaitu amalan yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Muncul pertanyaan, jika demikian Ustaz, buat apa kita bekerja? Kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, terus buat apa kita bekerja? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau Allah sudah menentukan rezeki seseorang, maka buat apa kita bekerja?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajmil fit talab", perbaiki cara mendapatkan, karena yang dihisab oleh Allah bukan apa yang kita cari, tapi yang dihisab oleh Allah cara kita mendapatkan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak usah kita gelisah dengan rezeki. Tapi yang dihisab oleh Allah adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, maka satu caranya yang baik adalah mencari rezeki karena di jalan yang halal. Mencari rezeki karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mencari rezeki di tempat yang halal. Nah, jadi cara yang baik, di tempat yang baik, maka itu yang akan dihisab di akhirat. Nah kemudian, ya kita mendapatkan ya rezeki itu tergantung tahapannya. Ya makanya ada salah seorang sahabat menemukan seorang pemuda yang sangat kekar badannya. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya dia gunakan berjihad di jalan Allah, luar biasa karena memiliki badan yang kekar." Maka Rasulullah mengatakan, andai kata pemuda itu dia mencari rezeki untuk menghidupi orang tuanya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, orang tuanya sudah tidak ada. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi saudaranya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, saudaranya juga sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi dirinya dan dia tidak minta kepada orang lain, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Makanya silakan Tribuners bekerja dengan baik, karena sesungguhnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi yang kita perbaiki adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, karena itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi terkait rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita bagaimana untuk memperbaiki cara kita agar tetap di jalan Allah, kemudian di jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki kita. Jangan sampai juga karena kita terlalu fokus mencari
rezeki duniawi sampai lupa akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, terlalu fokus mencari uang, akhirnya lupa untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan kepada kita di sore hari ini dalam waktu menantikan berbuka puasa, dan semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga dengan baik dan mendapatkan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa, sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Maros, lahir perjalanan hidup yang kini menggerakkan ratusan santri dan menyatukan ribuan umat. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan dakwahnya, ada strategi, perjuangan, dan keputusan besar yang jarang diketahui publik. Bagaimana seorang santri kecil bisa memimpin, membangun, dan mengubah wajah pendidikan di tanah minoritas muslim? Inilah kisah pemimpin pondok pesantren Darul Istiqomah Manado. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin cerita masa kecil Ustaz, sekolah, kemudian mungkin masuk pesantren hingga saat ini mengurus pondok pesantren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya masa kecil saya mulai dari lahir ya. Saya lahir di pondok pesantren Darul Istiqomah di Maros. Kemudian menempuh pendidikan TK-nya juga di pesantren, madrasah ibtidaiyah juga di pesantren. Kemudian itu semuanya di Darul Istiqomah Maros. Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP dan SMA itu di pondok pesantren juga di Al Irsyad Salatiga. Ya, alhamdulillah sepanjang pendidikan saya dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas semua selesai di pondok pesantren. Kemudian setelah itu saya lanjut di diploma 1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, itu Universitas Al-Imam Ibnu Saud cabang Indonesia yang pusatnya ada di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta.
Kemudian melanjutkan program Pasca Sarjana S2 di IAIN Manado sebagai angkatan pertama, dan saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Secara umum pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Tahun 2009 selepas saya kuliah S1, saya diamanahkan oleh orang tua yang kebetulan pimpinan pesantren Darul Istiqomah Pusat yang ada di Maros. Saya diamanahkan di Manado yang masih sangat asing bagi saya ya, Manado, sehingga diamanahkan pada Juli 2009 untuk menjadi pimpinan. Di sini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya ada Ustadz Safri dan beberapa pimpinan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah saya hadir di Kota Manado yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk melanjutkan atau menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua membentuk karakter Ustadz di masa kecil, terutama dalam hal kecintaan terhadap ilmu agama? Lingkungan keluarga, karena memang sejak kakek saya adalah pendiri pondok pesantren Darul Istiqomah, kemudian orang tua melanjutkan menjadi pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah di Makassar. Saya pun dididik di pesantren ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sebenarnya itu di pesantren juga ya. Jadi saya Bapak buka cabang perwakilan Darul Istiqomah di Jakarta dan saya tinggalnya di sana. Meskipun saya di Lipia Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, juga tinggalnya di pondok pesantren sebenarnya. Ya. Pola pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua, Allah yarham, abah saya, itu sangat berarti bagi kami. Ya, betapa beliau mampu membangun pondok pesantren Darul Istiqomah di pusat yang tadinya wakaf dari pemerintah itu 0,5 hektar, kemudian sampai saat ini sudah seluas 65 hektar dengan pendidikan yang komplit, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada program tahfizul Quran dan lain sebagainya. Membuat satu komunitas perkampungan pesantren ya. Di sana ada masyarakatnya, ada warganya. Di sana ada mulai dari petani, tukang becak waktu itu ya, masih ada becak di dalam pesantren, sampai ada profesor, ada kapolsek, ada jaksa, ada pengacara, lengkap di dalam pesantren. Sehingga saya pun terdorong untuk mengikuti pola bagaimana Abah mengajarkan kami bagaimana membangun pondok pesantren dan berdakwah betul-betul dengan cinta yang mendidik. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan di berbagai pesantren juga kan, apa pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi dan bagaimana hal itu membentuk mentalitas Ustadz? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika tiba di Manado ya, saya bermimpi membangun pendidikan yang modern, pondok pesantren seperti yang saya pernah alami dulu. Tetapi ketika tiba di sini di Manado, kelihatannya kepentingan dakwah yang harus saya kedepankan. Ya, mengingat ketika
anak santri kita berlakukan aturan lah. Contoh masuk pesantren ada tes agama, pengetahuan dasar agama, ada tes hafalan Al-Quran, tentu ada persyaratan administrasi yang tidak murah ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun ketika tiba di Manado, jumlah pesantren yang ada di kota Manado cuma 4. Pada waktu itu se-Sulawesi Utara setahu saya baru 13, satu provinsi Sulawesi Utara pondok pesantren, sehingga kami merasa bahwa kalau saya terapkan ini, yang ada basic agama kita terima, tidak ada basic agama kita tolak, maka di mana mereka mau belajar agama? Bisa baca Al-Quran, bahkan harus hafal juz amma minimal kita terima. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tolak. Maka di mana mereka membaca Al-Quran? Kalau sekiranya ada kemampuan finansial, bayar SPP dan lain sebagainya, itu yang kita terima. Ketika yang tidak mampu kita tolak. Maka di manalah orang-orang yang tidak mampu tadi melanjutkan pendidikannya, yang sangat rentan dengan pengaruh atau godaan-godaan akidah, ya. Sehingga kami pun membuka pondok pesantren dengan menerapkan aturan yang sangat longgar. Paham agama, alhamdulillah. Nggak paham agama, di sini belajar agama. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak bisa baca Al-Quran, di sinilah tempatnya belajar Al-Quran. Punya uang, alhamdulillah, bisa saling membantu, saling subsidi silang barangkali. Tapi tidak punya kemampuan, di sinilah tempatnya belajar. Dan alhamdulillah, masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara umum masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan dukungan, sokongan, bantuan untuk pendidikan generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga alhamdulillah, meskipun mungkin tertatih-tatih, akan tetapi sampai sejauh ini saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun di Kota Manado. Alhamdulillah merasakan betul bagaimana indahnya dakwah, indahnya muamalah, indahnya hidup kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Ustaz, 17 tahun ini maksudnya sudah memimpin pondok? 17 tahun memimpin pondok pesantren Darul Istiqomah. Oke, nah. Yang usia Darul Istiqomah saat ini memasuki usia 38 tahun. Sejak tahun 88. Jadi sebelumnya ada juga yang... Sebelumnya ada pimpinan yang merintis, karena dulu ini empang ya. Ini dulu bobo-bobo di sini. Bobo, kemudian dijadikan kolam-kolam ikan, dan barulah pelan-pelan kami tata begitu. Oke, siap. Nah, Ustaz, mungkin ada kisah atau apa hal pertama saat memimpin pondok ini dulu? Iya, kisah pertama ketika memimpin pesantren sangat berat ya, awalnya ya. Awalnya apalagi Manado kan. Apalagi Manado. Di usia juga saya masih sangat muda waktu itu ya. Masih belum sampai 30 tahun sebelum memimpin pesantren, yang hampir semua guru pengasuh yang ada lebih tua dari saya. Tapi dengan tekad dan doa dari orang tua, support dari orang tua, kau pasti mampu, kau pasti bisa, maka alhamdulillah pelan-pelan kami kami mencoba untuk terus berdakwah sampai memimpin pesantren Darul Istiqomah ini. Nah, perkembangan santri waktu itu mungkin saat Ustadz memimpin berapa jumlahnya, kemudian saat ini? Secara jumlah relatif hampir stagnan ya, hampir sama terus ya, karena memang sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini kita masih terus membangun ya. Dulu kita membangun asrama, akan tetapi kita rehab total ya, kita bongkar dulu, kemudian kita bangun kembali ya, sehingga relatif masih sama, dan sampai saat ini kita masih terus membangun untuk bisa menampung jumlah santri yang lebih banyak lagi penerima manfaat untuk santri. Berapa banyak santri dan pengajar di sini? Kurang lebih saat ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah kurang lebih ada 300 hampir 320 santri. Pengajarnya kurang lebih ada 37. Ya. Nah, mungkin ada ini, bagaimana cara Ustadz membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat di Sulut sehingga mereka bersedia menitipkan
Iya, jadi di Darul Istiqomah ini pertama kita awalnya kita masih mencari santri. Kita mencari santri di daerah-daerah, di hampir semua kabupaten kota, kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Alhamdulillah kita ajak untuk bergabung di sini. Dengan apa namanya, siapapun boleh bergabung. Kalau mampu alhamdulillah, tidak mampu juga insya Allah. Kebetulan kita punya lembaga sosial panti asuhan. Jadi pesantren panti asuhan Darul Istiqomah nama pondok kami. Jadi semua bisa bergabung. Ya, ada yang yatim, ada yang terlantar, ada yang tidak mampu, kurang mampu. Maka insya Allah ini yang saling mendukung, baku bantu sehingga ini bisa terwujud pendidikan yang semestinya di Darul Istiqomah. Bagaimana kami meyakinkan? Alhamdulillah, meskipun orang bilang di sini ada panti asuhan dan seterusnya, tetapi kita buktikan dengan prestasi anak-anak santri. Alhamdulillah, santri kami pernah juara 1 lomba atletik nasional dan juara 3 ASEAN. Mewakili Sulawesi Utara dari Darul Istiqomah. Ya, kami dalam kegiatan event Musabaqah Qiraatul Kutub, alhamdulillah antar pondok pesantren nasional selalu juga menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Kemudian Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren nasional di Indonesia, antar pondok pesantren se-Indonesia pun kami pernah meraih medali perak pencak silat di nasional. Kemudian kemarin alhamdulillah 2025 santri kami jadi utusan Sulawesi Utara di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk pencak silat. Ya, alhamdulillah. Setelah tentunya menjuarai tingkat Sulawesi Utara, bahkan tingkat zona Sulawesi. Ini zona 5 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian madrasah semua yang ada, madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah, madrasah Aliyah semua sudah terakreditasi. Bahkan madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah sudah terakreditasi A, Aliyahnya B. Jadi dengan seperti ini kita gaungkan, masyarakat jadi tahu bahwa pondok pesantren juga bisa mengukir prestasi seperti itu. Siap. Nah, Ustaz, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar pondok? Kan ada beberapa ini toh agama mungkin di sekitar sini. Alhamdulillah, itu yang menjadi ciri khas ya, pesantren kami. Tadi mungkin dilihat di gerbang pesantren kita berhadapan langsung dengan gereja Gemim Sion Bailang. Ya, yang sudah lebih dari 100 tahun berdiri, kemudian berdiri di pondok pesantren. Kurang lebih 38 tahun ini nyaris tidak ada gesekan dengan mereka. Jadi selalu saya sampaikan ketika ada orang yang datang bahwa coba simbol toleransi kerukunan beragama Indonesia di mana sih? Istiqlal Katedral yang berhadapan, bahkan sekarang ada jembatan lorong toleransi ya atau moderasi. Nah, seharusnya kalau menurut kami pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara dan Manado itu bisa menjadi simbol toleransi yang sebenarnya. Karena di sini bukan hanya rumah ibadah, akan tetapi dua komunitas yang berbeda akidah, tetapi alhamdulillah sinergitas dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat menarik ya, dan betul-betul tergambar toleransi beragama. Ketika kami membutuhkan tempat, ada kegiatan besar umpamanya, mungkin harus mengganggu akses jalan masuk mereka ke gereja, alhamdulillah tidak ada yang komplain, ya kami minta izin. Begitu pula dengan Gemim Sion Bailang, ketika ada Pak Gubernur, ada Wali Kota, ada tamu-tamu yang datang, pinjam parkirannya di halaman kami, semua alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kami bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, hidup berdampingan dengan penuh aman, ketentraman, ya, damai dengan mereka, maka kami berpikir jangan sampai pondok pesantren yang sedikit ini pun terjadi gesekan begitu. Maka di tahun 2016 kami membentuk namanya Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren. Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren ini yang mewadahi pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kami dipercayakan untuk menjadi ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren tersebut. Lewat forum inilah kami betul-betul mengajak
teman-teman lintas organisasi, lintas aliran pemahaman yang ada, selama itu bukan aliran sesat ya, pondok-pondok pesantren yang ada kita rangkul. Ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan, ada yang Salafi, ada yang Jamaah Tabligh. Kita rangkul semua bahwa jangan sampai kita yang kecil ini, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara ini sudah kecil, kemudian hanya perbedaan khilafiyah saja, kemudian kita saling bergesekan satu sama lain. Maka alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman. Kita buat kegiatan. Sejak 2016 kita buat wisuda santri se-Sulawesi Utara. Kita buat di Geraha Gubernur. Gabungan semuanya. Kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Aliyah, kita buat gabungan. Kemudian Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional konsisten sejak tahun 2017 sampai 2025 kemarin kita pindah kabupaten kota. Kita pindah kabupaten kota, perayaannya yang tidak pernah kurang dari 2.000 santri setiap tahunnya yang hadir ya. Bahkan di 2019 ada 3.600 santri di Bola Mongondo Utara. Dari total kurang lebih 10.000 santri saat ini yang terdata di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah kita buat kegiatan, kita buat pospeda, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat daerah Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah disitulah kita menjalin kebersamaan sesama santri, sesama pengasuh, sesama ustadz-ustadz di pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah dengan jalur inilah kami pun dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara. Baru dilantik Ustaz? Ya. Baru dilantik. Sejak tahun 2020. Oh, 2020. Kemudian ini sekarang sudah masuk periode kedua. Kemarin di tanggal 14 Februari 2026 kami dilantik kembali untuk dikukuhkan kembali untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa. Mengajak rekan-rekan untuk mari bersama kita membangun kolaborasi antar umat beragama, khususnya umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Oke, siap. Nah, Ustadz, tadi kan dengar ada 300-an santri dan ada juga yang panti asuhan. Nah, bagaimana Ustadz menjaga keberlangsungan operasional pesantren dan panti asuhan? Apakah ada unit usaha tertentu atau seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi pertama tentunya alhamdulillah karena madrasahnya terdaftar, untuk operasional madrasah itu bisa tercover oleh dana BOS ya, Bantuan Operasional Sekolah. Kemudian yang lain ada subsidi silang sebagian santri yang bayar, meskipun nggak mahal-mahal juga, sebenarnya nggak bisa mensubsidi silang juga sebenarnya. Cukup untuk diri mereka, tetapi alhamdulillah itu juga sudah cukup. Kemudian ada unit usaha, kita punya unit usaha bakery, kemudian ada laundry, kemudian ada unit usaha lainnya, di atas juga ada perkebunan. Kemudian tentunya ada donatur-donatur baik yang tetap ataupun donatur yang lepas yang sering membantu karena betul-betul tahu bagaimana perjuangan mendidik generasi muda muslim yang ada di Darul Istiqomah ini. Siap. Nah, terakhir mungkin dari berdasarkan seluruh perjalanan perjuangan Ustadz tadi, apa pesan bagi santri atau generasi muda yang ingin mengikuti jejak menjadi pejuang pendidikan Islam? Ikhlaskan niat bahwa kita berjuang, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjarannya, dan sekecil apapun kalau itu kejelekan, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, waktu hidup kita di dunia itu sangat singkat. Bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya pembalasan. Maka kerjakan, maksimalkan ibadah kita, kerja kita, dakwah kita di dunia ini untuk menuai hasil yang maksimal tentunya yang kita harapkan baik di alam kubur, di padang mahsyar ataupun di surga kelak nanti. Insya Allah berjuang dengan niat yang ikhlas dan kerja keras, itu barangkali yang terpenting. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il ummamil madiyah fi syara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wala illa billah amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang banyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kehidupan ini mata'ul ghurur, Allah menyatakan bahwa kesenangan yang memperdaya kita semuanya. Seakan-akan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak akan hilang. Padahal semuanya itu semu dan akan kembali semuanya fasilitas kebahagiaan ini ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat 185 Allah akhiri kata-katanya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kata-kata akhirnya agar kalian dengan berpuasa ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menahan hawa nafsu kita, al-imsak anil muftirat, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, al-aqlu wasyurbi wal jima', untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi ma'aniyah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Walaupun halal kita miliki makanan dan minuman, istri kita dapat dengan halal, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, perintah Allah untuk menahan itu semua, maka kita tahan tidak melakukannya. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum, ternyata Allah ingin menggugah kita. Allah menginginkan hamba yang beriman merasakan empati bagi saudara-saudaranya yang masih belum masuk dalam kategori mungkin kurang beruntung, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada mereka yang tidak makan dalam satu hari hanya cuma satu kali mungkin, tidak sampai 3 kali. Dan itu ketika hanya berpuasa menunda waktu makan siang dan sore sampai dengan maghrib saja perih. Lambung kita, perut kita sakit terkadang, dehidrasi kita. Agar kita punya empati bahwa kehidupan ini yang Allah berikan, fasilitas ini yang Allah berikan, ternyata masih ada kurang beruntung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan bahkan kikir, bakhil, pelit. Jadi kita itu punya potensi besar bahwa kita itu akan selalu tidak mau bersyukur, tapi merasa tidak puas, selalu kurang dan berkeluh kesah. Ketika kita berjihad melawan ini semua, bagaimana kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bersyukur itu ada 3 kategori. Yang pertama duniawi, bahwa ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan yang tamamah, kesempurnaan kesehatan fisik dan rohani, kemudian harta yang Allah berikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta, keluarga, anak-anak yang kita miliki itu ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pandai mensyukurinya, maka ini termasuk syukur kategori duniawi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada syukur yang kedua adalah dini. Jadi tentang syukur terhadap ketika Allah berikan keluasan ilmu, kecerdasan kepada kita, amal yang banyak, ketakwaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori bersyukur secara dini. Tapi ada juga syukur ukhrawi yang ketiga. Adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwa tiap-tiap ibadah yang kita lakukan luar biasa Allah beri ganjaran, termasuk berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu pahala tidak terhingga. Karena untukku, kata Allah, tidak bisa bersombong kita berpuasa, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah, keimanan, wahtisaban, tidak hanya ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tetapi juga Allah akan melipat gandakannya, bahkan tidak terhingga kalau pahala puasa. Kita mengaji, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, Allah lipat gandakan satu pahala kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebajikan. Luar biasa. Dan kita mengaji alif lam mim saja mendapatkan 30 pahala kebajikan si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita senang, man fariha bidukhul Ramadan, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bersyukur. Kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami dalam suci Ramadan. Kita sampai pada hari ini bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Senang saja, dijamin kita dihindarkan dari siksa api neraka jasad yang ada dalam kehidupan ini. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah, as-sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, cara bersyukur, beliau juga mengatakan ada 3. Yang pertama, bersyukur bil lisan, dengan ucapan. Ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Atau kita bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bil lisan. Meningkat kemudian yang kedua adalah bersyukur bil qalb, dengan hati. Meyakini bahwa semua yang Allah berikan, semua tingkah laku kita, semua kekuatan, kesehatan, apapun yang terjadi ini adalah diyakini dalam hati bahwa ini dari Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Walaupun kita mau menghitung-hitungnya nikmat Allah berikan, tidak akan mampu kita menghitungnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur bil arkan, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sadar nafas yang kita hirup detik demi detik dan gratis Allah berikan, kalau saja dihentikan dalam 2 menit saja, mungkin semua makhluk akan binasa, meninggal dunia, mati semuanya. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat hanya diperbolehkan oleh Allah. Mulut mengucap jangan menyakiti sesama. Tangan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan, kita gunakan hanya di jalan, tidak merusak ekosistem. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan jahat manusia. Kita harus bersyukur untuk tidak menggunakannya, bersabar untuk tidak menggunakannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kesah nggak ada masalah, saudaraku. Tetapi mengeluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghindarkan diri kita untuk mengeluh kesah di media sosial, sehingga aib kita terlihat oleh masyarakat umum. Mengeluh kesah membandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Maka Rasul menyatakan tipsnya agar kita pandai bersyukur dan tidak mengeluh ketika masalah duniawi. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat yang ada di bawah kita, mereka yang berada strata di bawah kita. Kalau kita melihat saat ini, kalau kita tidak mau bersyukur ya, kita punya kendaraan, sepeda, ya Allah,
Seandainya saya punya kendaraan roda 2 dengan sekali starter, kemudian hidup, ratusan atau puluhan kayak saya menggoes sepeda, mengkayu sepeda terlampaui, nggak capek-capek, kurang bersyukur, mengeluh lagi. Kuliko halu'a tadi, mengeluh lagi, ya Allah, sepeda ini nggak cukup, motor ini nggak cukup. Lihat yang punya mobil, mereka senang, mereka tidak kepanasan, kehujanan, terus mengeluh dikasih Allah mobil, ya Allah, macet. Enakan punya helikopter atau pesawat. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kita masuk liang lahat meninggal dunia, baru kita akan memahami apakah pentingnya bersyukur kepada Allah. Maka jangan seperti itu Rasul nyatakan, tapi lihatlah yang di bawah kita. Ya Allah, saya punya kendaraan mewah, mobil. Betapa banyak orang yang hanya memiliki motor, kehujanan, kepanasan. Bersyukur kita. Yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah, saya punya kendaraan motor. Banyak berkeringat dia mengayu sepeda. Yang punya sepeda, ya Allah, bersyukur saya punya sepeda. Kenapa? Karena banyak yang cuma jalan kaki. Yang punya jalan kaki, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Ada yang sakit atau bahkan mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya kaki, yang tidak lengkap atau sakit, ya Allah, aku masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Jadi lihat yang ada di bawah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah dan menghilangkan potensi untuk mengeluh. Mengeluh boleh saja, tapi mengeluh hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan tidak bisa kita atasi, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa makhluk ada saatnya tidak mampu mengatasi sebuah persoalan, maka ia membutuhkan Allah yang Maha Besar. Maka katakan kepada sebuah persoalan, tidak ada kalian persoalan problematika yang besar, karena kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudara-saudaraku, dalam surah Yusuf ayat 87 Allah menyatakan, wala tai'asu min rahullah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita mengeluh, ya Allah, begitu banyak noda dan dosa yang kita lakukan, kita akhirnya berputus asa. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, seluas langit yang tiada bertepi, ternyata Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Manfaat syukur, maka Allah menyatakan bahwa man yashkuru fa innama yashkuru linnafsih. Bersyukur itu manfaatnya kepada kita. Bahkan dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat, satu nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah sangat pedih. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita mencoba untuk meneladani sifat Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu senantiasa memberikan kasih sayang, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum kepada makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh makan. Pada bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tidak boleh kita makan, tapi kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa besarnya. Ayo kita saling mengasihi sesama, ada empati karena kita merasakan bagaimana sakitnya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita, perihnya mereka nahan lapar di bulan suci Ramadan, agar kita mau mendermakan harta kita melalui zakat yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan, zakatul fitrah. Bahkan Rasul menyatakan kalau orang yang memiliki harta, bahkan dia puasa ibadah banyak, pahala puasanya mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung di antara langit dan belum diterima Allah walaupun puasanya luar biasa. Kenapa? Hatta yu'adiya zakatul fitrah,
sampai dia membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa merupakan bentuk ibadah ritual kita kepada Allah secara vertikal, tapi ternyata akan menimbulkan sebuah ibadah horizontal, kesolehan sosial, berbagi, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itulah anugerah yang terbesar dan terindah yang harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di strata di bawah kita yang kurang beruntung. Mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah ini. Niscaya Allah dan para malaikat Allah akan menyayangi kita. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah perisai kita, saudaraku. Puasa ini yang diwajibkan hanya 1 bulan, saudaraku. Kita menahan haus lapar hanya 1 bulan. Empati kita kepada saudara-saudara kita yang menahan lapar di ribuan bulan suci Ramadan ini harus kita merasa peka, dan bagaimana ke depannya kita mampu untuk senantiasa memberikan rizki yang kita berikan, makanan, minuman kepada saudara kita yang membutuhkan, agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Semoga Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan fasilitas harta, kekuasaan, kekayaan, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita pandai bersyukur dan kita mendermakan, berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tanpa memperdulikan golongan apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun, bahkan agama apapun dia. Kita tebarkan kasih sayang di bulan suci Ramadan. Ingat, pahala dalam bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan. Yang sudah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi ni'matillah tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Burhan Abdullah, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jayapura. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan insyaallah kalau semakin pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan banyak nikmat lagi kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika engkau kufur dengan nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan datang menyapa kita. Tentu saja ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, karena kembali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita mengejar rahmat Allah.
kita menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada nantinya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, insya Allah keimanan kita semakin baik, dan tentu saja kehidupan kita tentu saja lebih baik tentunya. Tapi sebelum masuk bulan suci Ramadan, perlu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan, sehingga nantinya ketika bulan suci Ramadan datang menyapa kita, maka kita sudah siap, dan ini menjadi target kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, menjadi Ramadan yang the best, menjadi Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Tribuners yang berbahagia, kemudian yang paling penting, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik, persiapan jasmani. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan membutuhkan fisik yang kuat. Bahkan dengan fisik yang kuat kita dapat memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai ketika bulan suci Ramadan datang, tapi ternyata jasad kita, jasmani kita, fisik kita sangat lemah sehingga kita tidak mampu berpuasa dengan baik. Maka dalam persiapan jasadiyah yang diperlukan adalah bagaimana kita menjaga stamina, menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap sehat tentunya, dengan banyak berolahraga, kemudian memakan suplemen, vitamin, kemudian kita menghindari makanan ataupun minuman yang bisa mengganggu kesehatan kita. Bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, sambut dengan fisik yang kuat insya Allah. Kemudian yang kedua, persiapan ruhaniyah, persiapan batin, persiapan ruh. Bukan cuma badan kita yang sehat, bukan fisik kita yang sehat, tapi yang sehat adalah ruhani kita. Apa yang sehat dari ruhani kita? Yang tadinya kebiasaan kita mungkin marah, sakit hati, iri hati, dan ucapan-ucapan kita banyak yang melukai, menyakiti perasaan saudara kita. Lisan kita tidak terkontrol sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita bisa mengganggu kehidupan orang lain. Maka persiapan rohaniyah itu adalah dengan cara kita menjauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu diri kita maupun mengganggu orang lain. Lisan kita jaga dengan baik sehingga hati pun juga tentunya menjadi baik. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmiah. Ilmu tentunya akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Semakin banyak ilmu kita, pemahaman kita tentang keagamaan, khususnya pemahaman tentang puasa, maka akan semakin baik puasa kita. Sebab puasa juga punya tingkatan. Ada puasa khas, ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa umum. Yang tadinya puasa kita umum seperti kebanyakan karena tidak banyak mengetahui keilmuan tentang bulan suci Ramadan. Maka dengan keilmuan, dengan pemahaman yang kita miliki, maka kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu akan semakin baik. Tentunya kita belajar sebab Allah akan mengangkat setinggi-tingginya derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, persiapan itu adalah persiapan maliyah. Kita ketahui bahwa dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya membaca Quran, tapi bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, apalagi juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat kita. Apakah itu berupa zakat fitrah ataupun berupa zakat mal, maka perlu kita mempersiapkan harta kita. Yang tadinya kita belanja melakukan sesuatu yang tidak penting, membeli sesuatu yang tidak penting, maka di bulan suci Ramadan kita sisihkan uang kita, kita sisihkan harta kita untuk kita keluarkan zakatnya, entah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maka persiapan-persiapan inilah yang penting, yang insya Allah akan kita dapatkan keberkahannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Yang tadinya jasadiyah
kemudian ruhaniyah, kemudian ilmiah, kemudian maliyah, kemudian yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Amaliyah di sini adalah bulan suci Ramadan kita tunjang dengan amalan-amalan yang lain. Sebab seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tidak hanya puasa, baca Quran sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nilai setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Banyak berinfak, memberikan buka puasa, kemudian juga memberikan kepada saudara-saudara kita santunan, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentunya dengan kelima persiapan ini, kalau kita sudah lakukan, maka insya Allah bisa dijamin puasa kita di bulan suci Ramadan akan semakin baik dan semakin meningkat tentunya kualitasnya. Maka yang terakhir, Tribuners yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia, maka sebagai kesimpulan di dalam tausiah yang saya sampaikan ini, mari bersama-sama kita songsong, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa gembira. Tidak hanya rasa gembira saja, tapi tetap dengan semangat untuk melaksanakan amal-amal jama'i. Kita ajak tetangga kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita untuk beribadah bersama-sama. Sebab melakukan ibadah secara berjamaah tentu pahalanya berbeda. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya wabil khusus Tribuners yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan hati yang gembira. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an wa alitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nyaman ya, tenang gitu, sambil anak kan bisa ngeliat ikan, kebetulan suka ikan gitu. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya, kalau di sini kan tenang gitu, dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk, airnya itu enak gitu. Yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya, yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Ketemu lagi bareng Bintang. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung yang jadi salah satu rekomendasi spot ngabuburit di Bandar Lampung. Mau tahu gimana suasana di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit? Yuk ikuti Bintang terus. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit. Nah, kalau ngabuburit di sini tuh seru banget Tribuners. Bisa ngasih makan ikan, terus juga kalian bisa olahraga, jogging, terus kalian juga nih bisa duduk-duduk santai, bisa hafalan. Kan di sini tuh suasananya tuh tenang, terus sejuk dan juga nggak terlalu rame. Dan pas banget buat aktivitas, segala aktivitas kalian. Jadi kalian bisa ajak anak, terus bisa ajak teman atau bisa ajak orang terkasih kalian buat ngabuburit di sini. Jadi buat kalian yang lagi bingung nih cari tempat ngabuburit di Bandar Lampung di mana sih? Yuk just langsung ke UIN Raden Intan Lampung.
Nama saya Eni. Saya dari Sukarame. Dekat, ya depan UIN. Ini kan lagi suasana puasa nih. Nah, kenapa sih pilih UIN buat ngabuburit? Nyaman ya, tenang gitu. Sambil anak kan bisa ngeliat ikan. Kebetulan suka ikan gitu. Suka ikan ya. Berarti di sini tadi ngasih makan ikan ya? Iya. Itu bawa dari rumah apa gimana? Biasanya bawa dari rumah. Cuman ini tadi nggak bawa, jadi sisa-sisa aja di sini. Tapi emang ini cocok buat ngabuburit ya, Mbak? Iya sih. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya. Kalau di sini kan tenang gitu. Dengar-dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu. Terus tadi mulai kesini mulai jam berapa? Tadi 4:30 sih udah nyampe sini. 4:30 kita keliling-keliling kan, adem dan anginnya kan enak di sini banyak pohon. Nantinya harapannya untuk fasilitas yang ada di Umbu ini apa sih, Mbak? Kalau fasilitasnya untuk saat ini sih cukup ya, yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya. Yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Kalau untuk di sini kan jadi favorit untuk jalan kaki, lari kan. Kebetulan kalau untuk puasa ini kayaknya belum pada berminat ya untuk yang jalan. Bisnis kan rame. Nah, Tribuners, itu tadi suasana ngabuburit yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Buat kalian yang masih bingung cari tempat buat ngabuburit, langsung aja datang ke UIN Raden Intan Lampung. See you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ibadah puasa masih lancar hingga hari ini. Tribuners, senang sekali tentunya saya Iluh Depisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang tentunya sangat menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Hari ini tema kita adalah terkait dengan mencari yang pasti, mengabaikan yang mesti, dan ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di studio pada hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, tetap dalam istiqomah dalam kebaikan. Baik, tetap istiqomah ya. Kemudian tema kita adalah pada hari ini terkait dengan mencari yang pasti dan juga mengabaikan yang mesti. Kalau kita lihat bahwa yang pasti itu adalah maut, rezeki, dan juga balasan dari perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yang mungkin kita sekarang lebih berfokus pada mencari hal-hal duniawi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan ataupun juga menentukan semestinya bagaimana kita tetap berfokus pada yang pasti-pasti ini. Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang menjadi hak dan ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ada sesuatu yang sudah pasti dan ada juga sesuatu yang dituntut. Nah, saya mengangkat dengan sebuah ungkapan ulama, ya ulama tasawuf. Beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina minka. Engkau bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara engkau mengabaikan sesuatu yang dituntut oleh Allah, maka itu tanda bahwa mata batin itu sudah kabur. Nah, ungkapan ini sangat relate dalam kehidupan. Yang mana dalam kehidupan semua serba materialis. Semua serba materi. Hanya orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, yang tidak mengenal ruang dan waktu, itulah orang-orang yang diberikan mata batin yang senantiasa melihat kebaikan. Tentunya, jika kita mendapatkan cermin, maka kalau cermin itu bersih, maka kita mampu untuk melihat diri kita. Akan tetapi ketika cermin itu buram, maka pasti tidak mampu untuk melihat diri kita, apalagi melihat jati diri kita. Oleh sebab itu, ungkapan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini menjelang buka puasa, yaitu terkait bagaimana kita melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah, bukan justru sebaliknya. Kita mengeluarkan pikiran dan tenaga sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita mengabaikan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Muncul pertanyaan, apa kira-kira sesuatu yang pasti? Sesuatu yang dijamin oleh Allah. Maka kita mengatakan bahwa sesuatu yang dijamin oleh Allah adalah rezeki seseorang. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi banyak orang yang mengeluarkan tenaga fikiran hanya untuk mencari rezeki. Meskipun tenaga fikiran dan otot dikeluarkan dengan maksimal, akan tetapi takaran rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Andai kata rezeki itu ditentukan dengan kekuatan yang dikeluarkan, maka tentunya orang yang berusaha dengan mengeluarkan kekuatan yang banyak
Harusnya rezekinya jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya duduk di kantor. Akan tetapi takaran rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjamin rezeki itu? Maka ada 4 jaminan Allah. Yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Maka poin yang pertama yang mesti kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa seorang bayi ketika dilahirkan oleh seorang ibu menangis? Mungkin ada bayi yang tidak menangis seperti Rasulullah SAW. Tapi rata-rata bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Karena bayi beranggapan bahwa rezekinya itu hanya di ruang lingkup rahim ibundanya. Maka ketika tali pusarnya itu dipotong, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena beranggapan bahwa sumber rezekinya itu hilang. Padahal ketika meninggalkan alam rahim yang cukup sederhana dan kecil, meninggalkan alam rahim menuju alam dunia, ternyata Allah bukakan rezekinya. Jaminan yang kedua, cara rezeki itu datang kepada kita juga dijamin oleh Allah. Jadi caranya saja Allah jamin. Bukan hanya Allah membiarkan kita rezeki sudah kutentukan, tapi caranya Allah tidak jamin, justru caranya Allah yang jamin. Makanya sebuah lagu yang sangat inspiratif. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak ini menempel di dinding tanpa sayap. Rezekinya itu adalah seekor nyamuk yang memiliki sayap. Maka secara logika manusia yang tidak punya sayap akan kesulitan mendapatkan rezeki yang punya sayap. Tapi ternyata Allah jamin, Allah datangkan rezekinya. Datang seekor nyamuk. Jadi yang datang itu rezekinya, bukan yang cicak yang datang. Maka lagu ini menjadi inspiratif bagi kita, bahwa betul Allah itu menjamin datangnya rezeki. Jadi datangnya saja rezeki, Allah yang jamin. Maka pernah suatu ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu didapatkan kalau berusaha. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan rezeki tidak, meskipun tidak diusahakan, dia pasti datang. Kenapa? Karena Allah jamin. Maka ketika Imam Syafi'i keluar setelah berdialog dengan gurunya, maka Imam Syafi'i keluar bertemu dengan pekerja anggur, kebun anggur. Akhirnya dia berpikir, wah, saya tidak mungkin mendapatkan anggur kalau saya tidak ikut bekerja. Dalam hal ini ikut memetik buah anggur. Maka apa yang dilakukan? Maka dia meminta untuk dipekerjakan. Akhirnya dia bekerja, memetik anggur, dan alhasil diberikan sebagian dari hasil memetik anggur tersebut. Apa yang ada dalam pikiran Imam Syafi'i? Boleh mengatakan, andai kata saya tidak membantu untuk bekerja, memetik anggur, mesti saya tidak dapatkan. Untuk melegitimasi alasan beliau bahwa nanti bekerja baru mendapatkan rezeki, maka buah anggur itu dia bawa kembali ke rumah gurunya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya argumentasi saya ini yang tepat, bukan argumentasinya sang guru. Ketika dia bawakan buah anggur dan mengatakan, wahai guruku Imam Malik, ketahuilah bahwa betul rezeki itu datang ketika diusahakan. Buktinya, ketika tadi saya keluar, saya bertemu dengan pekerja anggur, kemudian saya meminta untuk dipekerjakan dan memetik anggur, dan akhirnya saya mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini saya bawakan kepada sang guru untuk menunjukkan bahwa memang rezeki itu harus diusahakan. Kemudian Imam Malik mengatakan,
Sesungguhnya apa yang engkau ucapkan justru yang benar itu apa yang saya ucapkan. Bahwa rezeki itu tanpa diusahakan. Saya hanya duduk di rumah, akan tetapi yang datang buah anggur itu yang datang menghampiriku. Itu bukti bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah. Jaminan yang ketiga. Bahwa tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Nah, jadi tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Kapan ada orang yang berusaha untuk menukar rezeki seseorang, maka itulah yang melakukan yang namanya penyelewengan. Makanya kalau ada yang korupsi, ya itu sebenarnya itu menyalahi konsep yang ketiga, bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi Allah sudah menjamin bahwa rezeki seseorang itu tidak ada yang tertukar. Kalau ada orang yang berusaha untuk menukar rezekinya, maka ini yang menyalahi kodrat kemanusiaan, dan itu dia banyak melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, jaminan dari Allah bahwa tidak ada orang yang diwafatkan kecuali disempurnakan rezekinya. Makanya istilah wafat itu merupakan bahasa Arab. Kita sering dengar kalau ada tetangga kita, keluarga kita, sanak saudara handai taulan yang meninggal dunia, maka kita mengatakan telah wafat. Wafat itu bahasa Arab sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakum. Kul katakan, yatawaffakum. Malaikat mewafatkan. Apa artinya wafat? Sempurna. Maka tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah disempurnakan jatah rezekinya. Maka ini yang dijamin oleh Allah. Justru ini yang kita melupakan keluarga, mungkin peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala. Demi untuk apa? Mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi melupakan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Hal yang pasti kita kejar, yang mesti kita tinggalkan. Apa yang mesti kita lakukan? 3 hal yang dituntut oleh Allah. Diibaratkan, kalau kita hendak untuk melakukan ibadah Ramadan, melakukan ibadah Idul Fitri, melakukan ibadah Jumatan, maka dianjurkan yang pertama adalah untuk membersihkan diri. Makanya para sahabat Rasulullah SAW sebelum masuk bulan suci Ramadan ada ritual amalan yang dilakukan. Apa itu? Mandi dulu. Ternyata mandi itu sebelum masuk Ramadan itu bagian dari sunnah. Tujuannya untuk apa? Ketika masuk Ramadan, maka sudah siap untuk melaksanakan yang dinamakan di i'tikaf. Maka membersihkan diri ini diibaratkan adalah taubat. Maka taubat itu adalah pembersihan diri, bukan hanya secara zahir, akan tetapi juga pembersihan secara batin. Maka yang dituntut oleh Allah adalah pembersihan diri. Makanya ketika untuk sampai kepada Allah, mesti melewati pintu yang pertama atau langit yang pertama. Kenapa Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama ketika Rasulullah hendak untuk menerima sholat? Karena untuk sampai kepada Tuhan mesti ada pembersihan diri yang disebut dengan taubat. Makanya Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama. Maka ini yang dituntut oleh Allah. Bagaimana kita senantiasa taubat kembali kepada Allah? Ungkapan yang paling sederhana, astagfirullah. Ungkapan yang menengah, astagfirullahaladzim, dan ungkapan yang sempurna ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'laka bi ni'matika alaina wa nabu'laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, atau yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Kalau kita sudah mandi, kalau kita sudah membersihkan diri, maka yang dituntut yang kedua adalah ketika kita selesai mandi tentu kita menggunakan pakaian. Maka pakaian yang terbaik dalam agama adalah takwa. Dalam Al-Quran dikatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa, berbekal dengan bekal takwa, وَلِبَاسُ taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Kenapa pakaian takwa merupakan pakaian yang terbaik? Ketika ada orang yang bersandar di jabatan, jabatan akan hilang, maka dia akan jatuh. Siapa yang bersandar dengan kekayaan, kekayaan hilang, maka citranya juga akan hilang. Siapa yang bersandar di tembok, ketika tembok itu runtuh, maka akan jatuh atau ketiban tembok. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pemilik segalanya.
Maka ketika kita menggunakan pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang terbaik, yang dituntut oleh Allah adalah pakaian takwa. Kita sudah membersihkan diri, maka kita menggunakan pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Yang sangat sederhana adalah melakukan perintah Allah dan juga menghindari larangannya. Kemudian poin yang ketiga yang dituntut oleh Allah yang mesti kita lakukan adalah istiqomah. Tentunya ketika kita menggunakan pakaian ini jangan dilepas. Artinya kita istiqomah dalam kebaikan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bukan amalan yang sekaligus kita lakukan, akan tetapi amalan yang dicintai oleh Allah, adwamuha, yaitu amalan yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Muncul pertanyaan, jika demikian Ustaz, buat apa kita bekerja? Kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, terus buat apa kita bekerja? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jikalau Allah sudah menentukan rezeki seseorang, maka buat apa kita bekerja? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajmil fit talab, perbaiki cara mendapatkan, karena yang dihisab oleh Allah bukan apa yang kita cari, tapi yang dihisab oleh Allah cara kita mendapatkan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak usah kita gelisah dengan rezeki. Tapi yang dihisab oleh Allah adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, maka satu caranya yang baik adalah mencari rezeki karena di jalan yang halal. Mencari rezeki karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mencari rezeki di tempat yang halal. Nah, jadi cara yang baik, di tempat yang baik, maka itu yang akan dihisab di akhirat. Nah kemudian, ya kita mendapatkan ya rezeki itu tergantung tahapannya. Ya makanya ada salah seorang sahabat menemukan seorang pemuda yang sangat kekar badannya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya dia gunakan berjihad di jalan Allah, luar biasa karena memiliki badan yang kekar. Maka Rasulullah mengatakan, andai kata pemuda itu, dia mencari rezeki untuk menghidupi orang tuanya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, orang tuanya sudah tidak ada. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi saudaranya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, saudaranya juga sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi dirinya dan dia tidak minta kepada orang lain, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Makanya silakan Tribuners bekerja dengan baik, karena sesungguhnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi yang kita perbaiki adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, karena itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi terkait rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita bagaimana untuk memperbaiki cara kita agar tetap di jalan Allah, kemudian di jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki kita. Jangan sampai juga karena kita terlalu fokus mencari rezeki duniawi sampai lupa akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Terlalu fokus mencari uang, akhirnya lupa untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan kepada kita di sore hari ini dalam waktu menantikan berbuka puasa, dan semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga dengan baik, dan mendapatkan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa,
itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan. Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan, tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang, kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu paling pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Ya kan? Jadi ketika masih kecil karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama ya. Itu dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan. Setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan. Kalau ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki itu pasti seperti itu, ya kan. Tentara, polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94. Ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Mambau Solihin. Hal yang membuat saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali ya karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Nah, itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi
dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, shorof, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai, harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa, terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya, tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya. Karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah. Karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang. Minta izin mau kuliah di Malang. Kata beliau, kamu sebentar dulu. Nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya. Jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar dulu di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah. Dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri. Ya, sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan jalan hambanya masing-masing ya. Ada penawaran, kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi Ustaz, fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan bahasa Arab. Islamic Studies dan bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid. Jadi di setiap masjid, setiap hari itu para guru-guru punya punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya, kita di Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan, ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk
dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja, mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena, jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah, kirim berkas. Ternyata biasanya kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan? Tapi tahu-taunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja, jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Saya mau ke Bulgaria. Ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Tidak boleh pulang. Ya karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana. Pernah di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia. Ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini, harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Udah saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta ikut tes semuanya lolos, sampai interview semuanya lolos. Bilang kamu ini luar biasa nih, kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan? Dan sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah. Tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya. Jadi ya boleh apa ya, kan kita kontrak kan sesuai dengan kontrak, terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan, iya harus ikut. Udah. Ya sudah, nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria. Mas, kita tunggu di Bulgaria. Ya, siapa? Tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mas, ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal. Jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang, ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan. Khususnya tempuhnya orang-orang kampung, banyak kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan. Aku bilang, ini kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh, tidak ada tempat ngaji, Ustaz. Oh, di sini tidak ada TPQ, oh sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk. Masih gubuk-gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow Ustaz lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu, susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk, ya, bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan. Mau ngaji pengen, tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian yang belajar, diminta untuk kemudian sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah
untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan? Artinya itu mengulangi hal yang sama lagi, ya kan? Kita mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan? Karena artinya kita lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah, pelan-pelan, yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus, yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat, ya begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan? Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan? Dia melewati segala proses yang ada, ya kan? Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan? Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertati-tati, susah sekali, ya kan? Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang katong pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya padahal memang dia butuh proses, ya kan? Maka sebagai guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang prosesnya itu yang memang kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah itu juga makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketung marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu. Kira. Kalau kamu tidak siap untuk
susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak, masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat ya untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya. Setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya, ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat-salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara. Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Negara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan.
dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Negara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara. Tapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh. Ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah-penceramah nasional lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian tajil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500 ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan bazar Ramadan juga di depan, nanti akan kita siapkan mungkin 30 sampai 40 booth ya kita akan siapkan, sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah ya untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama ya, tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama. Dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini, disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya ya, ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti, Kementerian Agama itu untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti tata kelola seperti masjid negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal, dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau, mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada, baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja, sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu ya, bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memakmurkan masjid kita nih, karena kita masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi kami juga menghimbau pada masyarakat, silakan datang untuk beribadah di masjid kita ini, karena memang kita mulai nanti kita akan buka secara resmi layanannya seperti di Masjid Istiqlal.
Oke Tribuners, sekian jalan-jalan kita di Masjid Negara IKN Nusantara. Saya Wahyu Triyono dari Masjid Negara IKN Nusantara. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terdekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan pengurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma dari Tribun News. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susuhunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, ya. Baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak, menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjidnya? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu
miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak dari Tribun News. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, ya, baik. ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlussunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Iya. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Alinya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah itu tulisannya itu. Baik, Ya, kemudian boleh kalau kita yang ini yang sini. Ya. ini Muhammad Allah ya, Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Oh, ya, dari terlihat. sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi Nah, asli dari dulu. asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini saja, Bapak? Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya, akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Oh. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh tahu, ini untuk ruangan jamaah putri? Bukan, yang putri sebelah sana. Sebelah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ya. Berarti ini ditambah begitu atau iya. ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli semuanya. Ya. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. Dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik. Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Oh, Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya. Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan sama juga ya. Iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa.
Makanya digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu. Ya, di sini. jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawa. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. Baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk di hiasan tengah ini. Iya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, Iya. Pak. Ini mimbar ya. Iya. Mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah Ada apa ini? makna tersendiri begitu. Ya, buah apa ini? Buah Serikaya? serikaya. Ya. Buah serikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di Ya. sisi Ya kan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. ada 3 itu ya. Iya, 3 kan? 3 Iya. air. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga, Iya, Bapak? sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat Bapak. wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini. Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu Iya, ya, Bapak. terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya, Ustaz Iya, ya. iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya berubah diperluas. Iya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, Iya. terus kemudian wudhu gitu ya, Iya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Ini. Jadi ini itu suci, Oh. sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Gitu ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Ya. Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai luar. Ya, terutama kalau Jumatan atau tarweh itu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun masjid itu yang depan itu. Jadi atas itu masjid,
bawah itu aula. Ya, sering digunakan untuk kegiatan masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Iya, Bapak sudah sama-sama. menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata masjid ini hadiah ya maknanya. Iya, Jadi bukan mahar karena milik bersama. Iya, betul. Untuk masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz, ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Iya. Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya, insya Allah kesulitan-kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya. Sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik. Tribuners, setelah kita berkeliling di masjid ini ya yang penuh sejarah, ternyata kita sekarang tahu bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan ini adalah masjid hadiah dari raja. Jadi bukan mahar begitu ya, karena sudah dijelaskan juga ini bersifat untuk umum, jadi bukan hanya milik istri raja begitu. Kemudian terkait bangunan ini, kita juga tahu tadi ya setelah berkeliling, ternyata masih asri, klasik, dan bangunan ini masih asli ya. Overall untuk bangunan seluruhnya ini asli Tribuners. Mungkin hanya ada tambahan 1-2 begitu untuk perluasan area saja. Dan untuk kegiatan Ramadan tentunya sangat banyak di sini. Bahkan Tribuners bisa mengakses masjid ini 24 jam. Mungkin kalau Tribuners yang pengen iktikaf atau mendekatkan diri lebih begitu di bulan Ramadan, bisa banget iktikaf di masjid ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini ya Tribuners. Sampai jumpa di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa, sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Maros, lahir perjalanan hidup yang kini menggerakkan ratusan santri dan menyatukan ribuan umat. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan dakwahnya, ada strategi, perjuangan, dan keputusan besar yang jarang diketahui publik. Bagaimana seorang santri kecil bisa memimpin, membangun, dan mengubah wajah pendidikan di tanah minoritas Muslim? Inilah kisah pemimpin Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin cerita masa kecil Ustadz, sekolah, kemudian mungkin masuk pesantren hingga saat ini mengurus pondok pesantren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya masa kecil saya
mulai dari lahir ya, saya lahir di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Maros, kemudian menempuh pendidikan, TK-nya juga di pesantren, Madrasah Ibtidaiyah juga di pesantren, kemudian itu semuanya di Darul Istiqomah Maros. Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP dan SMA itu di Pondok Pesantren juga di Al Irsyad Salatiga. Ya, alhamdulillah sepanjang pendidikan saya dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas semua selesai di Pondok Pesantren. Kemudian setelah itu saya lanjut di Diploma 1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, itu Universitas Al-Imam Ibnu Saud cabang Indonesia yang pusatnya ada di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta. Kemudian melanjutkan program Pasca Sarjana S2 di IAIN Manado sebagai angkatan pertama, dan saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Secara umum pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Tahun 2009 lepas saya kuliah S1, saya diamanahkan oleh orang tua yang kebetulan pimpinan pesantren Darul Istiqomah Pusat yang ada di Maros. Saya diamanahkan di Manado yang masih sangat asing bagi saya ya, Manado, sehingga diamanahkan pada Juli 2009 untuk menjadi pimpinan. Di sini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya ada Ustadz Safri dan beberapa pimpinan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah saya hadir di Kota Manado yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk melanjutkan atau menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua membentuk karakter Ustadz di masa kecil, terutama dalam hal kecintaan terhadap ilmu agama? Lingkungan keluarga, karena memang sejak kakek saya adalah pendiri pondok pesantren Darul Istiqomah, kemudian orang tua melanjutkan menjadi pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah di Makassar. Saya pun dididik di pesantren ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sebenarnya itu di pesantren juga ya. Jadi saya Bapak buka cabang perwakilan Darul Istiqomah di Jakarta dan saya tinggalnya di sana. Meskipun saya di LIPIA Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, juga tinggalnya di pondok pesantren sebenarnya. Ya. Pola pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua, Allah yarham, abah saya, itu sangat berarti bagi kami ya, betapa beliau mampu membangun pondok pesantren Darul Istiqomah di pusat yang tadinya wakaf dari pemerintah itu 0,5 hektar, kemudian sampai saat ini sudah seluas 65 hektar dengan pendidikan yang komplit, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada program tahfizul Quran dan lain sebagainya, membuat satu komunitas perkampungan pesantren ya. Di sana
ada masyarakatnya, ada warganya. Di sana ada mulai dari petani, tukang becak waktu itu ya, masih ada becak di dalam pesantren, sampai ada profesor, ada kapolsek, ada jaksa, ada pengacara, lengkap di dalam pesantren. Sehingga saya pun terdorong untuk mengikuti pola bagaimana Abah mengajarkan kami bagaimana membangun pondok pesantren dan berdakwah betul-betul dengan cinta yang mendidik. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan di berbagai pesantren juga kan, apa pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi dan bagaimana hal itu membentuk mentalitas Ustadz? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika tiba di Manado, ya, saya bermimpi membangun pendidikan yang modern, pondok pesantren seperti yang saya pernah alami dulu. Tetapi ketika tiba di sini di Manado, kelihatannya kepentingan dakwah yang harus saya kedepankan, ya, mengingat ketika anak santri kita berlakukan aturan lah, contoh masuk pesantren ada tes agama, pengetahuan dasar agama, ada tes hafalan Al-Quran, tentu ada persyaratan administrasi yang tidak murah ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun ketika tiba di Manado, jumlah pesantren yang ada di kota Manado cuma 4. Pada waktu itu se-Sulawesi Utara setahu saya baru 13, satu provinsi Sulawesi Utara pondok pesantren, sehingga kami merasa bahwa kalau saya terapkan ini, yang ada basic agama kita terima, tidak ada basic agama kita tolak, maka di mana mereka mau belajar agama? Bisa baca Al-Quran, bahkan harus hafal juz amma minimal kita terima. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tolak. Maka di mana mereka membaca Al-Quran? Kalau sekiranya ada kemampuan finansial, bayar SPP dan lain sebagainya, itu yang kita terima. Ketika yang tidak mampu kita tolak. Maka di manalah orang-orang yang tidak mampu tadi melanjutkan pendidikannya, yang sangat rentan dengan pengaruh atau godaan-godaan akidah, ya. Sehingga kami pun membuka pondok pesantren dengan menerapkan aturan yang sangat longgar. Paham agama, alhamdulillah. Nggak paham agama, di sini belajar agama. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak bisa baca Al-Quran, di sinilah tempatnya belajar Al-Quran. Punya uang, alhamdulillah, bisa saling membantu, saling subsidi silang barangkali. Tapi tidak punya kemampuan, di sinilah tempatnya belajar. Dan alhamdulillah masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara umum masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan dukungan, sokongan, bantuan untuk pendidikan generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga alhamdulillah meskipun mungkin tertatih-tatih, akan tetapi sampai sejauh ini saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun di Kota Manado. Alhamdulillah merasakan betul bagaimana indahnya dakwah, indahnya muamalah, indahnya hidup kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Ustaz, 17 tahun ini maksudnya sudah memimpin pondok? 17 tahun memimpin pondok pesantren Darul Istiqomah. Oke, nah. Yang usia Darul Istiqomah saat ini memasuki usia 38 tahun. Sejak tahun 88. Jadi sebelumnya ada juga yang... Sebelumnya ada pimpinan yang merintis, karena dulu ini empang ya. Ini dulu bobo-bobo di sini. Bobo, kemudian dijadikan kolam-kolam ikan, dan barulah pelan-pelan kami tata begitu. Oke, siap. Nah, Ustaz, mungkin ada kisah atau apa hal pertama saat memimpin pondok ini dulu? Iya, kisah pertama ketika memimpin pesantren sangat berat ya, awalnya ya. Apalagi Manado kan. Apalagi Manado. Di usia juga saya yang masih sangat muda waktu itu ya. Masih belum sampai 30 tahun sebelum memimpin pesantren, yang hampir semua guru pengasuh yang ada lebih tua dari saya. Tapi dengan tekad dan doa dari orang tua, support dari orang tua, kau pasti mampu, kau pasti bisa, maka alhamdulillah pelan-pelan kami kami mencoba untuk terus berdakwah memimpin pesantren Darul Istiqomah ini. Nah, perkembangan santri waktu itu mungkin saat Ustadz memimpin berapa jumlahnya, kemudian saat ini?
Secara jumlah relatif hampir stagnan ya, hampir sama terus ya. Karena memang sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini kita masih terus membangun ya. Dulu kita membangun asrama, akan tetapi kita rehab total ya. Kita bongkar dulu, kemudian kita bangun kembali ya, sehingga relatif masih sama, dan sampai saat ini kita masih terus membangun untuk bisa menampung jumlah santri yang lebih banyak lagi penerima manfaat untuk pesantren ini. Berapa banyak santri dan pengajar di sini? Kurang lebih saat ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah kurang lebih ada 300 hampir 320 santri. Pengajarnya? Pengajarnya kurang lebih ada 37. 37. Ya. Nah, mungkin ada ini, bagaimana cara Ustadz membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat di Sulut sehingga mereka bersedia menitipkan. Iya, jadi di Darul Istiqomah ini pertama kita awalnya kita masih mencari santri. Kita mencari santri di daerah-daerah, di hampir semua kabupaten kota, kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Alhamdulillah kita ajak untuk bergabung di sini. Dengan apa namanya, siapapun boleh bergabung. Kalau mampu alhamdulillah, tidak mampu juga insya Allah. Kebetulan kita punya lembaga sosial panti asuhan. Jadi pesantren panti asuhan Darul Istiqomah nama pondok kami. Jadi semua bisa bergabung. Ya, ada yang yatim, ada yang terlantar, ada yang tidak mampu, kurang mampu. Maka insya Allah ini yang saling mendukung, baku bantu, sehingga ini bisa terwujud pendidikan yang semestinya di Darul Istiqomah. Bagaimana kami meyakinkan? Alhamdulillah, meskipun orang bilang di sini ada panti asuhan dan seterusnya, tetapi kita buktikan dengan prestasi anak-anak santri. Alhamdulillah, santri kami pernah juara 1 lomba atletik nasional dan juara 3 ASEAN. Mewakili Sulawesi Utara dari Darul Istiqomah. Ya, kami dalam kegiatan event Musabaqah Qiraatul Kutub, alhamdulillah antar pondok pesantren nasional selalu juga menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Kemudian Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren nasional di Indonesia, antar pondok pesantren se-Indonesia pun kami pernah meraih medali perak pencak silat di nasional. Kemudian kemarin alhamdulillah 2025 santri kami jadi utusan Sulawesi Utara di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk pencak silat. Ya, alhamdulillah. Setelah tentunya menjuarai tingkat Sulawesi Utara, bahkan tingkat zona Sulawesi, ini zona 5 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian madrasah semua yang ada, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah semua sudah terakreditasi. Bahkan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah sudah terakreditasi A, aliyahnya B. Jadi dengan seperti ini kita gaungkan, masyarakat jadi tahu bahwa pondok pesantren juga bisa mengukir prestasi seperti itu. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar pondok? Kan ada beberapa ini toh agama mungkin di sekitar sini. Alhamdulillah, itu yang menjadi ciri khas ya, pesantren kami. Tadi mungkin dilihat di gerbang pesantren kita berhadapan langsung dengan gereja Gemim Sion Bailang. Ya, yang sudah lebih dari 100 tahun berdiri, kemudian berdiri pondok pesantren kurang lebih 38 tahun ini nyaris tidak ada gesekan dengan mereka. Jadi selalu saya sampaikan ketika ada orang yang datang bahwa coba simbol toleransi kerukunan beragama Indonesia di mana sih? Istiqlal Katedral yang berhadapan, bahkan sekarang ada jembatan lorong toleransi ya atau moderasi. Nah, seharusnya kalau menurut kami pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara dan Manado itu bisa menjadi simbol toleransi yang sebenarnya. Karena di sini bukan hanya rumah ibadah, akan tetapi dua komunitas yang berbeda akidah, tetapi alhamdulillah sinergitas dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat menarik ya, dan betul-betul tergambar toleransi beragama.
ketika kami membutuhkan tempat, ada kegiatan besar umpamanya, mungkin harus mengganggu akses jalan masuk mereka ke gereja, alhamdulillah tidak ada yang komplain, ya kami minta izin. Begitu pula dengan Gemim Sion Mbak Ilang, ketika ada Pak Gubernur, ada Wali Kota, ada tamu-tamu yang datang, pinjam parkirannya di halaman kami, semua alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kami bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, hidup berdampingan dengan penuh aman, ketentraman, ya, damai dengan mereka, maka kami berpikir, jangan sampai pondok pesantren yang sedikit ini pun terjadi gesekan begitu. Maka di tahun 2016 kami membentuk namanya Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren. Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren ini yang mewadahi pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kami dipercayakan untuk menjadi ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren tersebut. Lewat forum inilah kami betul-betul mengajak teman-teman lintas organisasi, lintas aliran pemahaman yang ada, selama itu bukan aliran sesat ya, pondok-pondok pesantren yang ada kita rangkul. Ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan, ada yang Salafi, ada yang Jamaah Tabligh. Kita rangkul semua bahwa jangan sampai kita yang kecil ini, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara ini sudah kecil, kemudian hanya perbedaan khilafiyah saja, kemudian kita saling bergesekan satu sama lain. Maka alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman. Kita buat kegiatan. Sejak 2016 kita buat wisuda santri se-Sulawesi Utara. Kita buat di Geraha Gubernur. Gabungan semuanya. Kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Aliyah, kita buat gabungan. Kemudian Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional konsisten sejak tahun 2017 sampai 2025 kemarin kita pindah kabupaten kota. Kita pindah kabupaten kota, perayaannya yang tidak pernah kurang dari 2000 santri setiap tahunnya yang hadir ya. Bahkan di 2019 ada 3.600 santri di Bola Mongondo Utara. Dari total kurang lebih 10.000 santri saat ini yang terdata di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah kita buat kegiatan, kita buat pospeda, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat daerah Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah disitulah kita menjalin kebersamaan sesama santri, sesama pengasuh, sesama ustadz-ustadz di pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah dengan jalur inilah kami pun dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara. Baru dilantik Ustaz? Ya, baru dilantik. Sejak tahun 2020. Oh, 2020. Kemudian ini sekarang sudah masuk periode kedua. Kemarin di tanggal 14 Februari 2026 kami dilantik kembali untuk dikukuhkan kembali untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Sulawesi Utara. Dan di berbagai organisasi lainnya tentunya yang mempercayakan kami, selain Forum Antar Pondok Pesantren, kami ini juga menjadi Ketua DPW Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Sulawesi Utara. Jadi bagaimana menghidupkan, mengajak teman-teman jangan hanya berpangku tangan menunggu bantuan sumbangan, tapi ayo kita hidupkan ekonomi pondok pesantren yang lebih bermartabat, yang lebih pesantren yang lebih mandiri. Alhamdulillah ini gerakan-gerakan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri ya, tetapi mengajak rekan-rekan untuk mari bersama kita membangun kolaborasi antar umat beragama, khususnya umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Oke, siap. Nah, Ustadz, tadi kan dengar ada 300-an santri dan ada juga yang panti asuhan. Nah, bagaimana Ustadz menjaga keberlangsungan operasional pesantren dan panti asuhan? Apakah ada unit usaha tertentu atau seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi pertama tentunya alhamdulillah karena madrasahnya terdaftar, untuk operasional madrasah itu bisa tercover oleh dana BOS ya, bantuan operasional sekolah. Kemudian yang lain ada subsidi silang sebagian santri yang bayar, meskipun nggak mahal-mahal juga, sebenarnya nggak bisa mensubsidi silang juga sebenarnya. Cukup untuk diri mereka, tetapi alhamdulillah itu juga sudah cukup. Kemudian ada unit usaha. Kita punya unit usaha bakery, kemudian ada laundry, kemudian ada unit usaha lainnya. Di atas juga ada perkebunan. Kemudian
tentunya ada donatur-donatur baik yang tetap ataupun donatur yang lepas yang sering membantu karena betul-betul tahu bagaimana perjuangan mendidik generasi muda muslim yang ada di Darul Istiqomah ini. Siap. Nah, terakhir mungkin dari berdasarkan seluruh perjalanan perjuangan Ustadz tadi, apa pesan bagi santri atau generasi muda yang ingin mengikuti jejak menjadi pejuang pendidikan Islam? Ikhlaskan niat bahwa kita berjuang, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjarannya, dan sekecil apapun kalau itu kejelekan, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, waktu hidup kita di dunia itu sangat singkat. Bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya pembalasan. Maka kerjakan, maksimalkan ibadah kita, kerja kita, dakwah kita di dunia ini untuk menuai hasil yang maksimal tentunya yang kita harapkan baik di alam kubur, di padang mahsyar ataupun di surga kelak nanti. Insya Allah berjuang dengan niat yang ikhlas dan kerja keras, itu barangkali yang terpenting. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il ummamil madiyah fi syara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa la hawla illa billah amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang banyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kehidupan ini mata'ul ghurur, Allah menyatakan bahwa kesenangan yang memperdaya kita semuanya. Seakan-akan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak akan hilang. Padahal semuanya itu semu dan akan kembali semuanya fasilitas kebahagiaan ini ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat 185 Allah akhiri kata-katanya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kata-kata akhirnya agar kalian dengan berpuasa ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menahan hawa nafsu kita, al-imsak anil muftirat, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, al-aqlu wasyurbi wal jima', untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi ma'aniyah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Walaupun halal kita miliki makanan dan minuman, istri kita dapat dengan halal, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, perintah Allah untuk menahan itu semua, maka kita tahan tidak melakukannya. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum, ternyata Allah ingin menggugah kita. Allah menginginkan hamba yang beriman merasakan empati bagi saudara-saudaranya yang masih belum masuk dalam kategori mungkin kurang beruntung, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada mereka yang tidak makan dalam satu hari hanya cuma 1 kali mungkin, tidak sampai 3 kali. Dan itu ketika hanya berpuasa menunda waktu makan siang dan sore sampai dengan maghrib saja perih. Lambung kita, perut kita sakit terkadang, dehidrasi kita
agar kita punya empati bahwa kehidupan ini yang Allah berikan, fasilitas ini yang Allah berikan, ternyata masih ada kurang beruntung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan bahkan kikir, bakhil, pelit. Jadi kita itu punya potensi besar bahwa kita itu akan selalu tidak mau bersyukur, tapi merasa tidak puas, selalu kurang dan berkeluh kesah. Ketika kita berjihad melawan ini semua, bagaimana kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Kandari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bersyukur itu ada ketiga kategori. Yang pertama duniawi, bahwa ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan yang tamamah, kesempurnaan kesehatan fisik dan rohani, kemudian harta yang Allah berikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta, keluarga, anak-anak yang kita miliki itu ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pandai mensyukurinya, maka ini termasuk syukur kategori duniawi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur yang kedua adalah dini. Jadi tentang syukur terhadap ketika Allah berikan keluasan ilmu, kecerdasan kepada kita, amal yang banyak, ketakwaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori bersyukur secara dini. Tapi ada juga syukur ukhrawi yang ketiga. Adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwa tiap-tiap ibadah yang kita lakukan luar biasa Allah beri ganjaran, termasuk berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu pahala tidak terhingga, karena untukku, kata Allah, tidak bisa bersombong kita berpuasa, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah, keimanan wahtisaban, tidak hanya ghufirallahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tetapi juga Allah akan melipat gandakannya, bahkan tidak terhingga kalau pahala puasa. Kita mengaji, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, Allah lipat gandakan satu pahala kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebajikan. Luar biasa. Dan kita mengaji alif lam mim saja mendapatkan 30 pahala kebajikan si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita senang, man fariha bidukhul Ramadan, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bersyukur. Kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami dalam suci Ramadan. Kita sampai pada hari ini bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Senang saja, dijamin kita dihindarkan dari siksa api neraka jasad yang ada dalam kehidupan ini. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah, as-sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, cara bersyukur, beliau juga mengatakan ada 3. Yang pertama, bersyukur bil lisan, dengan ucapan. Ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Atau kita bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bil lisan. Meningkat kemudian yang kedua adalah bersyukur bil qalb, dengan hati. Meyakini bahwa semua yang Allah berikan, semua tingkah laku kita, semua kekuatan kesehatan, apapun yang terjadi ini adalah diyakini dalam hati bahwa ini dari Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Walaupun kita mau menghitung-hitungnya nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu kita menghitungnya. Kemudian yang ketiga adalah
bersyukur bil arkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sadar nafas yang kita hirup detik demi detik dan gratis Allah berikan, kalau saja dihentikan dalam 2 menit saja, mungkin semua makhluk akan binasa, meninggal dunia, mati semuanya. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat hanya diperbolehkan oleh Allah. Mulut mengucap jangan menyakiti sesama. Tangan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan, kita gunakan hanya di jalan, tidak merusak ekosistem. Zuharul fasadu fil barri wal bahri maka kasabat aydin nas. Banyak kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan jahat manusia. Kita harus bersyukur untuk tidak menggunakannya, bersabar untuk tidak menggunakannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kesah nggak ada masalah, saudaraku. Tetapi mengeluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindarkan diri kita untuk mengeluh kesah di media sosial sehingga aib kita terlihat oleh masyarakat umum. Mengeluh kesah membandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Maka Rasul menyatakan tipsnya agar kita pandai bersyukur dan tidak mengeluh ketika masalah duniawi. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat yang ada di bawah kita, mereka yang berada strata di bawah kita. Kalau kita melihat saat ini, kalau kita tidak mau bersyukur ya, kita punya kendaraan sepeda, ya Allah, seandainya saya punya kendaraan roda 2 dengan sekali starter, kemudian hidup ratusan atau puluhan kayak saya menggoes sepeda, mengkayu sepeda terlampaui, nggak capek-capek, kurang bersyukur, mengeluh lagi. Kuliko halu'a tadi, mengeluh lagi, ya Allah, sepeda ini nggak cukup, motor ini nggak cukup. Lihat yang punya mobil, mereka senang, mereka tidak kepanasan, kehujanan, terus mengeluh dikasih Allah mobil, ya Allah, macet. Enakan punya helikopter atau pesawat. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kita masuk liang lahat meninggal dunia, baru kita akan memahami apakah pentingnya bersyukur kepada Allah. Maka jangan seperti itu Rasul nyatakan, tapi lihatlah yang di bawah kita. Ya Allah, saya punya kendaraan mewah, mobil. Betapa banyak orang yang hanya memiliki motor, kehujanan, kepanasan. Bersyukur kita yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah saya punya kendaraan motor. Banyak berkeringat dia mengayuh sepeda. Yang punya sepeda, ya Allah bersyukur saya punya sepeda. Kenapa? Karena banyak yang cuma jalan kaki. Yang punya jalan kaki, ya Allah alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Ada yang sakit atau bahkan mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya kaki. Yang tidak lengkap atau sakit, ya Allah aku masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Jadi lihat yang ada di bawah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah dan menghilangkan potensi untuk mengeluh. Mengeluh boleh saja, tapi mengeluh hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan tidak bisa kita atasi, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa makhluk ada saatnya tidak mampu mengatasi sebuah persoalan. Maka ia membutuhkan Allah yang maha besar. Maka katakan kepada sebuah persoalan, tidak ada kalian persoalan problematika yang besar, karena kami punya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Saudara-saudaraku, dalam surah Yusuf ayat 87 Allah menyatakan wala tai'asu min rahullah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita mengeluh, ya Allah begitu banyak noda dan dosa yang kita lakukan, kita akhirnya berputus asa. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, seluas langit yang tiada bertepi, ternyata Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Manfaat syukur, maka Allah menyatakan bahwa man yashkuru fa innama yashkuru linnafsih.
bersyukur itu manfaatnya kepada kita. Bahkan dalam surah Ibrahim Allah mengatakan wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat, satu nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah sangat pedih. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita mencoba untuk meneladani sifat Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu senantiasa memberikan kasih sayang, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum kepada makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh makan. Pada bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tidak boleh kita makan, tapi kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa besarnya. Ayo kita saling mengasihi sesama, ada empati karena kita merasakan bagaimana sakitnya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita, perihnya mereka nahan lapar di bulan suci Ramadan, agar kita mau mendermakan harta kita melalui zakat yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan, zakatul fitrah. Bahkan Rasul menyatakan kalau orang yang memiliki harta, bahkan dia puasa ibadah banyak, pahala puasanya mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung di antara langit dan belum diterima Allah walaupun puasanya luar biasa. Kenapa? Hatta yu'adiya zakatul fitrah, sampai dia membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa merupakan bentuk ibadah ritual kita kepada Allah secara vertikal, tapi ternyata akan menimbulkan sebuah ibadah horizontal, kesolehan sosial, berbagi, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itulah anugerah yang terbesar dan terindah yang harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di strata di bawah kita yang kurang beruntung. Mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah ini. Niscaya Allah dan para malaikat Allah akan menyayangi kita. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah perisai kita, saudaraku. Puasa ini yang diwajibkan hanya 1 bulan, saudaraku. Kita menahan haus lapar hanya 1 bulan. Empati kita kepada saudara-saudara kita yang menahan lapar di bulan suci Ramadan ini harus kita merasa peka, dan bagaimana ke depannya kita mampu untuk senantiasa memberikan rizki yang kita berikan, makanan, minuman kepada saudara kita yang membutuhkan, agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Semoga Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan fasilitas harta, kekuasaan, kekayaan, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita pandai bersyukur dan kita mendermakan, berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tanpa memperdulikan golongan apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun, bahkan agama apapun dia. Kita tebarkan kasih sayang di bulan suci Ramadan. Ingat, pahala dalam bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan. Yang sudah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan bi ni'matillah tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Burhan Abdullah, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jayapura. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan insyaallah kalau semakin pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan banyak nikmat lagi kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika engkau kufur dengan nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan datang menyapa kita. Tentu saja ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kembali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita mengejar rahmat Allah, kita menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada nantinya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, insyaallah keimanan kita semakin baik, dan tentu saja kehidupan kita tentu saja lebih baik tentunya. Tapi sebelum masuk bulan suci Ramadan, perlu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan, sehingga nantinya ketika bulan suci Ramadan datang menyapa kita, maka kita sudah siap, dan ini menjadi target kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, menjadi Ramadan yang the best, menjadi Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Tribuners yang berbahagia. Kemudian yang paling penting, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik, persiapan jasmani. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan membutuhkan fisik yang kuat. Bahkan dengan fisik yang kuat kita dapat memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai ketika bulan suci Ramadan datang, tapi ternyata jasad kita, jasmani kita, fisik kita sangat lemah sehingga kita tidak mampu berpuasa dengan baik. Maka dalam persiapan jasadiyah yang diperlukan adalah bagaimana kita menjaga stamina, menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap sehat tentunya, dengan banyak berolahraga, kemudian memakan suplemen, vitamin, kemudian kita menghindari makanan ataupun minuman yang bisa mengganggu kesehatan kita. Bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, sambut dengan fisik yang kuat insyaallah. Kemudian yang kedua, persiapan ruhaniyah, persiapan batin, persiapan ruh. Bukan cuma badan kita yang sehat, bukan fisik kita yang sehat, tapi yang sehat adalah ruhani kita. Apa yang sehat dari ruhani kita? Yang tadinya kebiasaan kita mungkin marah, sakit hati, iri hati, dan ucapan-ucapan kita banyak yang melukai, menyakiti perasaan saudara kita. Lisan kita tidak terkontrol sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita bisa mengganggu kehidupan orang lain. Maka persiapan rohaniyah itu adalah dengan cara kita menjauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu diri kita maupun mengganggu orang lain. Lisan kita jaga dengan baik sehingga hati pun juga tentunya menjadi baik. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmiah. Ilmu tentunya akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Semakin banyak ilmu kita, pemahaman kita tentang keagamaan, khususnya pemahaman tentang puasa, maka akan semakin baik puasa kita.
Sebab puasa juga punya tingkatan. Ada puasa khas, ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa umum. Yang tadinya puasa kita umum seperti kebanyakan karena tidak banyak mengetahui keilmuan tentang bulan suci Ramadan. Maka dengan keilmuan, dengan pemahaman yang kita miliki, maka kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu akan semakin baik. Tentunya kita belajar sebab Allah akan mengangkat setinggi-tingginya derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, persiapan itu adalah persiapan maliyah. Kita ketahui bahwa dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya membaca Quran, tapi bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, apalagi juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat kita. Apakah itu berupa zakat fitrah ataupun berupa zakat mal, maka perlu kita mempersiapkan harta kita. Yang tadinya kita belanja melakukan sesuatu yang tidak penting, membeli sesuatu yang tidak penting, maka di bulan suci Ramadan kita sisihkan uang kita, kita sisihkan harta kita untuk kita keluarkan zakatnya, entah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maka persiapan-persiapan inilah yang penting, yang insya Allah akan kita dapatkan keberkahannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan amaliyah, yang tadinya jasadiyah, kemudian ruhaniyah, kemudian ilmiah, kemudian maliyah, kemudian yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Amaliyah di sini adalah bulan suci Ramadan kita tunjang dengan amalan-amalan yang lain. Sebab seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tidak hanya puasa, baca Quran, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nilai setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Banyak berinfak, memberikan buka puasa, kemudian juga memberikan kepada saudara-saudara kita santunan, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentunya dengan kelima persiapan ini, kalau kita sudah lakukan, maka insya Allah bisa dijamin puasa kita di bulan suci Ramadan akan semakin baik dan semakin meningkat tentunya kualitasnya. Maka yang terakhir, Tribuners yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia, maka sebagai kesimpulan di dalam tausiah yang saya sampaikan ini, mari bersama-sama kita songsong, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa gembira. Tidak hanya rasa gembira saja, tapi tetap dengan semangat untuk melaksanakan amal-amal jama'i. Kita ajak tetangga kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita untuk beribadah bersama-sama, sebab melakukan ibadah secara berjamaah tentu pahalanya berbeda. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya wabil khusus Tribuners yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan hati yang gembira. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an wa alitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nyaman ya, tenang gitu, sambil anak kan bisa ngeliat ikan, kebetulan suka ikan gitu. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya, kalau di sini kan tenang gitu, dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu. Yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya, yang ditambahin jadi tambah rame gitu.
Tribuners, ketemu lagi bareng Bintang. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung yang jadi salah satu rekomendasi spot ngabuburit di Bandar Lampung. Mau tahu gimana suasana di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit? Yuk ikuti Bintang terus. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit. Nah, kalau ngabuburit di sini tuh seru banget Tribuners. Bisa ngasih makan ikan, terus juga kalian bisa olahraga, jogging, terus kalian juga nih bisa duduk-duduk santai, bisa hafalan. Kan di sini tuh suasananya tuh tenang, terus sejuk dan juga nggak terlalu rame. Dan pas banget buat segala aktivitas kalian. Jadi kalian bisa ajak anak, terus bisa ajak teman atau bisa ajak orang terkasih kalian buat ngabuburit di sini. Jadi buat kalian yang lagi bingung nih cari tempat ngabuburit di Bandar Lampung di mana sih? Yuk just langsung ke UIN Raden Intan Lampung. Nama saya Eni, saya dari Sukarame. Dekat, ya depan UIN. Ini kan lagi suasana puasa nih. Nah, kenapa sih pilih UIN buat ngabuburit? Nyaman ya, tenang gitu. Sambil anak kan bisa ngeliat ikan. Kebetulan suka ikan gitu. Suka ikan ya. Berarti di sini tadi ngasih makan ikan ya? Iya. Itu bawa dari rumah apa gimana? Biasanya bawa dari rumah. Cuman ini tadi nggak bawa, jadi sisa-sisa aja di sini. Tapi emang ini cocok buat ngabuburit ya, Mbak? Iya sih. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya. Kalau di sini kan tenang gitu. Dengar-dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu. Terus tadi mulai kesini mulai jam berapa? Tadi 4:30 sih udah nyampe sini. 4:30 kita keliling-keliling kan, adem dan anginnya kan enak di sini banyak pohon. Nantinya harapannya untuk fasilitas yang ada di UIN ini apa sih, Mbak? Kalau fasilitasnya untuk saat ini sih cukup ya, yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya. Yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Kalau untuk di sini kan jadi favorit untuk jalan kaki, lari kan. Kebetulan kalau untuk puasa ini kayaknya belum pada berminat ya untuk yang jalan, bisnis kan rame. Nah Tribuners, itu tadi suasana ngabuburit yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Buat kalian yang masih bingung cari tempat buat ngabuburit, langsung aja datang ke UIN Raden Intan Lampung. See you.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ibadah puasa masih lancar hingga hari ini. Tribuners, senang sekali tentunya saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang tentunya sangat menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Hari ini tema kita adalah terkait dengan mencari yang pasti, mengabaikan yang mesti, dan ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di studio pada hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, tetap dalam istiqomah dalam kebaikan. Baik, tetap istiqomah ya. Kemudian tema kita adalah pada hari ini terkait dengan mencari yang pasti dan juga mengabaikan yang mesti. Kalau kita lihat bahwa yang pasti itu adalah maut, rezeki, dan juga balasan dari perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yang mungkin kita sekarang lebih berfokus pada mencari hal-hal duniawi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan ataupun juga menentukan semestinya bagaimana kita tetap berfokus pada yang pasti-pasti ini. Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang menjadi hak dan ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ada sesuatu yang sudah pasti dan ada juga sesuatu yang dituntut. Nah, saya mengangkat dengan sebuah ungkapan ulama, ya ulama tasawuf. Beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina minka. Engkau bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara engkau mengabaikan sesuatu yang dituntut oleh Allah, maka itu tanda bahwa mata batin itu sudah kabur. Nah, ungkapan ini sangat relate dalam kehidupan. Yang mana dalam kehidupan semua serba materialis. Semua serba materi. Hanya orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, yang tidak mengenal ruang dan waktu, itulah orang-orang yang diberikan mata batin yang senantiasa melihat kebaikan. Tentunya, jika kita mendapatkan cermin, maka
Kalau cermin itu bersih, maka kita mampu untuk melihat diri kita. Akan tetapi ketika cermin itu buram, maka pasti tidak mampu untuk melihat diri kita, apalagi melihat jati diri kita. Oleh sebab itu, ungkapan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini menjelang buka puasa, yaitu terkait bagaimana kita melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah, bukan justru sebaliknya. Kita mengeluarkan pikiran dan tenaga sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, tapi kita mengabaikan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Muncul pertanyaan, apa kira-kira sesuatu yang pasti, sesuatu yang dijamin oleh Allah? Maka kita mengatakan bahwa sesuatu yang dijamin oleh Allah adalah rezeki seseorang. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi banyak orang yang mengeluarkan tenaga, fikiran hanya untuk mencari rezeki. Meskipun tenaga, fikiran, dan otot dikeluarkan dengan maksimal, akan tetapi takaran rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Andai kata rezeki itu ditentukan dengan kekuatan yang dikeluarkan, maka tentunya orang yang berusaha dengan mengeluarkan kekuatan yang banyak, harusnya rezekinya jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya duduk di kantor. Akan tetapi takaran rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjamin rezeki itu? Maka ada 4 jaminan Allah. Yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata, makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Maka poin yang pertama yang mesti kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa seorang bayi ketika dilahirkan oleh seorang ibu menangis? Mungkin ada bayi yang tidak menangis seperti Rasulullah SAW. Tapi rata-rata bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Karena bayi beranggapan bahwa rezekinya itu hanya di ruang lingkup rahim ibundanya. Maka ketika tali pusarnya itu dipotong, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena beranggapan bahwa sumber rezekinya itu hilang. Padahal ketika meninggalkan alam rahim yang cukup sederhana dan kecil, meninggalkan alam rahim menuju alam dunia, ternyata Allah bukakan rezekinya. Jaminan yang kedua, cara rezeki itu datang kepada kita juga dijamin oleh Allah. Jadi caranya saja Allah jamin. Bukan hanya Allah membiarkan kita rezeki sudah kutentukan, tapi caranya Allah tidak jamin. Justru caranya Allah yang jamin. Makanya sebuah lagu yang sangat inspiratif. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak ini menempel di dinding tanpa sayap. Rezekinya itu adalah seekor nyamuk yang memiliki sayap. Maka secara logika manusia yang tidak punya sayap akan kesulitan mendapatkan rezeki yang punya sayap. Tapi ternyata Allah jamin, Allah datangkan rezekinya. Datang seekor nyamuk. Jadi yang datang itu rezekinya, bukan yang cicak yang datang. Maka lagu ini menjadi inspiratif bagi kita, bahwa betul Allah itu menjamin datangnya rezeki. Jadi datangnya saja rezeki Allah yang jamin. Nah, maka pernah suatu ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu didapatkan kalau berusaha. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan rezeki tidak, meskipun tidak diusahakan, dia pasti datang. Kenapa? Karena Allah jamin. Maka ketika Imam Syafi'i keluar,
Setelah berdialog dengan gurunya, maka Imam Syafi'i keluar bertemu dengan pekerja anggur, kebun anggur. Akhirnya dia berpikir, wah, saya tidak mungkin mendapatkan anggur kalau saya tidak ikut bekerja. Dalam hal ini ikut memetik buah anggur. Maka apa yang dilakukan? Maka dia meminta untuk dipekerjakan. Akhirnya dia bekerja, memetik anggur, dan alhasil diberikan sebagian dari hasil memetik anggur tersebut. Apa yang ada dalam fikir Imam Syafi'i boleh mengatakan, andai kata saya tidak membantu untuk bekerja, memetik anggur, mesti saya tidak dapatkan. Untuk melegitimasi alasan beliau bahwa nanti bekerja baru mendapatkan rezeki, maka buah anggur itu dia bawa kembali ke rumah gurunya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya argumentasi saya ini yang tepat, bukan argumentasinya sang guru. Ketika dia bawakan buah anggur dan mengatakan, wahai guruku Imam Malik, ketahuilah bahwa betul rezeki itu datang ketika diusahakan. Buktinya, ketika tadi saya keluar, saya bertemu dengan pekerja anggur, kemudian saya meminta untuk dipekerjakan dan memetik anggur, dan akhirnya saya mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini saya bawakan kepada sang guru untuk menunjukkan bahwa memang rezeki itu harus diusahakan. Kemudian Imam Malik mengatakan, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan justru yang benar itu apa yang saya ucapkan, bahwa rezeki itu tanpa diusahakan. Saya hanya duduk di rumah, akan tetapi yang datang buah anggur itu yang datang menghampiriku. Itu bukti bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, jaminan yang ketiga, bahwa tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Jadi tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Kapan ada orang yang berusaha untuk menukar rezeki seseorang, maka itulah yang melakukan yang namanya penyelewengan. Makanya kalau ada yang korupsi, ya itu sebenarnya itu menyalahi konsep yang ketiga, bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi Allah sudah menjamin bahwa rezeki seseorang itu tidak ada yang tertukar. Kalau ada orang yang berusaha untuk menukar rezekinya, maka ini yang menyalahi kodrat kemanusiaan, dan itu dia banyak melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, jaminan dari Allah bahwa tidak ada orang yang diwafatkan kecuali disempurnakan rezekinya. Makanya istilah wafat itu merupakan bahasa Arab. Kita sering dengar kalau ada tetangga kita, keluarga kita, sanak saudara handai taulan yang meninggal dunia, maka kita mengatakan telah wafat. Wafat itu bahasa Arab sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, kul yatawaffakum. Kul katakan, yatawaffakum, malaikat mewafatkan. Apa artinya wafat? Sempurna. Maka tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah disempurnakan jatah rezekinya. Maka ini yang dijamin oleh Allah. Justru ini yang kita melupakan keluarga, mungkin peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi untuk apa? Mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi melupakan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Hal yang pasti kita kejar, yang mesti kita tinggalkan. Apa yang mesti kita lakukan? 3 hal yang dituntut oleh Allah. Diibaratkan, kalau kita hendak untuk melakukan ibadah Ramadan, melakukan ibadah Idul Fitri, melakukan ibadah Jumatan, maka dianjurkan yang pertama adalah untuk membersihkan diri. Makanya para sahabat Rasulullah SAW sebelum masuk bulan suci Ramadan, ada ritual amalan yang dilakukan. Apa itu? Mandi dulu. Ternyata mandi itu sebelum masuk Ramadan itu bagian dari sunnah. Tujuannya untuk apa? Ketika masuk Ramadan, maka sudah siap untuk melaksanakan yang dinamakan di i'tikaf. Maka membersihkan diri ini diibaratkan adalah taubat. Maka taubat itu adalah pembersihan diri, bukan hanya secara zahir, akan tetapi juga pembersihan secara batin. Maka yang dituntut oleh Allah adalah pembersihan diri. Makanya ketika untuk sampai kepada Allah,
mesti melewati pintu yang pertama atau langit yang pertama. Kenapa Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama ketika Rasulullah hendak untuk menerima sholat? Karena untuk sampai kepada Tuhan mesti ada pembersihan diri yang disebut dengan taubat, makanya Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama. Maka ini yang dituntut oleh Allah. Bagaimana kita senantiasa taubat kembali kepada Allah. Ungkapan yang paling sederhana, astagfirullah. Ungkapan yang menengah, astagfirullahaladzim. Dan ungkapan yang sempurna ketika kita mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'laka bi ni'matika alaina wa nabu'laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, atau yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Kalau kita sudah mandi, kalau kita sudah membersihkan diri, maka yang dituntut yang kedua adalah ketika kita selesai mandi tentu kita menggunakan pakaian. Maka pakaian yang terbaik dalam agama adalah takwa. Dalam Al-Quran dikatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa, berbekal dengan bekal takwa, وَلِبَاسُ taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Kenapa pakaian takwa merupakan pakaian yang terbaik? Ketika ada orang yang bersandar di jabatan, jabatan akan hilang, maka dia akan jatuh. Siapa yang bersandar dengan kekayaan, kekayaan hilang, maka citranya juga akan hilang. Siapa yang bersandar di tembok, ketika tembok itu runtuh, maka akan jatuh atau ketiban tembok. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pemilik segalanya. Maka ketika kita menggunakan pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang terbaik, yang dituntut oleh Allah adalah pakaian takwa. Kita sudah membersihkan diri, maka kita menggunakan pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Yang sangat sederhana adalah melakukan perintah Allah dan juga menghindari larangannya. Kemudian poin yang ketiga yang dituntut oleh Allah yang mesti kita lakukan adalah istiqomah. Tentunya ketika kita menggunakan pakaian ini jangan dilepas. Artinya kita istiqomah dalam kebaikan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bukan amalan yang sekaligus kita lakukan, akan tetapi amalan yang dicintai oleh Allah, adwamuha, yaitu amalan yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Muncul pertanyaan, jika demikian Ustaz, buat apa kita bekerja? Kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, terus buat apa kita bekerja? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau Allah sudah menentukan rezeki seseorang, maka buat apa kita bekerja?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajmil fit talab", perbaiki cara mendapatkan, karena yang dihisab oleh Allah bukan apa yang kita cari, tapi yang dihisab oleh Allah cara kita mendapatkan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak usah kita gelisah dengan rezeki. Tapi yang dihisab oleh Allah adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, maka satu caranya yang baik adalah mencari rezeki karena di jalan yang halal. Mencari rezeki karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mencari rezeki di tempat yang halal. Nah, jadi cara yang baik, di tempat yang baik, maka itu yang akan dihisab di akhirat. Nah kemudian, ya kita mendapatkan ya rezeki itu tergantung tahapannya. Ya makanya ada salah seorang sahabat menemukan seorang pemuda yang sangat kekar badannya. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya dia gunakan berjihad di jalan Allah, luar biasa karena memiliki badan yang kekar." Maka Rasulullah mengatakan, andai kata pemuda itu dia mencari rezeki untuk menghidupi orang tuanya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, orang tuanya sudah tidak ada. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi saudaranya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, saudaranya juga sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi dirinya dan dia tidak minta kepada orang lain, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Makanya silakan Tribuners bekerja dengan baik, karena sesungguhnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi yang kita perbaiki adalah
cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, karena itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi terkait rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita bagaimana untuk memperbaiki cara kita agar tetap di jalan Allah, kemudian di jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki kita. Jangan sampai juga karena kita terlalu fokus mencari rezeki duniawi sampai lupa akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Terlalu fokus mencari uang, akhirnya lupa untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan kepada kita di sore hari ini dalam waktu menantikan berbuka puasa, dan semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga dengan baik, dan mendapatkan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut dong cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Artinya ketika ketemu dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang, kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu paling pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua, ya kan? Jadi ketika masih kecil, karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama, ya. Itu dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua, pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan? Pasti setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan? Kalau ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki itu pasti seperti itu, ya kan? Tentara, polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong
banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94 ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Hal yang membuat saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali ya, karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Nah, itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, sharaf, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa, terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya, tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya. Karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah. Karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang. Minta izin mau kuliah di Malang. Kata beliau, kamu sebentar dulu. Nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya. Jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar juga di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah. Dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri. Ya, sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan
jalan hambanya masing-masing ya. Ada penawaran, kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi ini, Ustaz, punya fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan Bahasa Arab. Islamic Studies dan Bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid. Jadi di setiap masjid, setiap hari itu para guru-guru punya punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya, kita di Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan. Ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja. Mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena. Jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah, kirim berkas. Ternyata biasanya kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan? Tapi tahu-tahunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja. Jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Saya mau ke Bulgaria. Ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Dan tidak boleh pulang. Ya, karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana, pernah di di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini, harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Udah, saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah, berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta, ikut tes, semuanya lolos. Sampai interview, semuanya lolos. Dia bilang, kamu ini luar biasa nih. Kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya, Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus, lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya, karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan, dan sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah, tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya, jadi ya boleh apa ya kan, kita kontrak gitu, sesuai dengan kontrak, terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan, iya harus ikut. Udah, ya sudah, nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria. Mas, kita tunggu di Bulgaria. Ya, siap Pak. Tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mas, ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal. Jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun
tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang, ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, belum, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan, khususnya tempuhnya orang-orang kampung banyak, kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan. Aku bilang, ini karena kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh, tidak ada tempat ngaji, Ustaz. Oh, di sini tidak ada TPQ, oh tidak. Oh, sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk, gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow, Ustaz lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu, susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk, ya, bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan. Mau ngaji pengen, oh tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian yang belajar, diminta untuk kemudian sudah pindah, sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan, artinya itu mengulangi hal yang sama lagi, ya kan, atau mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan, karena artinya katong lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah, pelan-pelan, yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus, yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat. Ya, begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan. Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan. Dia melewati segala proses yang ada, ya kan. Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan. Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertati-tati, susah sekali, ya kan. Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang katong pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya padahal memang dia butuh proses, ya kan. Maka sebagai guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prosesnya itu yang memang
Kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah itu juga. Makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu. Kalau kamu tidak siap untuk susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak, masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat ya untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya, setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tetapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya, ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh
sholat-sholat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara. Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Nagara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan. Dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun, menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Nagara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara. Tapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh, ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah nasional lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian tajil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500 ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan bazar Ramadan juga di depan nanti akan kita siapkan. Mungkin 30 sampai 40 booth ya kita akan siapkan sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah ya untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya ya, ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti, Kementerian Agama nanti untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti
tata kelola seperti Masjid Negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal. Dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau, mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada, baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja, sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu ya. Bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memakmurkan masjid kita ini. Karena kita masjid yang sangat besar, kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi kami juga mengimbau pada masyarakat, silakan datang untuk beribadah di masjid kita ini, karena memang kita mulai nanti kita akan buka secara resmi layanannya seperti di Masjid Istiqlal. Oke Tribuners, sekian jalan-jalan kita di Masjid Negara IKN Nusantara. Saya Wahyu Triyono dari Masjid Negara IKN Nusantara. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan ngurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma dari Tribun News. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susuhunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, Ya. baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjidnya? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja. Artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak. Dari Tribun News. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlussunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Iya. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali-nya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah, itu tulisannya itu. Baik, Nah, kemudian boleh kalau kita yang ini yang sini. Ya. Ini Muhammad Allah, ya, Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Ya, dari terlihat. sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi asli dari dulu. Asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini saja, Bapak? Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya, akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli.
Oh. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh Ya. tahu, ini untuk ruangan jamaah putri? Bukan, yang putri sebelah sana. Sebelah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ah. Ya. Berarti ini ditambah begitu atau Iya. ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli Baik. semuanya. Ya. Baik, Ustaz. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini Masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. Dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik, Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada, sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya. Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan Sama juga ya. Iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa. Makanya digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu. Iya, di sini. jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawanya. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk di hiasan tengah ini. Iya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, Iya. Pak. Ini mimbar ya. Iya. Mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah Ada apa ini? makna tersendiri begitu. Iya, buah apa ini? Buah Srikaya? srikaya. Iya, Iya. Buah srikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji srikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di Ya. sisi Ya kan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. ada 3 itu ya. Iya, 3 kan? 3 Iya. air. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga. Iya, Bapak? sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat Bapak. wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini. Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu Iya, ya, Bapak. terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air,
Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya Ustaz Iya, ya. iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya berubah diperluas. Iya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, Iya. terus kemudian wudhu itu ya, Iya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Nah, ini. Jadi ini itu suci. Oh. Sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Gitu ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Ya. Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai luar. Ya, terutama kalau Jumatan atau tarweh gitu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun masjid itu yang depan itu. Jadi atas itu masjid, bawah itu aula. Ya, sering digunakan untuk kegiatan masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Iya, Bapak sudah sama-sama. menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata Iya. masjid ini hadiah ya maknanya. Iya. Jadi bukan mahar karena Bukan. milik bersama. Iya, gitu. betul. Untuk Baik, masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz, ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Iya. Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya, insya Allah kesulitan-kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya. Ya, sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik. Tribuners, setelah kita berkeliling di masjid ini ya yang penuh sejarah, ternyata kita sekarang tahu bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan ini adalah masjid hadiah dari raja. Jadi bukan mahar begitu ya, karena sudah dijelaskan juga ini bersifat untuk umum, jadi bukan hanya milik istri raja begitu. Kemudian terkait bangunan ini, kita juga tahu tadi ya setelah berkeliling, ternyata masih asri, klasik, dan bangunan ini masih asli ya, overall untuk bangunan seluruhnya ini asli Tribuners. Mungkin hanya ada tambahan 1, 2 begitu untuk perluasan area saja. Dan untuk kegiatan Ramadan tentunya sangat banyak di sini, bahkan Tribuners bisa mengakses masjid ini 24 jam. Mungkin kalau Tribuners yang pengen iktikaf atau mendekatkan diri lebih begitu di bulan Ramadan, bisa banget iktikaf di masjid ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini ya Tribuners. Sampai jumpa di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Bye! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya
planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Maros, lahir perjalanan hidup yang kini menggerakkan ratusan santri dan menyatukan ribuan umat. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan dakwahnya, ada strategi, perjuangan, dan keputusan besar yang jarang diketahui publik. Bagaimana seorang santri kecil bisa memimpin, membangun, dan mengubah wajah pendidikan di tanah minoritas Muslim? Inilah kisah pemimpin Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin cerita masa kecil Ustadz, sekolah, kemudian mungkin masuk pesantren hingga saat ini mengurus pondok pesantren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya masa kecil saya mulai dari lahir ya. Saya lahir di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Maros. Kemudian menempuh pendidikan TK-nya juga di pesantren, madrasah ibtidaiyah juga di pesantren. Kemudian itu semuanya di Darul Istiqomah Maros. Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP dan SMA itu di pondok pesantren juga di Al Irsyad Salatiga. Ya, alhamdulillah sepanjang pendidikan saya dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas semua selesai di pondok pesantren. Kemudian setelah itu saya lanjut di diploma 1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, itu Universitas Al-Imam Ibnu Saud cabang Indonesia yang pusatnya ada di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta. Kemudian melanjutkan program pasca sarjana S2 di IAIN Manado sebagai angkatan pertama, dan saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Secara umum pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda Muslim yang ada di Sulawesi Utara. Tahun 2009 lepas saya kuliah S1, saya diamanahkan oleh orang tua yang kebetulan pimpinan pesantren Darul Istiqomah Pusat yang ada di Maros. Saya diamanahkan di Manado yang masih sangat asing bagi saya ya, Manado, sehingga diamanahkan pada Juli 2009 untuk menjadi pimpinan. Di sini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya ada Ustadz Safri dan beberapa pimpinan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah saya hadir di Kota Manado yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk melanjutkan atau menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya.
Ya. Nah, Ustadz, bagaimana lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua membentuk karakter Ustadz di masa kecil, terutama dalam hal kecintaan terhadap ilmu agama? Lingkungan keluarga, karena memang sejak kakek saya adalah pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqomah, kemudian orang tua melanjutkan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Makassar. Saya pun dididik di pesantren, ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sebenarnya itu di pesantren juga. Ya, jadi saya bapak buka cabang perwakilan Darul Istiqomah di Jakarta dan saya tinggalnya di sana. Meskipun saya di Lipia Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, juga tinggalnya di pondok pesantren sebenarnya. Ya. Pola pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua Allahyarham, abah saya, itu sangat berarti bagi kami, ya, betapa beliau mampu membangun pondok pesantren Darul Istiqomah di pusat yang tadinya wakaf dari pemerintah itu 0,5 hektar, kemudian sampai saat ini sudah seluas 65 hektar dengan pendidikan yang komplit, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada program tahfizul Quran dan lain sebagainya, membuat satu komunitas perkampungan pesantren, ya. Di sana ada masyarakatnya, ada warganya, di sana ada mulai dari petani, tukang becak waktu itu, ya, masih ada becak di dalam pesantren, sampai ada profesor, ada kapolsek, ada jaksa, ada pengacara, lengkap dalam pesantren. Sehingga saya pun terdorong untuk mengikuti pola bagaimana abah mengajarkan kami bagaimana membangun pondok pesantren dan berdakwah betul-betul dengan cinta yang mendidik. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan di berbagai pesantren juga kan, apa pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi dan bagaimana hal itu membentuk mentalitas Ustadz? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika tiba di Manado, ya, saya bermimpi membangun pendidikan yang modern, pondok pesantren seperti yang saya pernah alami dulu. Tetapi ketika tiba di sini di Manado, kelihatannya kepentingan dakwah yang harus saya kedepankan, ya, mengingat ketika anak santri kita berlakukan aturan lah, contoh masuk pesantren ada tes agama, pengetahuan dasar agama, ada tes hafalan Al-Quran, tentu ada persyaratan administrasi yang tidak murah ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun ketika tiba di Manado, jumlah pesantren yang ada di kota Manado cuma 4. Pada waktu itu se-Sulawesi Utara setahu saya baru 13, satu provinsi Sulawesi Utara pondok pesantren, sehingga kami merasa bahwa kalau saya terapkan ini, yang ada basic agama kita terima, tidak ada basic agama kita tolak, maka di mana mereka mau belajar agama? Bisa baca Al-Quran, bahkan harus hafal juz amma minimal kita terima. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tolak. Maka di mana mereka membaca Al-Quran? Kalau sekiranya ada kemampuan finansial, bayar SPP dan lain sebagainya, itu yang kita terima. Ketika yang tidak mampu kita tolak. Maka di manalah orang-orang yang tidak mampu tadi melanjutkan pendidikannya, yang sangat rentan dengan pengaruh atau godaan-godaan akidah, ya. Sehingga kami pun membuka pondok pesantren dengan menerapkan aturan yang sangat longgar. Paham agama, alhamdulillah. Nggak paham agama, di sini belajar agama. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak bisa baca Al-Quran, di sinilah tempatnya belajar Al-Quran. Punya uang, alhamdulillah, bisa saling membantu, saling subsidi silang barangkali. Tapi tidak punya kemampuan, di sinilah tempatnya belajar. Dan alhamdulillah masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara umum masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan dukungan, sokongan, bantuan untuk pendidikan generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga alhamdulillah meskipun mungkin tertatih-tatih, akan tetapi sampai sejauh ini
Saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun, 17 tahun. di Kota Manado. Alhamdulillah merasakan betul bagaimana indahnya dakwah, indahnya muamalah, indahnya hidup kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Ustaz, 17 tahun ini maksudnya sudah memimpin pondok? 17 tahun memimpin pondok pesantren Darul Istiqomah. Oke, nah. Yang usia Darul Istiqomah saat ini memasuki usia 38 tahun. Sejak tahun 88. Jadi sebelumnya ada juga yang... Sebelumnya ada pimpinan yang merintis, karena dulu ini apa ya, empang ya. Ini dulu iya, bobo-bobo di sini. Bobo, kemudian dijadikan kolam-kolam ikan, dan barulah pelan-pelan kami tata begitu. Oke, siap. Nah, Ustaz, mungkin ada kisah atau apa hal pertama saat memimpin pondok ini dulu? Iya, kisah pertama ketika memimpin pesantren sangat berat ya, awalnya ya. Awalnya apalagi Manado kan. Apalagi Manado. Di usia juga saya masih sangat muda waktu itu ya. Ya. Masih belum sampai 30 tahun sebelum memimpin pesantren, yang hampir semua guru pengasuh yang ada lebih tua dari saya. Iya. Dan tapi dengan tekad dan doa dari orang tua, support dari orang tua, kau pasti mampu, kau pasti bisa, maka alhamdulillah pelan-pelan kami kami mencoba untuk terus berdakwah memimpin pesantren Darul Istiqomah ini. Nah, perkembangan santri waktu itu mungkin saat Ustadz memimpin berapa jumlahnya, kemudian saat ini? Secara jumlah relatif hampir stagnan ya, hampir sama terus ya, karena memang sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini kita masih terus membangun ya. Dulu kita membangun asrama, akan tetapi kita rehab total ya, kita bongkar dulu, kemudian kita bangun kembali ya, sehingga relatif masih sama, dan sampai saat ini kita masih terus membangun untuk bisa menampung jumlah santri yang lebih banyak lagi penerima manfaat untuk santri. Berapa banyak santri dan pengajar di sini? Kurang lebih saat ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah kurang lebih ada 300 hampir 320 santri. Pengajarnya kurang lebih ada 37. Ya. Nah, mungkin ada ini, bagaimana cara Ustadz membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat di Sulut sehingga mereka bersedia menitipkan. Iya, jadi di Darul Istiqomah ini pertama kita awalnya kita masih mencari santri. Kita mencari santri di daerah-daerah, di hampir semua kabupaten kota, kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Alhamdulillah kita ajak untuk bergabung di sini. Dengan apa namanya, siapapun boleh bergabung. Kalau mampu alhamdulillah, tidak mampu juga insya Allah. Kebetulan kita punya lembaga sosial panti asuhan. Jadi pesantren panti asuhan Darul Istiqomah nama pondok kami. Jadi semua bisa bergabung ya, ada yang yatim, ada yang terlantar, ada yang tidak mampu, kurang mampu, maka insya Allah ini yang saling mendukung, baku bantu, sehingga ini bisa terwujud pendidikan yang semestinya di Darul Istiqomah. Bagaimana kami meyakinkan? Alhamdulillah, meskipun orang bilang di sini ada panti asuhan dan seterusnya, tetapi kita buktikan dengan prestasi anak-anak santri. Alhamdulillah, santri kami pernah juara 1 lomba atletik nasional dan juara 3 ASEAN. Mewakili Sulawesi Utara dari Darul Istiqomah. Ya, kami dalam kegiatan event Musabaqah Qiraatul Kutub, alhamdulillah antar pondok pesantren nasional selalu juga menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Kemudian Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren nasional di Indonesia, antar pondok pesantren se-Indonesia pun kami pernah meraih medali perak pencak silat di nasional. Kemudian kemarin alhamdulillah 2025 santri kami jadi utusan Sulawesi Utara di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk pencak silat ya, alhamdulillah. Setelah tentunya menjuarai tingkat Sulawesi Utara, bahkan tingkat zona Sulawesi, ini zona 5 kalau nggak salah waktu itu.
Kemudian madrasah semua yang ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah semua sudah terakreditasi. Oke. Bahkan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah sudah terakreditasi A, aliyahnya B. Jadi dengan seperti ini kita gaungkan, masyarakat jadi tahu bahwa pondok pesantren juga bisa mengukir prestasi seperti itu. Siap. Nah, Ustaz, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar pondok? Kan ada beberapa ini toh agama mungkin di sekitar sini. Alhamdulillah, itu yang menjadi ciri khas ya, pesantren kami. Tadi mungkin dilihat di gerbang pesantren kita berhadapan langsung dengan gereja Gemim Sion Bailang. Ya, yang sudah lebih dari 100 tahun berdiri, kemudian berdiri pondok pesantren. Kurang lebih 38 tahun ini nyaris tidak ada gesekan dengan mereka. Jadi selalu saya sampaikan ketika ada orang yang datang bahwa coba simbol toleransi kerukunan beragama Indonesia di mana sih? Istiqlal Katedral yang berhadapan, bahkan sekarang ada jembatan lorong toleransi ya atau moderasi. Nah, seharusnya kalau menurut kami pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara dan Manado itu bisa menjadi simbol toleransi yang sebenarnya. Karena di sini bukan hanya rumah ibadah, akan tetapi dua komunitas yang berbeda akidah, tetapi alhamdulillah sinergitas dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat menarik ya, dan betul-betul tergambar toleransi beragama. Ketika kami membutuhkan tempat, ada kegiatan besar umpamanya, mungkin harus mengganggu akses jalan masuk mereka ke gereja, alhamdulillah tidak ada yang komplain, ya kami minta izin. Begitu pula dengan Gemim Sion Bailang, ketika ada Pak Gubernur, ada wali kota, ada tamu-tamu yang datang, pinjam parkirannya di halaman kami, semua alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kami bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, hidup berdampingan dengan penuh aman, ketentraman, ya, damai dengan mereka, maka kami berpikir jangan sampai pondok pesantren yang sedikit ini pun terjadi gesekan begitu. Maka di tahun 2016 kami membentuk namanya Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren. Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren ini yang mewadahi pondok-pondok pesantren yang ada di Sulut, Sulawesi Utara, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kami dipercayakan untuk menjadi ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren tersebut. Lewat forum inilah kami betul-betul mengajak teman-teman lintas organisasi, lintas aliran pemahaman yang ada, selama itu bukan aliran sesat ya. Pondok-pondok pesantren yang ada kita rangkul, ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan, ada yang Salafi, ada yang Jamaah Tabligh. Kita rangkul semua bahwa jangan sampai kita yang kecil ini, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara ini sudah kecil, kemudian hanya perbedaan khilafiyah saja, kemudian kita saling bergesekan satu sama lain. Maka alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman, kita buat kegiatan. Sejak 2016 kita buat wisuda santri se-Sulawesi Utara. Kita buat di Geraha Gubernur. Gabungan semuanya. Kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Aliyah, kita buat gabungan. Kemudian Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional konsisten sejak tahun 2017 sampai 2025 kemarin kita pindah ke kabupaten kota. Kita pindah ke kabupaten kota, perayaannya yang tidak pernah kurang dari 2000 santri setiap tahunnya yang hadir ya. Bahkan di 2019 ada 3.600 santri di Bola Mongondo Utara. Dari total kurang lebih 10.000 santri saat ini yang terdata di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah kita buat kegiatan, kita buat pospeda, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat daerah Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah disitulah kita menjalin kebersamaan sesama santri, sesama pengasuh, sesama ustadz-ustadz di pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah dengan jalur inilah kami pun dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara. Baru dilantik Ustaz? Ya, baru dilantik. Sejak tahun 2020. Oh, 2020. Kemudian ini sekarang sudah masuk periode kedua. Kemarin di tanggal 14 Februari 2026 kami dilantik kembali untuk dikukuhkan kembali untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Sulawesi Utara. Dan di berbagai organisasi lainnya tentunya yang mempercayakan kami, selain Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren, kami ini juga menjadi
Ketua DPW Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Sulawesi Utara. Jadi bagaimana menghidupkan, mengajak teman-teman jangan hanya berpangku tangan menunggu bantuan, sumbangan, tapi ayo kita hidupkan ekonomi pondok pesantren yang lebih bermartabat, yang lebih pesantren yang lebih mandiri. Alhamdulillah ini gerakan-gerakan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri, ya, tetapi mengajak rekan-rekan untuk mari bersama kita membangun kolaborasi antar umat beragama, khususnya umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Oke, siap. Nah, Ustadz, tadi kan dengar ada 300-an santri dan ada juga yang panti asuhan. Nah, bagaimana Ustadz menjaga keberlangsungan operasional pesantren dan panti asuhan? Apakah ada unit usaha tertentu atau seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi pertama tentunya alhamdulillah karena madrasahnya terdaftar, untuk operasional madrasah itu bisa tercover oleh dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Kemudian yang lain ada subsidi silang sebagian santri yang bayar, meskipun nggak mahal-mahal juga. Sebenarnya nggak bisa mensubsidi silang juga sebenarnya. Cukup untuk diri mereka, tetapi alhamdulillah itu juga sudah cukup. Kemudian ada unit usaha. Kita punya unit usaha bakery, kemudian ada laundry, kemudian ada unit usaha lainnya. Di atas juga ada perkebunan. Kemudian tentunya ada donatur-donatur, baik yang tetap ataupun donatur yang lepas, yang sering membantu karena betul-betul tahu bagaimana perjuangan mendidik generasi muda muslim yang ada di Darul Istiqomah ini. Siap. Nah, terakhir mungkin dari berdasarkan seluruh perjalanan perjuangan Ustadz tadi, apa pesan bagi santri atau generasi muda yang ingin mengikuti jejak menjadi pejuang pendidikan Islam? Ikhlaskan niat bahwa kita berjuang, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan ganjarannya, dan sekecil apapun kalau itu kejelekan, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, waktu hidup kita di dunia itu sangat singkat. Bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya pembalasan. Maka kerjakan, maksimalkan ibadah kita, kerja kita, dakwah kita di dunia ini untuk menuai hasil yang maksimal tentunya yang kita harapkan, baik di alam kubur, di padang mahsyar ataupun di surga kelak nanti. Insya Allah berjuang dengan niat yang ikhlas dan kerja keras, itu barangkali yang terpenting. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il ummamil madiyah fi syara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang banyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kehidupan ini mata'ul ghurur, Allah menyatakan bahwa kesenangan yang memperdaya kita semuanya. Seakan-akan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak akan hilang, padahal semuanya itu semu dan akan kembali semuanya fasilitas kebahagiaan ini ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi pada ayat 185 Allah akhiri kata-katanya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kata-kata akhirnya agar kalian dengan berpuasa ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menahan hawa nafsu kita, al-imsak anil muftarat, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, al-aqlu wasyurbi wal jima', untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajr ila ghurbi syamsi ma'aniyah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Walaupun halal kita miliki makanan dan minuman, istri kita dapat dengan halal, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, perintah Allah untuk menahan itu semua, maka kita tahan tidak melakukannya. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum, ternyata Allah ingin menggugah kita. Allah menginginkan hambanya yang beriman merasakan empati bagi saudara-saudaranya yang masih belum masuk dalam kategori mungkin kurang beruntung, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada mereka yang tidak makan dalam satu hari hanya cuma 1 kali mungkin, tidak sampai 3 kali. Dan itu ketika hanya berpuasa menunda waktu makan siang dan sore sampai dengan maghrib saja perih. Lambung kita, perut kita sakit terkadang, dehidrasi kita. Agar kita punya empati bahwa kehidupan ini yang Allah berikan, fasilitas ini yang Allah berikan, ternyata masih ada kurang beruntung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan bahkan kikir, bakhil, pelit. Jadi kita itu punya potensi besar bahwa kita itu akan selalu tidak mau bersyukur, tapi merasa tidak puas, selalu kurang dan berkeluh kesah. Ketika kita berjihad melawan ini semua, bagaimana kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bersyukur itu ada 3 kategori. Yang pertama duniawi, bahwa ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan yang tamamah, kesempurnaan kesehatan fisik dan rohani, kemudian harta yang Allah berikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta, keluarga, anak-anak yang kita miliki itu ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pandai mensyukurinya, maka ini termasuk syukur kategori duniawi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur yang kedua adalah dini. Jadi tentang syukur terhadap ketika Allah berikan keluasan ilmu, kecerdasan kepada kita, amal yang banyak, ketakwaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori bersyukur secara dini. Tapi ada juga syukur ukhrawi yang ketiga. Adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwa tiap-tiap ibadah yang kita lakukan luar biasa Allah beri ganjaran, termasuk berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu pahala tidak terhingga, karena untukku kata Allah, tidak bisa bersombong kita berpuasa, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah, keimanan, imanan wahtisaban, tidak hanya ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tetapi juga Allah akan melipat gandakannya, bahkan tidak terhingga kalau pahala puasa. Kita mengaji, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun.
bahwa kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, Allah lipat gandakan satu pahala kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebajikan. Luar biasa. Dan kita mengaji Alif Lam Mim saja mendapatkan 30 pahala kebajikan si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita senang manfariha bidukhul Ramadan, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bersyukur kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami dalam suci Ramadan. Kita sampai pada hari ini bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Senang saja, dijamin kita dihindarkan dari siksa api neraka jasad yang ada dalam kehidupan ini. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah, as-saimin wa saimat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, cara bersyukur beliau juga mengatakan ada 3. Yang pertama, bersyukur bil lisan, dengan ucapan. Ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Atau kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bil lisan. Meningkat kemudian yang kedua adalah bersyukur bil qalb, dengan hati, meyakini bahwa semua yang Allah berikan, semua tingkah laku kita, semua kekuatan, kesehatan, apapun yang terjadi ini adalah diyakini dalam hati bahwa ini dari Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun kita mau menghitung-hitungnya nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu kita menghitungnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur bil arkan, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sadar nafas yang kita hirup detik demi detik dan gratis Allah berikan, kalau saja dihentikan dalam 2 menit saja, mungkin semua makhluk akan binasa, meninggal dunia, mati semuanya. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat hanya diperbolehkan oleh Allah. Mulut mengucap jangan menyakiti sesama. Tangan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan, kita gunakan hanya di jalan, tidak merusak ekosistem. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan jahat manusia. Kita harus bersyukur untuk tidak menggunakannya, bersabar untuk tidak menggunakannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kesah nggak ada masalah, saudaraku. Tetapi mengeluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindarkan diri kita untuk mengeluh kesah di media sosial, sehingga aib kita terlihat oleh masyarakat umum. Mengeluh kesah membandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Maka Rasul menyatakan tipsnya agar kita pandai bersyukur dan tidak mengeluh ketika masalah duniawi. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat yang ada di bawah kita, mereka yang berada strata di bawah kita. Kalau kita melihat saat ini, kalau kita tidak mau bersyukur ya, kita punya kendaraan sepeda, ya Allah, seandainya saya punya kendaraan roda 2 dengan sekali starter, kemudian hidup ratusan atau puluhan, kayak saya menggoes sepeda, mengkayu sepeda terlampaui, nggak capek-capek, kurang bersyukur, mengeluh lagi. Kuliko halu'a tadi, mengeluh lagi, ya Allah, sepeda ini nggak cukup, motor ini nggak cukup. Lihat yang punya mobil, mereka senang, mereka tidak kepanasan, kehujanan, terus mengeluh dikasih Allah mobil, ya Allah, macet. Enakan punya helikopter atau pesawat. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kita masuk liang lahat meninggal dunia, baru kita akan memahami apakah pentingnya bersyukur kepada Allah. Maka jangan seperti itu Rasul nyatakan, tapi lihatlah yang di bawah kita. Ya Allah, saya punya kendaraan mewah, mobil. Betapa banyak orang yang hanya memiliki motor, kehujanan, kepanasan. Bersyukur kita. Yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah, saya punya kendaraan motor. Banyak berkeringat dia mengayuh sepeda. Yang punya sepeda, ya Allah, bersyukur saya punya sepeda.
Kenapa? Karena banyak yang cuma jalan kaki. Yang punya jalan kaki, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Ada yang sakit atau bahkan mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya kaki. Yang tidak lengkap atau sakit, ya Allah, aku masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Jadi lihat yang ada di bawah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah dan menghilangkan potensi untuk mengeluh. Mengeluh boleh saja, tapi mengeluh hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan tidak bisa kita atasi, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa makhluk ada saatnya tidak mampu mengatasi sebuah persoalan, maka ia membutuhkan Allah yang Maha Besar. Maka katakan kepada sebuah persoalan, tidak ada kalian persoalan problematika yang besar, karena kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudara-saudaraku, dalam surah Yusuf ayat 87 Allah menyatakan, wala tai'asu min rahullah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita mengeluh, ya Allah, begitu banyak noda dan dosa yang kita lakukan, kita akhirnya berputus asa. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, seluas langit yang tiada bertepi, ternyata Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Manfaat syukur, maka Allah menyatakan bahwa man yashkuru fa innama yashkuru linnafsih. Bersyukur itu manfaatnya kepada kita. Bahkan dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat, satu nikmat Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah sangat pedih. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita mencoba untuk meneladani sifat Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu senantiasa memberikan kasih sayang, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum kepada makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh makan. Pada bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tidak boleh kita makan, tapi kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa besarnya. Ayo kita saling mengasihi sesama, ada empati karena kita merasakan bagaimana sakitnya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita, perihnya mereka nahan lapar di bulan suci Ramadan, agar kita mau mendermakan harta kita melalui zakat yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan, zakatul fitrah. Bahkan Rasul menyatakan kalau orang yang memiliki harta, bahkan dia puasa ibadah banyak, pahala puasanya mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung di antara langit dan belum diterima Allah walaupun puasanya luar biasa. Kenapa? Hatta yu'adiya zakatul fitrah, sampai dia membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa merupakan bentuk ibadah ritual kita kepada Allah secara vertikal, tapi ternyata akan menimbulkan sebuah ibadah horizontal, kesolehan sosial, berbagi, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itulah anugerah yang terbesar dan terindah yang harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di strata di bawah kita yang kurang beruntung. Mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah ini. Niscaya Allah dan para malaikat Allah akan menyayangi kita. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini adalah perisai kita, saudaraku. Puasa ini yang diwajibkan hanya 1 bulan, saudaraku.
kita menahan haus lapar hanya 1 bulan. Empati kita kepada saudara-saudara kita yang menahan lapar di ribuan bulan suci Ramadan ini harus kita merasa peka, dan bagaimana ke depannya kita mampu untuk senantiasa memberikan rizki yang kita berikan, makanan, minuman kepada saudara kita yang membutuhkan agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Semoga Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan fasilitas harta, kekuasaan, kekayaan, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita pandai bersyukur dan kita mendermakan, berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tanpa memperdulikan golongan apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun, bahkan agama apapun dia. Kita tebarkan kasih sayang di bulan suci Ramadan. Ingat, pahala dalam bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi ni'matillah tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Burhan Abdullah, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jayapura. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan insyaallah kalau semakin pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan banyak nikmat lagi kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika engkau kufur dengan nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan datang menyapa kita. Tentu saja ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kembali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita mengejar rahmat Allah. Kita menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada nantinya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, insyaallah keimanan kita semakin baik, dan tentu saja kehidupan kita tentu saja lebih baik tentunya. Tapi sebelum masuk bulan suci Ramadan, perlu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan, sehingga nantinya ketika bulan suci Ramadan datang menyapa kita, maka kita sudah siap. Dan ini menjadi target kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, menjadi Ramadan yang the best, menjadi Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Tribuners yang berbahagia. Kemudian yang paling penting, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik, persiapan jasmani. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan membutuhkan fisik yang kuat. Bahkan dengan fisik yang kuat kita dapat memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai
Ketika bulan suci Ramadan datang, tapi ternyata jasad kita, jasmani kita, fisik kita sangat lemah sehingga kita tidak mampu berpuasa dengan baik. Maka dalam persiapan jasadiah yang diperlukan adalah bagaimana kita menjaga stamina. Menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap sehat tentunya dengan banyak berolahraga, kemudian memakan suplemen, vitamin, kemudian kita menghindari makanan ataupun minuman yang bisa mengganggu kesehatan kita. Bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, sambut dengan fisik yang kuat insya Allah. Kemudian yang kedua, persiapan ruhaniyah, persiapan batin, persiapan ruh. Bukan cuma badan kita yang sehat, bukan fisik kita yang sehat, tapi yang sehat adalah ruhani kita. Apa yang sehat dari ruhani kita? Yang tadinya kebiasaan kita mungkin marah, sakit hati, iri hati, dan ucapan-ucapan kita banyak yang melukai, menyakiti perasaan saudara kita. Lisan kita tidak terkontrol sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita bisa mengganggu kehidupan orang lain. Maka persiapan rohaniyah itu adalah dengan cara kita menjauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu diri kita maupun mengganggu orang lain. Lisan kita jaga dengan baik sehingga hati pun juga tentunya menjadi baik. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmiah. Ilmu tentunya akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Semakin banyak ilmu kita, pemahaman kita tentang keagamaan, khususnya pemahaman tentang puasa, maka akan semakin baik puasa kita. Sebab puasa juga punya tingkatan. Ada puasa khas, ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa umum. Yang tadinya puasa kita umum seperti kebanyakan karena tidak banyak mengetahui keilmuan tentang bulan suci Ramadan. Maka dengan keilmuan, dengan pemahaman yang kita miliki, maka kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu akan semakin baik. Tentunya kita belajar sebab Allah akan mengangkat setinggi-tingginya derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, persiapan itu adalah persiapan maliyah. Kita ketahui bahwa dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya membaca Quran, tapi bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, apalagi juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat kita. Apakah itu berupa zakat fitrah ataupun berupa zakat mal, maka perlu kita mempersiapkan harta kita. Yang tadinya kita belanja melakukan sesuatu yang tidak penting, membeli sesuatu yang tidak penting, maka di bulan suci Ramadan kita sisihkan uang kita, kita sisihkan harta kita untuk kita keluarkan zakatnya, entah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maka persiapan-persiapan inilah yang penting, yang insya Allah akan kita dapatkan keberkahannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Yang tadinya jasadiyah, kemudian ruhaniyah, kemudian ilmiah, kemudian maliyah, kemudian yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Amaliyah di sini adalah bulan suci Ramadan kita tunjang dengan amalan-amalan yang lain. Sebab seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tidak hanya puasa, baca Quran, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nilai setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Banyak berinfak, memberikan buka puasa, kemudian juga memberikan kepada saudara-saudara kita santunan, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentunya dengan kelima persiapan ini, kalau kita sudah lakukan, maka insya Allah bisa dijamin puasa kita di bulan suci Ramadan akan semakin baik dan semakin meningkat tentunya kualitasnya. Maka yang terakhir, Tribuners yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia,
Maka sebagai kesimpulan di dalam tausiah yang saya sampaikan ini, mari bersama-sama kita songsong, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa gembira. Tidak hanya rasa gembira saja, tapi tetap dengan semangat untuk melaksanakan amal-amal jama'i. Kita ajak tetangga kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita untuk beribadah bersama-sama. Sebab melakukan ibadah secara berjamaah tentu pahalanya berbeda. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya wabil khusus Tribuners yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan hati yang gembira. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an wa alitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nyaman ya, tenang gitu, sambil anak kan bisa ngeliat ikan, kebetulan suka ikan gitu. Kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya, kalau di sini kan tenang gitu, dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu. Yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya, yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Ketemu lagi bareng Bintang. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung yang jadi salah satu rekomendasi spot ngabuburit di Bandar Lampung. Mau tahu gimana suasana di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit? Yuk ikuti Bintang terus. Nah, kali ini Bintang lagi ada di UIN Raden Intan Lampung buat ngabuburit. Nah, kalau ngabuburit di sini tuh seru banget Tribuners. Bisa ngasih makan ikan, terus juga kalian bisa olahraga, jogging, terus kalian juga nih bisa duduk-duduk santai, bisa hafalan. Kan di sini tuh suasananya tuh tenang, terus sejuk dan juga nggak terlalu rame. Dan pas banget buat segala aktivitas kalian. Jadi kalian bisa ajak anak, terus bisa ajak teman atau bisa ajak orang terkasih kalian buat ngabuburit di sini. Jadi buat kalian yang lagi bingung nih cari tempat ngabuburit di Bandar Lampung di mana sih? Yuk cus langsung ke UIN Raden Intan Lampung. Nama saya Eni, saya dari Sukarame. Dekat, iya depan UIN. Ini kan lagi suasana puasa nih. Nah, kenapa sih pilih UIN buat ngabuburit? Nyaman ya, tenang gitu, sambil anak kan bisa ngeliat ikan, kebetulan suka ikan gitu. Suka ikan ya, berarti di sini tadi ngasih makan ikan ya? Iya. Itu bawa dari rumah apa gimana? Guys, biasanya bawa dari rumah, cuman ini tadi nggak bawa, jadi sisa-sisa aja di sini. Tapi emang ini cocok buat ngabuburit ya, Mbak? Iya sih, kalau untuk tenang ya, kita kan kalau di luar kan banyak berisik ya, kalau di sini kan tenang gitu, dengar ikan lagi makan itu kan cepuk-cepuk airnya itu enak gitu.
Terus tadi mulai kesini mulai jam berapa? Tadi 4:30 sih udah nyampe sini. 4:30 kita keliling-keliling kan, adem dan anginnya kan enak di sini, banyak pohon. Nantinya harapannya untuk fasilitas yang ada di Umbul ini apa sih dari Mbak? Kalau fasilitasnya untuk saat ini sih cukup ya, yang pasti nyaman, bersih kan, kebersihannya dijaga banget di sini. Untuk selanjutnya fasilitas mungkin spot olahraga kali ya, yang ditambahin jadi tambah rame gitu. Kalau untuk di sini kan jadi favorit untuk jalan kaki, lari kan. Kebetulan kalau untuk puasa ini kayaknya belum pada berminat ya untuk yang jalan, bisnis kan rame. Nah Tribuners, itu tadi suasana ngabuburit yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Buat kalian yang masih bingung cari tempat buat ngabuburit, langsung aja datang ke UIN Raden Intan Lampung. See you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ibadah puasa masih lancar hingga hari ini. Tribuners, senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya akan menghadirkan tema-tema yang tentunya sangat menarik untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Hari ini tema kita adalah terkait dengan mencari yang pasti, mengabaikan yang mesti, dan ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di studio pada hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, tetap dalam istiqomah dalam kebaikan. Baik, tetap istiqomah ya. Kemudian tema kita adalah pada hari ini terkait dengan mencari yang pasti dan juga mengabaikan yang mesti. Kalau kita lihat bahwa yang pasti itu adalah maut, rezeki, dan juga balasan dari perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yang mungkin kita sekarang lebih berfokus pada mencari hal-hal duniawi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan ataupun juga menentukan semestinya bagaimana kita tetap berfokus pada yang pasti-pasti ini, Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang menjadi hak dan ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ada sesuatu yang sudah pasti dan ada juga sesuatu yang dituntut. Nah, saya mengangkat dengan sebuah ungkapan ulama, ya ulama tasawuf. Beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina minka. Engkau bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara engkau mengabaikan sesuatu yang dituntut oleh Allah, maka itu tanda bahwa mata batin itu sudah kabur. Nah, ungkapan ini sangat relate dalam kehidupan. Yang mana dalam kehidupan semua serba materialis. Semua serba materi. Hanya orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, yang tidak mengenal ruang dan waktu, itulah orang-orang yang diberikan mata batin, yang senantiasa melihat kebaikan. Tentunya, jika kita mendapatkan cermin, maka kalau cermin itu bersih, maka kita mampu untuk melihat diri kita. Akan tetapi ketika cermin itu buram, maka pasti tidak mampu untuk melihat diri kita, apalagi melihat jati diri kita. Oleh sebab itu ungkapan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini menjelang buka puasa, yaitu terkait bagaimana kita melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah, bukan justru sebaliknya. Kita mengeluarkan pikiran dan tenaga sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, tapi kita mengabaikan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Muncul pertanyaan, apa kira-kira sesuatu yang pasti, sesuatu yang dijamin oleh Allah? Maka kita mengatakan bahwa sesuatu yang dijamin oleh Allah adalah rezeki seseorang. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi banyak orang yang mengeluarkan tenaga, fikiran hanya untuk mencari rezeki. Meskipun tenaga, fikiran, dan otot dikeluarkan dengan maksimal, akan tetapi takaran rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Andai kata rezeki itu ditentukan dengan kekuatan yang dikeluarkan, maka tentunya orang yang berusaha dengan mengeluarkan kekuatan yang banyak
harusnya rezekinya jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya duduk di kantor. Akan tetapi takaran rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjamin rezeki itu? Maka ada 4 jaminan Allah. Yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Maka poin yang pertama yang mesti kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa seorang bayi ketika dilahirkan oleh seorang ibu menangis? Mungkin ada bayi yang tidak menangis seperti Rasulullah SAW. Tapi rata-rata bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Karena bayi beranggapan bahwa rezekinya itu hanya di ruang lingkup rahim ibundanya. Maka ketika tali pusarnya itu dipotong, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena beranggapan bahwa sumber rezekinya itu hilang. Padahal ketika meninggalkan alam rahim yang cukup sederhana dan kecil, meninggalkan alam rahim menuju alam dunia, ternyata Allah bukakan rezekinya. Jaminan yang kedua, cara rezeki itu datang kepada kita juga dijamin oleh Allah. Jadi caranya saja Allah jamin. Bukan hanya Allah membiarkan kita rezeki sudah kutentukan, tapi caranya Allah tidak jamin. Justru caranya Allah yang jamin. Makanya sebuah lagu yang sangat inspiratif. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak ini menempel di dinding tanpa sayap. Rezekinya itu adalah seekor nyamuk yang memiliki sayap. Maka secara logika manusia yang tidak punya sayap akan kesulitan mendapatkan rezeki yang punya sayap. Tapi ternyata Allah jamin, Allah datangkan rezekinya. Datang seekor nyamuk. Jadi yang datang itu rezekinya, bukan yang cicak yang datang. Maka lagu ini menjadi inspiratif bagi kita, bahwa betul Allah itu menjamin datangnya rezeki. Jadi datangnya saja rezeki Allah yang jamin. Maka pernah suatu ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu didapatkan kalau berusaha. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan rezeki tidak, meskipun tidak diusahakan, dia pasti datang. Kenapa? Karena Allah jamin. Maka ketika Imam Syafi'i keluar, setelah berdialog dengan gurunya, maka Imam Syafi'i keluar bertemu dengan pekerja anggur, kebun anggur. Akhirnya dia berpikir, wah saya tidak mungkin mendapatkan anggur kalau saya tidak ikut bekerja. Dalam hal ini ikut memetik buah anggur. Maka apa yang dilakukan? Maka dia meminta untuk dipekerjakan. Akhirnya dia bekerja, memetik anggur, dan alhasil diberikan sebagian dari hasil memetik anggur tersebut. Apa yang ada dalam fikir Imam Syafi'i? Boleh mengatakan, andai kata saya tidak membantu untuk bekerja, memetik anggur, mesti saya tidak dapatkan. Untuk melegitimasi alasan beliau bahwa nanti bekerja baru mendapatkan rezeki, maka buah anggur itu dia bawa kembali ke rumah gurunya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya argumentasi saya ini yang tepat, bukan argumentasinya sang guru. Ketika dia bawakan buah anggur dan mengatakan, wahai guruku Imam Malik, ketahuilah bahwa betul rezeki itu datang ketika diusahakan. Buktinya, ketika tadi saya keluar, saya bertemu dengan pekerja anggur, kemudian saya meminta untuk dipekerjakan dan memetik anggur, dan akhirnya saya mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini saya bawakan kepada sang guru untuk menunjukkan bahwa memang rezeki itu harus diusahakan. Kemudian Imam Malik mengatakan,
Sesungguhnya apa yang engkau ucapkan justru yang benar itu apa yang saya ucapkan. Bahwa rezeki itu tanpa diusahakan. Saya hanya duduk di rumah, akan tetapi yang datang buah anggur itu yang datang menghampiriku. Itu bukti bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah. Jaminan yang ketiga. Bahwa tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Nah, jadi tidak ada orang yang tertukar rezekinya. Kapan ada orang yang berusaha untuk menukar rezeki seseorang, maka itulah yang melakukan yang namanya penyelewengan. Makanya kalau ada yang korupsi, ya itu sebenarnya itu menyalahi konsep yang ketiga, bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi Allah sudah menjamin bahwa rezeki seseorang itu tidak ada yang tertukar. Kalau ada orang yang berusaha untuk menukar rezekinya, maka ini yang menyalahi kodrat kemanusiaan, dan itu dia banyak melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, jaminan dari Allah bahwa tidak ada orang yang diwafatkan kecuali disempurnakan rezekinya. Makanya istilah wafat itu merupakan bahasa Arab. Kita sering dengar kalau ada tetangga kita, keluarga kita, sanak saudara handai taulan yang meninggal dunia, maka kita mengatakan telah wafat. Wafat itu bahasa Arab sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakum. Kul katakan, yatawaffakum. Malaikat mewafatkan. Apa artinya wafat? Sempurna. Maka tidak ada orang di muka bumi ini kecuali sudah disempurnakan jatah rezekinya. Maka ini yang dijamin oleh Allah. Justru ini yang kita melupakan keluarga, mungkin peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala. Demi untuk apa? Mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi melupakan sesuatu justru yang dituntut oleh Allah. Hal yang pasti kita kejar, yang mesti kita tinggalkan. Apa yang mesti kita lakukan? 3 hal yang dituntut oleh Allah. Diibaratkan, kalau kita hendak untuk melakukan ibadah Ramadan, melakukan ibadah Idul Fitri, melakukan ibadah Jumatan, maka dianjurkan yang pertama adalah untuk membersihkan diri. Makanya para sahabat Rasulullah SAW sebelum masuk bulan suci Ramadan ada ritual amalan yang dilakukan. Apa itu? Mandi dulu. Ternyata mandi itu sebelum masuk Ramadan itu bagian dari sunnah. Tujuannya untuk apa? Ketika masuk Ramadan, maka sudah siap untuk melaksanakan yang dinamakan di i'tikaf. Maka membersihkan diri ini diibaratkan adalah taubat. Maka taubat itu adalah pembersihan diri, bukan hanya secara zahir, akan tetapi juga pembersihan secara batin. Maka yang dituntut oleh Allah adalah pembersihan diri. Makanya ketika untuk sampai kepada Allah, mesti melewati pintu yang pertama atau langit yang pertama. Kenapa Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama ketika Rasulullah hendak untuk menerima sholat? Karena untuk sampai kepada Tuhan, mesti ada pembersihan diri yang disebut dengan taubat. Makanya Nabi Adam diletakkan pada langit yang pertama. Maka ini yang dituntut oleh Allah. Bagaimana kita senantiasa taubat kembali kepada Allah? Ungkapan yang paling sederhana, astagfirullah. Ungkapan yang menengah, astagfirullahaladzim. Dan ungkapan yang sempurna ketika kita mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, atau yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Kalau kita sudah mandi, kalau kita sudah membersihkan diri, maka yang dituntut yang kedua adalah ketika kita selesai mandi tentu kita menggunakan pakaian. Maka pakaian yang terbaik dalam agama adalah takwa. Dalam Al-Quran dikatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa, berbekal dengan bekal takwa, وَلِبَاسُ taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Kenapa pakaian takwa merupakan pakaian yang terbaik? Ketika ada orang yang bersandar di jabatan akan hilang, maka dia akan jatuh. Siapa yang bersandar dengan kekayaan hilang, maka citranya juga akan hilang. Siapa yang bersandar di tembok, ketika tembok itu runtuh, maka akan jatuh atau ketiban tembok. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pemilik segalanya.
Maka ketika kita menggunakan pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang terbaik, yang dituntut oleh Allah adalah pakaian takwa. Kita sudah membersihkan diri, maka kita menggunakan pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Yang sangat sederhana adalah melakukan perintah Allah dan juga menghindari larangannya. Kemudian poin yang ketiga yang dituntut oleh Allah yang mesti kita lakukan adalah istiqomah. Tentunya ketika kita menggunakan pakaian ini jangan dilepas. Artinya kita istiqomah dalam kebaikan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bukan amalan yang sekaligus kita lakukan, akan tetapi amalan yang dicintai oleh Allah adwamuha, yaitu amalan yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Muncul pertanyaan, jika demikian Ustaz, buat apa kita bekerja? Kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, terus buat apa kita bekerja? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau Allah sudah menentukan rezeki seseorang, maka buat apa kita bekerja?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajmil fit talab", perbaiki cara mendapatkan, karena yang dihisab oleh Allah bukan apa yang kita cari, tapi yang dihisab oleh Allah cara kita mendapatkan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak usah kita gelisah dengan rezeki. Tapi yang dihisab oleh Allah adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, maka satu caranya yang baik adalah mencari rezeki karena di jalan yang halal. Mencari rezeki karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mencari rezeki di tempat yang halal. Nah, jadi cara yang baik, di tempat yang baik, maka itu yang akan dihisab di akhirat. Nah kemudian, ya kita mendapatkan ya rezeki itu tergantung tahapannya. Ya makanya ada salah seorang sahabat menemukan seorang pemuda yang sangat kekar badannya. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya dia gunakan berjihad di jalan Allah, luar biasa karena memiliki badan yang kekar." Maka Rasulullah mengatakan, andai kata pemuda itu dia mencari rezeki untuk menghidupi orang tuanya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, orang tuanya sudah tidak ada. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi saudaranya, maka itu jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, saudaranya juga sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, andai kata dia mencari rezeki untuk menghidupi dirinya dan dia tidak minta kepada orang lain, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Makanya silakan Tribuners bekerja dengan baik, karena sesungguhnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi yang kita perbaiki adalah cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, karena itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi terkait rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita bagaimana untuk memperbaiki cara kita agar tetap di jalan Allah, kemudian di jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki kita. Jangan sampai juga karena kita terlalu fokus mencari rezeki duniawi sampai lupa akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, terlalu fokus mencari uang akhirnya lupa untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan kepada kita di sore hari ini dalam waktu menantikan berbuka puasa, dan semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga dengan baik, dan mendapatkan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa,
itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan. Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan, tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang, kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu paling pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Ya kan? Jadi ketika masih kecil karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama ya. Kita dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan. Setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan. Kalau ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki itu pasti seperti itu, ya kan. Tentara, mau polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94 ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Mambau Solihin. Hal yang membuat saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali ya, karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Nah, itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi
dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, shorof, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai, harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa. Terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya. Karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah. Karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang. Minta izin mau kuliah di Malang. Kata beliau, kamu sebentar dulu. Nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya. Jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar juga di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah. Dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri. Ya, sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan jalan hambanya masing-masing ya. Ada penawaran, kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi Ustaz, punya fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan bahasa Arab. Islamic Studies dan bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid. Jadi di setiap masjid, setiap hari itu para guru-guru punya punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya, kita di Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan, ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk
dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja, mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena, jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah, kirim berkas. Ternyata biasanya kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan? Tapi tahu-tahunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita lokal staff, sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja, jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Ya mau ke Bulgaria. Ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Dan tidak boleh pulang. Ya karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana. Pernah di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia. Ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini, harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Gak apa-apa, saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah, berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta ikut tes, semuanya lolos. Sampai interview semuanya lolos. Dia bilang, kamu ini luar biasa nih, kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan? Dan di sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah. Tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya. Jadi ya boleh apa ya kan, kita kontrak gitu. Sesuai dengan kontrak, terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan, iya harus ikut. Ya sudah, nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria, mas kita tunggu di Bulgaria, ya siapa, tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mas ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal. Jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan. Khususnya tempuhnya orang-orang kampung banyak, kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan. Aku bilang, ini karena kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh tidak ada tempat ngaji Ustaz. Oh di sini tidak ada TPQ, oh sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow Ustaz lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu, susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk, ya bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan. Mau ngaji pengen, tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian ingin belajar, diminta untuk kemudian sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah
untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan? Artinya kita mengulangi hal yang sama lagi, ya kan? Kita mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan? Karena artinya kita lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah, pelan-pelan, yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus, yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat. Ya, begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan? Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan? Dia melewati segala proses yang ada, ya kan? Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan? Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertati-tati, susah sekali, ya kan? Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang katong pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya padahal memang dia butuh proses, ya kan? Maka sebagai guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prosesnya itu yang memang kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah itu juga makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu. Kalau kamu tidak siap untuk
susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak, masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat ya untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya. Setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tetapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya, ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara. Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Negara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan.
dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Negara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara. Tapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh, ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan, ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah-penceramah nasional lah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian tajil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500, ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan basar Ramadan juga di depan, nanti akan kita siapkan mungkin 30 sampai 40 booth, ya, kita akan siapkan sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah, ya, untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama, ya, tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama, dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini, disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya, ya. Ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti. Kementerian Agama itu untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti tata kelola seperti masjid negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal, dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau, mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada, baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja, sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu, ya, bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memakmurkan masjid kita nih, karena kita masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi kami juga menghimbau pada masyarakat, silakan datang untuk beribadah di masjid kita ini, karena memang kita mulai nanti kita akan buka secara resmi layanannya seperti di Masjid Istiqlal.
Oke Tribuners, sekian jalan-jalan kita di Masjid Negara IKN Nusantara. Saya Wahyu Triyono dari Masjid Negara IKN Nusantara. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan pengurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma Oke. dari Tribun News. Oke. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susuhunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, Ya. baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak, menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjidnya? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu
miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak dari Tribun News. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu? Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, ya, baik. ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Iya. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali-nya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah itu tulisannya itu. Baik, Nah, kemudian boleh kalau kita yang ini, yang sini. Ya. Ini Muhammad Allah, ya Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Oh, ya, dari sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi asli dari dulu. Asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda? Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini saja, Bapak? Iya, sini aja. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, itu sampai sini kan. Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya, akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Oh. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh tahu, ini untuk ruangan jamaah putri? Bukan, yang putri sebelah sana. Sebelah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ya. Berarti ini ditambah begitu atau ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli semuanya. Ya. Yang ke sana itu tambahan. Kalau untuk seluruh bangunan yang di dalam ini masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga asli. Dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik. Cuman kulitnya aja yang diganti. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Oh, Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya. Ya. Boleh, Bapak. Nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan sama juga ya. Iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa.
Makanya digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu Ya, di sini. jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawannya. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. Baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk di hiasan tengah ini. Iya, untuk tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, iya, Pak. Ini mimbar ya. Iya. Mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah Ada apa ini? makna tersendiri begitu. Ya, buah apa ini? Buah Serikaya? serikaya. Ya, Ya. Buah serikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di Ya. sisi. Ya kan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. Ada 3 itu ya. Iya, 3 kan? 3 Iya. air. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga? Iya, Bapak? sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat Bapak. wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini? Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu Iya, ya, Bapak? terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya Ustaz Iya, ya? iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya berubah diperluas. Iya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, Iya. terus kemudian wudhu gitu ya, Iya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Nah, ini. Jadi ini itu suci. Oh. Sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Gitu ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Ya. Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai luar. Ya, terutama kalau Jumatan atau tarawih gitu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun
masjid itu yang depan itu. Jadi atas itu masjid, bawah itu aula. Ya, sering digunakan untuk kegiatan masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Iya, Bapak sudah sama-sama. menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata Iya. masjid ini hadiah ya maknanya. Iya, Jadi bukan mahar karena Bukan. milik bersama. Iya, gitu. betul. Untuk Baik, masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz, ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terdekat sama siapa lagi? Iya. Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya, insya Allah kesulitan, kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali, Ya. sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik. Tribuners, setelah kita berkeliling di masjid ini ya yang penuh sejarah, ternyata kita sekarang tahu bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan ini adalah masjid hadiah dari raja. Jadi bukan mahar begitu ya, karena sudah dijelaskan juga ini bersifat untuk umum, jadi bukan hanya milik istri raja begitu. Kemudian terkait bangunan ini, kita juga tahu tadi ya setelah berkeliling, ternyata masih asri, klasik, dan bangunan ini masih asli ya. Overall untuk bangunan seluruhnya ini asli Tribuners. Mungkin hanya ada tambahan 1, 2 begitu untuk perluasan area saja. Dan untuk kegiatan Ramadan tentunya sangat banyak di sini. Bahkan Tribuners bisa mengakses masjid ini 24 jam. Mungkin kalau Tribuners yang pengen iktikaf atau mendekatkan diri lebih begitu di bulan Ramadan, bisa banget iktikaf di masjid ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini ya Tribuners. Sampai jumpa di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Bye! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa, sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado, rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Maros, lahir perjalanan hidup yang kini menggerakkan ratusan santri dan menyatukan ribuan umat. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan dakwahnya, ada strategi, perjuangan, dan keputusan besar yang jarang diketahui publik. Bagaimana seorang santri kecil bisa memimpin, membangun, dan mengubah wajah pendidikan di tanah minoritas Muslim? Inilah kisah pemimpin Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin cerita masa kecil Ustaz, sekolah, kemudian mungkin masuk pesantren hingga saat ini mengurus pondok pesantren. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Saya masa kecil saya mulai dari lahir ya. Saya lahir di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Maros. Kemudian menempuh pendidikan TK-nya juga di pesantren, madrasah ibtidaiyah juga di pesantren. Kemudian itu semuanya di Darul Istiqomah Maros. Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP dan SMA itu di pondok pesantren juga di Al Irsyad Salatiga. Ya, alhamdulillah sepanjang pendidikan saya dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas semua selesai di pondok pesantren. Kemudian setelah itu saya lanjut di diploma 1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, itu Universitas Al-Imam Ibnu Saud cabang Indonesia yang pusatnya ada di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta. Kemudian melanjutkan program pasca sarjana S2 di IAIN Manado sebagai angkatan pertama, dan saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Secara umum pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Tahun 2009 selepas saya kuliah S1, saya diamanahkan oleh orang tua yang kebetulan pimpinan pesantren Darul Istiqomah Pusat yang ada di Maros. Saya diamanahkan di Manado yang masih sangat asing bagi saya ya, Manado, sehingga diamanahkan pada Juli 2009 untuk menjadi pimpinan. Di sini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya ada Ustadz Safri dan beberapa pimpinan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah saya hadir di Kota Manado yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk melanjutkan atau menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua membentuk karakter Ustadz di masa kecil, terutama dalam hal kecintaan terhadap ilmu agama? Lingkungan keluarga, karena memang sejak kakek saya adalah pendiri pondok pesantren Darul Istiqomah, kemudian orang tua melanjutkan menjadi pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah di Makassar. Saya pun dididik di pesantren ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sebenarnya itu di pesantren juga ya. Jadi saya Bapak buka cabang perwakilan Darul Istiqomah di Jakarta dan saya tinggalnya di sana. Meskipun saya di LIPIA Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, juga tinggalnya di pondok pesantren sebenarnya. Ya. Pola pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua, Allah yarham, abah saya, itu sangat berarti bagi kami. Ya, betapa beliau mampu membangun pondok pesantren Darul Istiqomah di pusat yang tadinya wakaf dari pemerintah itu 0,5 hektar, kemudian sampai saat ini sudah seluas 65 hektar dengan pendidikan yang komplit, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada program tahfizul Quran dan lain sebagainya,
membuat satu komunitas perkampungan pesantren ya. Di sana ada masyarakatnya, ada warganya. Di sana ada mulai dari petani, tukang becak waktu itu ya, masih ada becak di dalam pesantren, sampai ada profesor, ada kapolsek, ada jaksa, ada pengacara, lengkap di dalam pesantren. Sehingga saya pun terdorong untuk mengikuti pola bagaimana Abah mengajarkan kami bagaimana membangun pondok pesantren dan berdakwah betul-betul dengan cinta yang mendidik. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan di berbagai pesantren juga kan, apa pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi dan bagaimana hal itu membentuk mentalitas Ustadz? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika tiba di Manado ya, saya bermimpi membangun pendidikan yang modern, pondok pesantren seperti yang saya pernah alami dulu. Tetapi ketika tiba di sini di Manado, kelihatannya kepentingan dakwah yang harus saya kedepankan ya, mengingat ketika anak santri kita berlakukan aturan lah, contoh masuk pesantren ada tes agama, pengetahuan dasar agama, ada tes hafalan Al-Quran, tentu ada persyaratan administrasi yang tidak murah ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun ketika tiba di Manado, jumlah pesantren yang ada di kota Manado cuma 4. Pada waktu itu se-Sulawesi Utara setahu saya baru 13, satu provinsi Sulawesi Utara pondok pesantren, sehingga kami merasa bahwa kalau saya terapkan ini, yang ada basic agama kita terima, tidak ada basic agama kita tolak, maka di mana mereka mau belajar agama? Bisa baca Al-Quran, bahkan harus hafal juz amma minimal kita terima. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tolak. Maka di mana mereka membaca Al-Quran? Kalau sekiranya ada kemampuan finansial, bayar SPP dan lain sebagainya, itu yang kita terima. Ketika yang tidak mampu kita tolak. Maka di manalah orang-orang yang tidak mampu tadi melanjutkan pendidikannya, yang sangat rentan dengan pengaruh atau godaan-godaan akidah ya. Sehingga kami pun membuka pondok pesantren dengan menerapkan aturan yang sangat longgar. Paham agama, alhamdulillah. Nggak paham agama, di sini belajar agama. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak bisa baca Al-Quran, di sinilah tempatnya belajar Al-Quran. Punya uang, alhamdulillah, bisa saling membantu, saling subsidi silang barangkali. Tapi tidak punya kemampuan, di sinilah tempatnya belajar. Dan alhamdulillah masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara umum masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan dukungan, sokongan, bantuan untuk pendidikan generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga alhamdulillah meskipun mungkin tertatih-tatih, akan tetapi sampai sejauh ini saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun di Kota Manado. Alhamdulillah merasakan betul bagaimana indahnya dakwah, indahnya muamalah, indahnya hidup kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Ustaz, 17 tahun ini maksudnya sudah memimpin pondok? 17 tahun memimpin pondok pesantren Darul Istiqomah. Oke, nah. Yang usia Darul Istiqomah saat ini memasuki usia 38 tahun. Sejak tahun 88. Jadi sebelumnya ada juga yang... Sebelumnya ada pimpinan yang merintis, karena dulu ini empang ya. Ini dulu bobo-bobo di sini. Bobo, kemudian dijadikan kolam-kolam ikan, dan barulah pelan-pelan kami tata begitu. Oke, siap. Nah, Ustaz, mungkin ada kisah atau apa hal pertama saat memimpin pondok ini dulu? Iya, kisah pertama ketika memimpin pesantren sangat berat ya, awalnya ya. Awalnya apalagi Manado kan. Apalagi Manado. Di usia juga saya masih sangat muda waktu itu ya. Masih belum sampai 30 tahun sebelum memimpin pesantren, yang hampir semua guru pengasuh yang ada lebih tua dari saya. Tapi dengan tekad dan doa dari orang tua, support dari orang tua, kau pasti mampu, kau pasti bisa, maka alhamdulillah pelan-pelan kami kami mencoba untuk terus berdakwah memimpin pesantren Darul Istiqomah ini.
Nah, perkembangan santri waktu itu mungkin saat Ustadz memimpin berapa jumlahnya, kemudian saat ini? Secara jumlah relatif hampir stagnan ya, hampir sama terus ya. Karena memang sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini kita masih terus membangun ya. Dulu kita membangun asrama, akan tetapi kita rehab total ya. Kita bongkar dulu, kemudian kita bangun kembali ya, sehingga relatif masih sama, dan sampai saat ini kita masih terus membangun untuk bisa menampung jumlah santri yang lebih banyak lagi penerima manfaat untuk santri. Berapa banyak santri dan pengajar di sini? Kurang lebih saat ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah kurang lebih ada 300 hampir 320 santri. Pengajarnya? Pengajarnya kurang lebih ada 37. 37. Ya. Nah, mungkin ada ini, bagaimana cara Ustadz membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat di Sulut sehingga mereka bersedia menitipkan. Iya, jadi di Darul Istiqomah ini pertama kita awalnya kita masih mencari santri. Kita mencari santri di daerah-daerah, di hampir semua kabupaten kota, kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Alhamdulillah kita ajak untuk bergabung di sini. Dengan apa namanya, siapapun boleh bergabung. Kalau mampu alhamdulillah, tidak mampu juga insya Allah. Kebetulan kita punya lembaga sosial panti asuhan. Jadi pesantren panti asuhan Darul Istiqomah nama pondok kami. Jadi semua bisa bergabung. Ya, ada yang yatim, ada yang terlantar, ada yang tidak mampu, kurang mampu. Maka insya Allah ini yang saling mendukung, baku bantu, sehingga ini bisa terwujud pendidikan yang semestinya di Darul Istiqomah. Bagaimana kami meyakinkan? Alhamdulillah, meskipun orang bilang di sini ada panti asuhan dan seterusnya, tetapi kita buktikan dengan prestasi anak-anak santri. Alhamdulillah, santri kami pernah juara 1 lomba atletik nasional dan juara 3 ASEAN, mewakili Sulawesi Utara dari Darul Istiqomah. Ya, kami dalam kegiatan event Musabaqah Qiraatul Kutub, alhamdulillah antar pondok pesantren nasional selalu juga menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Kemudian Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren nasional di Indonesia, antar pondok pesantren se-Indonesia pun kami pernah meraih medali perak pencak silat di nasional. Kemudian kemarin alhamdulillah 2025 santri kami jadi utusan Sulawesi Utara di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk pencak silat. Ya, alhamdulillah. Setelah tentunya menjuarai tingkat Sulawesi Utara, bahkan tingkat zona Sulawesi. Ini zona 5 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian madrasah semua yang ada, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, semua sudah terakreditasi. Bahkan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah sudah terakreditasi A, aliyahnya B. Jadi dengan seperti ini kita gaungkan, masyarakat jadi tahu bahwa pondok pesantren juga bisa mengukir prestasi seperti itu. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar pondok? Kan ada beberapa ini toh agama mungkin di sekitar sini. Alhamdulillah, itu yang menjadi ciri khas ya, pesantren kami. Tadi mungkin dilihat di gerbang pesantren kita berhadapan langsung dengan gereja Gemim Sion Bailang. Ya, yang sudah lebih dari 100 tahun berdiri, kemudian berdiri pondok pesantren. Kurang lebih 38 tahun ini nyaris tidak ada gesekan dengan mereka. Jadi selalu saya sampaikan ketika ada orang yang datang bahwa coba simbol toleransi kerukunan beragama Indonesia di mana sih? Istiqlal Katedral yang berhadapan, bahkan sekarang ada jembatan lorong toleransi ya atau moderasi. Nah, seharusnya kalau menurut kami pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara dan Manado itu bisa menjadi simbol toleransi yang sebenarnya. Karena di sini bukan hanya rumah ibadah, akan tetapi dua komunitas yang berbeda akidah, tetapi alhamdulillah sinergitas dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat menarik ya, dan betul-betul
tergambar toleransi beragama. Ketika kami membutuhkan tempat, ada kegiatan besar umpamanya, mungkin harus mengganggu akses jalan masuk mereka ke gereja, alhamdulillah tidak ada yang komplain, ya kami minta izin. Begitu pula dengan Gemim Sion Bailang, ketika ada Pak Gubernur, ada Wali Kota, ada tamu-tamu yang datang, pinjam parkirannya di halaman kami, semua alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kami bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, hidup berdampingan dengan penuh aman, ketentraman, ya, damai dengan mereka, maka kami berpikir jangan sampai pondok pesantren yang sedikit ini pun terjadi gesekan begitu. Maka di tahun 2016 kami membentuk namanya Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren. Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren ini yang mewadahi pondok-pondok pesantren yang ada di Sulut, Sulawesi Utara, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kami dipercayakan untuk menjadi ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren tersebut. Lewat forum inilah kami betul-betul mengajak teman-teman lintas organisasi, lintas aliran pemahaman yang ada, selama itu bukan aliran sesat ya, pondok-pondok pesantren yang ada kita rangkul. Ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan, ada yang Salafi, ada yang Jamaah Tabligh. Kita rangkul semua bahwa jangan sampai kita yang kecil ini, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara ini sudah kecil, kemudian hanya perbedaan khilafiyah saja, kemudian kita saling bergesekan satu sama lain. Maka alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman. Kita buat kegiatan. Sejak 2016 kita buat wisuda santri se-Sulawesi Utara. Kita buat di Geraha Gubernur. Gabungan semuanya. Kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Aliyah, kita buat gabungan. Kemudian Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional konsisten sejak tahun 2017 sampai 2025 kemarin kita pindah kabupaten kota. Kita pindah kabupaten kota, perayaannya yang tidak pernah kurang dari 2.000 santri setiap tahun yang hadir ya. Bahkan di 2019 ada 3.600 santri di Bola Mongondo Utara. Dari total kurang lebih 10.000 santri saat ini yang terdata di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah kita buat kegiatan, kita buat pospeda, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat daerah Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah disitulah kita menjalin kebersamaan sesama santri, sesama pengasuh, sesama ustadz-ustadz di pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah dengan jalur inilah kami pun dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara. Baru dilantik Ustaz? Ya, baru dilantik. Sejak tahun 2020. Oh, 2020. Kemudian ini sekarang sudah masuk periode kedua. Kemarin di tanggal 14 Februari 2026 kami dilantik kembali untuk dikukuhkan kembali untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Sulawesi Utara. Dan di berbagai organisasi lainnya tentunya yang mempercayakan kami, selain Forum Antar Pondok Pesantren, kami ini juga menjadi Ketua DPW Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Sulawesi Utara. Jadi bagaimana menghidupkan, mengajak teman-teman jangan hanya berpangku tangan menunggu bantuan sumbangan, tapi ayo kita hidupkan ekonomi pondok pesantren yang lebih bermartabat, yang lebih pesantren yang lebih mandiri. Alhamdulillah ini gerakan-gerakan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri ya, tetapi mengajak rekan-rekan untuk mari bersama kita membangun kolaborasi antar umat beragama, khususnya umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Oke, siap. Nah, Ustadz, tadi kan dengar ada 300-an santri dan ada juga yang panti asuhan. Nah, bagaimana Ustadz menjaga keberlangsungan operasional pesantren dan panti asuhan? Apakah ada unit usaha tertentu atau seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi pertama tentunya alhamdulillah karena madrasahnya terdaftar, untuk operasional madrasah itu bisa tercover oleh dana BOS ya, Bantuan Operasional Sekolah. Kemudian yang lain ada subsidi silang sebagian santri yang bayar, meskipun nggak mahal-mahal juga, sebenarnya nggak bisa mensubsidi silang juga sebenarnya. Cukup untuk diri mereka, tetapi alhamdulillah itu juga sudah cukup. Kemudian ada unit usaha. Kita punya unit usaha bakery, kemudian ada laundry, kemudian ada unit usaha lainnya. Di atas juga ada perkebunan.
Kemudian tentunya ada donatur-donatur baik yang tetap ataupun donatur yang lepas yang sering membantu karena betul-betul tahu bagaimana perjuangan mendidik generasi muda muslim yang ada di Darul Istiqomah ini. Siap. Nah, terakhir mungkin dari berdasarkan seluruh perjalanan perjuangan Ustadz tadi, apa pesan bagi santri atau generasi muda yang ingin mengikuti jejak menjadi pejuang pendidikan Islam? Ikhlaskan niat bahwa kita berjuang, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjarannya, dan sekecil apapun kalau itu kejelekan, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, waktu hidup kita di dunia itu sangat singkat. Bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya pembalasan. Maka kerjakan, maksimalkan ibadah kita, kerja kita, dakwah kita di dunia ini untuk menuai hasil yang maksimal tentunya yang kita harapkan baik di alam kubur, di padang mahsyar ataupun di surga kelak nanti. Insya Allah berjuang dengan niat yang ikhlas dan kerja keras, itu barangkali yang terpenting. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il ummamil madiyah fi syara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla illa billah amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang banyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kehidupan ini mata'ul ghurur, Allah menyatakan bahwa kesenangan yang memperdaya kita semuanya. Seakan-akan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak akan hilang. Padahal semuanya itu semu dan akan kembali semuanya fasilitas kebahagiaan ini ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat 185 Allah akhiri kata-katanya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kata-kata akhirnya agar kalian dengan berpuasa ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menahan hawa nafsu kita, al-imsak anil muftirat, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, al-aqlu wasyurbi wal jima', untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi ma'aniyah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Walaupun halal kita miliki makanan dan minuman, istri kita dapat dengan halal, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, perintah Allah untuk menahan itu semua, maka kita tahan tidak melakukannya. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum, ternyata Allah ingin menggugah kita. Allah menginginkan hambanya yang beriman merasakan empati bagi saudara-saudaranya yang masih belum masuk dalam kategori mungkin kurang beruntung, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada mereka yang tidak makan dalam satu hari hanya cuma 1 kali mungkin, tidak sampai 3 kali. Dan itu ketika hanya berpuasa menunda waktu makan siang dan sore sampai dengan maghrib saja perih. Lambung kita, perut kita sakit terkadang.
dehidrasi kita, agar kita punya empati bahwa kehidupan ini yang Allah berikan, fasilitas ini yang Allah berikan, ternyata masih ada kurang beruntung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan bahkan kikir, bakhil, pelit. Jadi kita itu punya potensi besar bahwa kita itu akan selalu tidak mau bersyukur, tapi merasa tidak puas, selalu kurang dan berkeluh kesah. Ketika kita berjihad melawan ini semua, bagaimana kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bersyukur itu ada ketiga kategori. Yang pertama duniawi, bahwa ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan yang tamamah, kesempurnaan kesehatan fisik dan rohani, kemudian harta yang Allah berikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta, keluarga, anak-anak yang kita miliki itu ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pandai mensyukurinya, maka ini termasuk syukur kategori duniawi, mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur yang kedua adalah dini. Jadi tentang syukur terhadap ketika Allah berikan keluasan ilmu, kecerdasan kepada kita, amal yang banyak, ketakwaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori bersyukur secara dini. Tapi ada juga syukur ukhrawi yang ketiga. Adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwa tiap-tiap ibadah yang kita lakukan luar biasa Allah beri ganjaran, termasuk berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu pahala tidak terhingga, karena untukku, kata Allah, tidak bisa bersombong kita berpuasa, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah, keimanan, imanan wahtisaban, tidak hanya ghufirallahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tetapi juga Allah akan melipat gandakannya, bahkan tidak terhingga kalau pahala puasa. Kita mengaji, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, Allah lipat gandakan, satu pahala kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebajikan. Luar biasa. Dan kita mengaji alif lam mim saja mendapatkan 30 pahala kebajikan si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita senang, man fariha bidukhul Ramadan, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bersyukur. Kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami dalam suci Ramadan. Kita sampai pada hari ini bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Senang saja, dijamin kita dihindarkan dari siksa api neraka jasad yang ada dalam kehidupan ini. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah, as-sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, cara bersyukur, beliau juga mengatakan ada 3. Yang pertama, bersyukur bil lisan, dengan ucapan. Ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Atau kita bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bil lisan. Meningkat kemudian yang kedua adalah bersyukur bil qalb, dengan hati. Meyakini bahwa semua yang Allah berikan, semua tingkah laku kita, semua kekuatan, kesehatan, apapun yang terjadi ini adalah diyakini dalam hati bahwa ini dari Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun kita mau menghitung-hitungnya nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu kita menghitungnya.
Kemudian yang ketiga adalah bersyukur bil arkan, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sadar nafas yang kita hirup detik demi detik dan gratis Allah berikan, kalau saja dihentikan dalam 2 menit saja, mungkin semua makhluk akan binasa, meninggal dunia, mati semuanya. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat hanya diperbolehkan oleh Allah. Mulut mengucap jangan menyakiti sesama. Tangan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan, kita gunakan hanya di jalan, tidak merusak ekosistem. Zuharul fasadu fil barri wal bahri maka kasabat aydin nas. Banyak kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan jahat manusia. Kita harus bersyukur untuk tidak menggunakannya, bersabar untuk tidak menggunakannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kesah nggak ada masalah, saudaraku. Tetapi mengeluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindarkan diri kita untuk mengeluh kesah di media sosial, sehingga aib kita terlihat oleh masyarakat umum. Mengeluh kesah membandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Maka Rasul menyatakan tipsnya agar kita pandai bersyukur dan tidak mengeluh ketika masalah duniawi. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat yang ada di bawah kita, mereka yang berada strata di bawah kita. Kalau kita melihat saat ini, kalau kita tidak mau bersyukur ya, kita punya kendaraan sepeda, ya Allah, seandainya saya punya kendaraan roda 2 dengan sekali starter, kemudian hidup ratusan atau puluhan, kayak saya menggoes sepeda, mengkayu sepeda terlampaui, nggak capek-capek, kurang bersyukur, mengeluh lagi. Kuliko halu'a tadi, mengeluh lagi, ya Allah, sepeda ini nggak cukup, motor ini nggak cukup. Lihat yang punya mobil, mereka senang, mereka tidak kepanasan, kehujanan, terus mengeluh dikasih Allah mobil, ya Allah, macet. Enakan punya helikopter atau pesawat. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kita masuk liang lahat meninggal dunia, baru kita akan memahami apakah pentingnya bersyukur kepada Allah. Maka jangan seperti itu Rasul nyatakan, tapi lihatlah yang di bawah kita. Ya Allah, saya punya kendaraan mewah, mobil. Betapa banyak orang yang hanya memiliki motor, kehujanan, kepanasan. Bersyukur kita. Yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah, saya punya kendaraan motor. Banyak berkeringat dia mengayuh sepeda. Yang punya sepeda, ya Allah, bersyukur saya punya sepeda. Kenapa? Karena banyak yang cuma jalan kaki. Yang punya jalan kaki, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Ada yang sakit atau bahkan mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya kaki, yang tidak lengkap atau sakit, ya Allah, aku masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Jadi lihat yang ada di bawah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah dan menghilangkan potensi untuk mengeluh. Mengeluh boleh saja, tapi mengeluh hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan tidak bisa kita atasi, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa makhluk ada saatnya tidak mampu mengatasi sebuah persoalan, maka ia membutuhkan Allah yang Maha Besar. Maka katakan kepada sebuah persoalan, tidak ada kalian persoalan problematika yang besar, karena kami punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Saudara-saudaraku, dalam surah Yusuf ayat 87 Allah menyatakan, wala tai'asu min rahullah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita mengeluh, ya Allah, begitu banyak noda dan dosa yang kita lakukan, kita akhirnya berputus asa. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, seluas langit yang tiada bertepi, ternyata Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Manfaat syukur, maka Allah menyatakan bahwa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi.
bersyukur itu manfaatnya kepada kita. Bahkan dalam surah Ibrahim Allah mengatakan wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat, satu nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah sangat pedih. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita mencoba untuk meneladani sifat Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu senantiasa memberikan kasih sayang, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum kepada makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh makan. Pada bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tidak boleh kita makan, tapi kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa besarnya. Ayo kita saling mengasihi sesama, ada empati karena kita merasakan bagaimana sakitnya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita, perihnya mereka nahan lapar di bulan suci Ramadan, agar kita mau mendermakan harta kita melalui zakat yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan, zakatul fitrah. Bahkan Rasul menyatakan kalau orang yang memiliki harta, bahkan dia puasa ibadah banyak, pahala puasanya mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung di antara langit dan belum diterima Allah walaupun puasanya luar biasa. Kenapa? Hatta yu'adiyya zakatal fitrah, sampai dia membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa merupakan bentuk ibadah ritual kita kepada Allah secara vertikal, tapi ternyata akan menimbulkan sebuah ibadah horizontal, kesolehan sosial, berbagi, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itulah anugerah yang terbesar dan terindah yang harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di strata di bawah kita yang kurang beruntung. Mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah ini. Niscaya Allah dan para malaikat Allah akan menyayangi kita. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah perisai kita, saudaraku. Puasa ini yang diwajibkan hanya 1 bulan, saudaraku. Kita menahan haus lapar hanya 1 bulan. Empati kita kepada saudara-saudara kita yang menahan lapar di bulan suci Ramadan ini harus kita merasa peka, dan bagaimana ke depannya kita mampu untuk senantiasa memberikan rizki yang kita berikan, makanan, minuman kepada saudara kita yang membutuhkan, agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Semoga Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan fasilitas harta, kekuasaan, kekayaan, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita pandai bersyukur dan kita mendermakan, berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tanpa memperdulikan golongan apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun, bahkan agama apapun dia. Kita tebarkan kasih sayang di bulan suci Ramadan. Ingat, pahala dalam bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan. Yang sudah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan bi ni'matillah tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Burhan Abdullah, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jayapura. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan insyaallah kalau semakin pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan banyak nikmat lagi kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika engkau kufur dengan nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan datang menyapa kita. Tentu saja ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kembali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita mengejar rahmat Allah. Kita menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada nantinya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, insyaallah keimanan kita semakin baik, dan tentu saja kehidupan kita tentu saja lebih baik tentunya. Tapi sebelum masuk bulan suci Ramadan, perlu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan, sehingga nantinya ketika bulan suci Ramadan datang menyapa kita, maka kita sudah siap, dan ini menjadi target kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, menjadi Ramadan yang the best, menjadi Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Tribuners yang berbahagia, kemudian yang paling penting, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik, persiapan jasmani. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan membutuhkan fisik yang kuat. Bahkan dengan fisik yang kuat kita dapat memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai ketika bulan suci Ramadan datang, tapi ternyata jasad kita, jasmani kita, fisik kita sangat lemah sehingga kita tidak mampu berpuasa dengan baik. Maka dalam persiapan jasadiah yang diperlukan adalah bagaimana kita menjaga stamina, menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap sehat tentunya, dengan banyak berolahraga, kemudian memakan suplemen, vitamin, kemudian kita menghindari makanan ataupun minuman yang bisa mengganggu kesehatan kita. Bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, sambut dengan fisik yang kuat insyaallah. Kemudian yang kedua, persiapan ruhaniyah, persiapan batin, persiapan ruh. Bukan cuma badan kita yang sehat, bukan fisik kita yang sehat, tapi yang sehat adalah ruhani kita. Apa yang sehat dari ruhani kita? Yang tadinya kebiasaan kita mungkin marah, sakit hati, iri hati, dan ucapan-ucapan kita banyak yang melukai, menyakiti perasaan saudara kita. Lisan kita tidak terkontrol sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita bisa mengganggu kehidupan orang lain. Maka persiapan rohaniyah itu adalah dengan cara kita menjauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu diri kita maupun mengganggu orang lain. Lisan kita jaga dengan baik sehingga hati pun juga tentunya menjadi baik. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmiah. Ilmu tentunya akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Semakin banyak ilmu kita, pemahaman kita tentang keagamaan, khususnya pemahaman tentang puasa, maka akan semakin baik puasa kita.
Sebab puasa juga punya tingkatan. Ada puasa khas, ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa umum. Yang tadinya puasa kita umum seperti kebanyakan karena tidak banyak mengetahui keilmuan tentang bulan suci Ramadan. Maka dengan keilmuan, dengan pemahaman yang kita miliki, maka kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu akan semakin baik. Tentunya kita belajar sebab Allah akan mengangkat setinggi-tingginya derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, persiapan itu adalah persiapan maliyah. Kita ketahui bahwa dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya membaca Quran, tapi bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, apalagi juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat kita. Apakah itu berupa zakat fitrah ataupun berupa zakat mal, maka perlu kita mempersiapkan harta kita. Yang tadinya kita belanja melakukan sesuatu yang tidak penting, membeli sesuatu yang tidak penting, maka di bulan suci Ramadan kita sisihkan uang kita, kita sisihkan harta kita untuk kita keluarkan zakatnya, entah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maka persiapan-persiapan inilah yang penting, yang insya Allah akan kita dapatkan keberkahannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan amaliyah, yang tadinya jasadiyah, kemudian ruhaniyah, kemudian ilmiah, kemudian maliyah, kemudian yang terakhir adalah persiapan amaliyah. Amaliyah di sini adalah bulan suci Ramadan kita tunjang dengan amalan-amalan yang lain. Sebab seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tidak hanya puasa, baca Quran, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nilai setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Banyak berinfak, memberikan buka puasa, kemudian juga memberikan kepada saudara-saudara kita santunan, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentunya dengan kelima persiapan ini, kalau kita sudah lakukan, maka insya Allah bisa dijamin puasa kita di bulan suci Ramadan akan semakin baik dan semakin meningkat tentunya kualitasnya. Maka yang terakhir, Tribuners yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia, maka sebagai kesimpulan di dalam tausiah yang saya sampaikan ini, mari bersama-sama kita songsong, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa gembira. Tidak hanya rasa gembira saja, tapi tetap dengan semangat untuk melaksanakan amal-amal jama'i. Kita ajak tetangga kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita untuk beribadah bersama-sama, sebab melakukan ibadah secara berjamaah tentu pahalanya berbeda. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya wabil khusus Tribuners yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan hati yang gembira. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.